Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnol Ashefa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Kanjuruhan security officer admitted he didn't lock the stadium door for the start. The coordinator of security officer for the Arema FC versus Persebaya Surabaya, Matt Sukrisno, relieved the confession. He who has been never a suspect in the Kanjuruhan tragedy and said the first had never given orders to the Swordburns to close the Giants Kanjuruhan Stadium. He even admitted the stadium door could only lock from the inside. He could not to be locked from the outside. In his conference, Suko claimed that the 14 doors in the stadium economy standard were retired after or unlocked from the start. And according to him, this can be proven to the 32 CCTV squared in the stadium. He explained that the door to the Kanjuruhan Stadium could not be locked from the outside because the case lot was inside. Suko claimed the coordinate with the Swordburns for the security stadium doors. Security promised to follow exciting legal process and apologize for the incident that claims is lives. The testimony about the signs of ordered and closed door Kanjuruhan Stadium. It was also previously delivered by the chairperson of the Arema FC and the versus Persebaya Surabaya, Abdul Haris. Previously, Abdul Haris, there was individuals who deliberately closed and locked for of the South Economy Tribune of the Kanjuruhan Stadium during an emergency. But Haris, who has been named a suspect in Kanjuruhan Stadium tragedy, did not dare to mention who the person who locked door turned in on the Saturday night, October 1, 2022 was. Abdul Haris said the exits from the stand include the gate turned in, which is one of the point, and a mainly facility were found, had factually been opened since 85 minutes, according to the procedure. Haris admitted the worst tragedy occurred. His party received information from security officer Suko Sutrisno that the stadium doors have been opened before the match was over. Haris even mentioned about the stadium CCTV. It was there's individual who deliberately closed the door. And the next news is heavy rain, a 10-meter slip in front of PTM Mall Bogor landslide. Heavy rains again flooded City Bogor Wednesday. Heavy rains fell around and affects a number of areas in the Bogor city. One of the happened in Batam City in Fort Mall Bogor, and the list watches almost on 3 landslides in the fact. A 3 vicinity incident was support and blocked the route. One of the BTM Mall employees, Ariska Novianti, said the waste incident occurred and sometimes the rain. Yes, it happened together with the rain, it just suddenly collapsed. She said that's continued by the telephone by the tribunnews.bogor.com. She continued this voluntary and had to block the route. However, she made sure of the result. Suspicion first victim on the fast by the material. Meanwhile, this incident did not only happen in the front of the PTM Mall. Based on information gathered currently, the city of the Bogor is jammed by the health disaster because heavy rains. However, until the news was released at Tribun News Bogor, it was reaching out to several locations of the incident and that have been complaining.
The next news is 3 doctors from the Papua governor Lukas NMB from Singapore arrived in Santana. Unable to travel board, Papua Governor Lukas NMB booked to 3 doctors from Singapore. Both from the Tribun Papua, 3 doctors from Singapore arrived at Sentani Airport, Jayapura Regency, Papua Province. The 3 doctors, among others, Patrick Ang Cheng Ho, Mardiana Bint Ayo, and Snuki Tablirian Legas. 3 doctors from Singapore who will provide treatment to Papua Governor Lukas NMB. The 3 doctors from the Lions country were specially booked by Governor of Papua Lukas NMB provide medical treatment. Personal doctor explained according of the Lukas NMB personal doctor Anton Mote, 3 were doctor and had already left of Lukas NMB resident in Koyat, Muara Tambi district, Jayapura city. Meanwhile, in the legal advance team of the Governor Papua, Aloysius Rambi, stated from the reason Lukas NMB, it is only want to be explained by the doctor from the Singapore. It was caused because recent years continue to deal with the health problem of his client. In addition to being prevented from the traveling to this family, Lukas NMB also has to get the KP's permission to seek treatment. The next news is grandmothers prevailing in the Pamekasan cheat to the guest social assistant, lost necklace and earrings, jewelry stolen. Grandmother Suda, 77 years old, a resident of Daleman Daca Hamlet Secular Village, Kudur District, Pamekasan Regency, Madura, become a victim of jewelry theft. The modus operandi is that they will provide social assistance to Suna's grandmothers. Kadur Police Adjutant Commissioner Politar Sun said the head jewelry belonging to Suna's grandmother that was stolen was in the form of necklace and earrings. The chronology that morning, the victim was sitting on the track on the house with her husband, and then an old man came to the victim's house at around 10. The man claimed to be a social assistant provider. After that, the perpetrators took a photo of the overall condition of the victim's house, and the perpetrators arranged the victim to open the jewelry over by the victim. One of the ground studies will be checked on the other received social assistance 3 million after the victim was told by the perpetrators to take a bath, and the perpetrators for the arrival of social who will provide assistance. Complaining and interesting information, Madura News and Pamekasan News only. Google News, tribunmadura.com. Apparently, the victim was happy and rushed to take a shower. However, after taking the shower, the perpetrator was not the victim's house of the runaway. As a result of this step, the victim is estimated to face real material loss and around 5 million rupiah. Kadur Police currently considering investigation undercover to thief. The next news is Mason from the Inkrang found stealing all the manor rescue shortly box in Sidra. The P2C Trap Sector Police raised the alleged perpetrators of the theft conscience of the Al-Manar Rescue Shorty box on the Monday, 10 October 2022. The thief of the content of the Al-Hamar Rescue Shortly box while Kurada Village, PT District Sitra Regency on the Friday morning. The thief was caught on the Rescue CCTV. In the video, the male perpetrator was wearing a black t-shirt and sword. Seeing the alleged perpetrator select the rescue and sell content of the rescue chair, boat launches his action.
The section was called by the resident, and residents who saw the perpetrators badly shouted, and the perpetrators filed and caused by the local resident. Not long after, residents arrested and the perpetrators contacted the police. The head of the Tupils Sidra Police, Inspector Wan Bahri, it confirmed that the perpetrators are going of the continued mass butcher box in the Pulukrana area were secured by the resident. The next news is Association Journalists Indonesia steps down into word cases of the violence against journalists in North Maluku. Chairman of the Alliance of Independent Journalists Indonesia, Sasmito, directly a complainant of the case of violence that baffled journalist Chairman partner Kumparan Nucleus Lumau. The brief of the Sasmito complaint by the number of journalists in Ternate was received by the Iswanda. The purpose of their visit was to talk about the case of the journalist violence that occurred on the city in Tidore Island. On the occasion, the head of the Central Alliance Independent Journalists, Sasmito said the swap visit Ternate was representative of a member of the Alliance of Indonesia Independent Journalists. It is because one member of the Ternate Alliance of Independent Journalists experienced violence, it has become a national concern. He confirmed the journalist work is protected by the press constitution when one member of Alliance of Independent Journalists has done journalist work only to get violent action from someone, so this has become the attention of the Central Alliance of Independent Journalists. Violence like abuse during the work of the journalists must be fought with the justice, and in the future there will be no more incident of this experience like journalists like this. And the last news is 3 police officers suspended of the Kanjuruhan tragedy cancelled investigation. 3 police officers suspended of rioting of the Kanjuruhan Stadium in the Malang filed to be questioned by the police today. They are head of the Malang Police Headquarters, Commissioner Police Wahyu Setio Prayudo, dan K3 of the East Java Police Mobile Brigadier Headquarters Inspector Hans Dharma, and the head of the Sabma Police of the Malang, Bambang Sidik Ahmadi. The 3 suspended asked for the time appoint a legal representative, and according to the schedule, the 3 police officers were scheduled to attempt explanation of the time along with the 3 suspended, namely the chairman of the organizing committee and the security officer for the Arema FC versus Persebaya Surabaya match Abdul Haris and Suko Sutrisno. The man said the 3 police officers who has been named as suspect in Kanjuruhan Stadium tragedy had to come as a Java Police Headquarters. And however, because the raid not complied by the legal representative, the examination of the 3 was temporarily postponed. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnul Ashefa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
ia menonton di tribun 13 Stadion Kanjuruhan bersama kelima temannya. Dan di saat pertandingan antara Arema FC versus Persebaya itu berakhir, terjadi kericuan dan tiba-tiba terdapat 3 gas air mata meluncur ke arah tribun 13 tersebut. Dan seketika itu asap gas air mata pun keluar dan langsung membuat mata Iqbal perih serta membuat dadanya sesak. Dan dia pun segera berusaha keluar dari kepungan gas air mata tersebut dan para supporter yang tengah berdesak-desaan. Dan saat itu Iqbal berada di pinggir tangga menuju pintu keluar, tepatnya di gate 13. Dalam kerumunan tersebut, Iqbal terjatuh dari pinggir tangga dan dalam keadaan lemas, ia diangkat oleh para Aremania yang lain untuk ditaruh di bawah tangga dan disandingkan dengan beberapa Aremania yang ternyata telah meninggal dunia. Namun dalam keadaan lemas itu, ia pun berusaha keluar dari G13 dan melalui tembok ventilasi G13 yang telah dijebol oleh beberapa Aremania yang lain. Dan saat berjuang untuk keluar itu, dia mengaku mengalami perut dan kakinya tergores hingga memar. Setelah berhasil keluar dari stadion, Iqbal pun mengarah ke parkiran sepeda motor dan langsung bergegas pulang ke rumah. Namun dia mengaku sempat pingsan di pinggir jalan ketika berada di wilayah Pakis Aji. Namun setelah itu ditolong oleh beberapa Aremania yang lain. Iqbal mengaku bersyukur bisa selamat dari tragedi Kanjuruhan itu, meskipun badannya masih sakit. Iqbal juga mengaku untuk masa pengobatannya sudah berjalan baik. Pada Minggu 2 Oktober lalu, ia telah dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Lalu pada Senin hari esoknya, ia dipulangkan dan melakukan rawat jalan dengan diberi sejumlah obat oleh dokter. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Rizky Bilar telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti Kejora. Meski sempat menginap di Polres Metro Jakarta Selatan, namun ternyata polisi belum menahan pria 27 tahun tersebut. Hari ini dikabarkan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar juga masih berlanjut. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Iya, terima kasih rekan Dea. Untuk Rizky Bilar sendiri saat ini sudah naik statusnya menjadi tersangka atas laporan sang istri Lesti Kejora. Untuk Bilar sendiri sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan akhirnya statusnya naik menjadi tersangka. Usai itu dia kembali menjalani pemeriksaan karena statusnya sudah naik menjadi tersangka. Sampai dengan hari ini sejak pukul 10 tadi Rizky Bilar masih akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kasus KDRT yang diperbuatnya kepada Lesti Kejora. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Miko juga sudah mendapatkan keterangan dari Hotma Sitompul selaku kuasa hukum dari Rizky Bilar. Berikut liputannya kami tampilkan. Belum, udah diam, tenang. Oke, Bang, silakan Bang, malam ini kedatangannya di Polres Jakarta. Oke, pertanyaannya apa ini? Ya, Malam ini kedatangannya Bang. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam seperti Ya apa? tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Pak? Itu rahasia. Bang, apakah Bilar nginap di sini Bang malam ini Bang? Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian.
Cukup ya? Berarti pertimbangan Bila minta damai bang. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Oke? Bang, kenapa ada perpindahan kuasa hukum bang? Kenapa ada perpindahan? Kok tahu perpindahan? Sebelumnya bukan abang. Makanya pertanyaannya apakah bekerja sama yang lain? satu tim ya. Betul. Berarti masih. Berarti abang sejak awal Sejak awal memang abang yang Kenapa megang. abang mau jadi kuasa hukumnya Rizky Bilar? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kalau kamu yang minta tolong saya, terus saya ditanya, kenapa mau tolong kamu? Ya susah jawabnya. Artinya masih Orang minta tolong, Bang, ada yang ingin kita harus disampaikan, bantu ya. Bang, kesehatannya seperti apa bang? Upayanya gimana bang? Kalian yang tanya kan, saya pesen apa? Saya minta kalian juga ikut mendamaikan, tidak memanas-manaskan situasi. Oke? Terima kasih ya. Upaya damainya seperti Ya apa kita bang? tunggu dulu nanti pelapornya. Saya belum ketemu pelapor. Bang, sudah komunikasi dengan bang. Udah ada komunikasi bang. Dengan bang Sandi. Sorry sedikit. Kuasa hukum Lesti Gimana Kejora? bang? Saya taunya kuasa hukum yang pertama sudah dicabut. Saya tidak akan menerima kuasa sebelum kuasa sebelumnya dicabut. Untuk ketemu Bang Sandi bang Sandi, sudah ketemu Sandi. Abang sudah ada komunikasi. Lihat aja nanti kalau dirasakan perlu. Orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang tinggal di Rumah Perlindungan Sosial atau RPS Kabupaten Sampang, Madura melahirkan di kamar mandi. Wanita diketahui berinisial CM, 25 tahun, awalnya hendak membuang air kecil. Namun tiba-tiba mengalami sakit perut alias kontraksi hingga melahirkan. Informasi terakhir yang didapat, masih belum diketahui siapa ayah dari si bayi tersebut, mengingat orang yang tega menghamili CM masih misteri. Untuk laporan lengkapnya akan dilaporkan rekan Hanggara Pratama, reporter Tribun Madura yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami melaporkan bahwa peristiwa melahirkan yang dialami salah satu penghuni RPS atau Rumah Perlindungan Sosial di Kabupaten Sampang Madura, yakni berinisial CM berusia 25 tahun secara spontan, karena awalnya yang bersangkutan hendak ke kamar mandi namun tiba-tiba mengalami kontraksi dan tidak membutuhkan waktu lama. CM melahirkan seorang anak tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2022 dini hari. Dengan insiden itu seketika petugas RPS membawa CM dan bayi yang berjenis kelamin perempuan ke tempat pelayanan medis untuk mendapatkan perawatan. Kemudian hingga saat ini CM dan putrinya kondisinya sehat, bahkan si bayi sudah dititipkan ke salah satu panti asuhan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akan tetapi atas peristiwa itu Dinas Sosial memiliki PR karena hingga saat ini masih belum diketahui siapa ayah dari si bayi tersebut. Mengingat orang yang tega menghamili CM masih misteri. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Zainal Mutakin, jika CM berada di RPS sejak 2015 silam. Sedangkan kehamilan CM mulai diketahui sejak 2 bulan yang lalu, di mana kehamilannya sudah berusia 8 bulan. Pihak Densos menduga kehamilan CM ini merupakan ulah petugas di RPS Sampang, tapi dugaan tersebut tidak benar adanya setelah dilakukan penelusuran. Kemudian setelah dianalisa lebih dalam, ternyata CM pernah keluar dari RPS seorang diri selama 2 hari, tepatnya pada Desember 2021. Sehingga Densos menduga saat CM keluar pada saat itu, ada orang yang tega menghamilinya karena sesuai hitungan kandungan dinilai memang tepat dari Desember 2021 menurut saya. Kemudian alasan CM diperbolehkan keluar pada saat itu karena CM dianggap sudah menjadi keluarga di RPS dan kejiwaannya dinilai sudah membaik. Bahkan Zainal Mutakin menyebut CM sering keluar RPS untuk membeli jajan. Meski saat ditanyakan soal keluarganya, CM seakan merenung dan semacam menangis tanpa ada jawaban ketika ditanyakan. Maka dari itu Dinsos hingga saat ini belum mengetahui identitas CM dan lebih memilih merawat CM di RPS dibandingkan harus tinggal di jalanan.
Kemudian Dinsos Sampang memilih tidak melakukan pelaporan atas peristiwa ini kepada pihak kepolisian karena Dinsos menilai yang penting adalah kondisi CM dan putrinya sehat. Sehingga saat ini upaya yang dilakukan Dinsos lebih fokus mengobati mental CM. Begitupun sudah mengirim surat ke Balai Rehabilitasi Mental di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Tepat sepekan hilangnya Ahmad Sabri, siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi di lokasi tambang di Kecamatan Pauh menemukan titik terang. Beredar kabar bahwa tim pencarian Ahmad Sabri menemukan seonggok tulang belulang di balik semak-semak di sekitar lokasi pencarian. Tulang belulang itu diduga merupakan jasad dari korban dan hasil identifikasinya Tribuners akan disampaikan rekan Abdullah Usman, reporter dari Tribun Jambi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, rekan Abdullah Usman. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, tim SAR dan TNI Polri juga masyarakat dan pihak perusahaan berhasil menemukan diduga korban hilang yang bernama Ahmad Sabri, usia 18 tahun, yang merupakan siswa dari SMK Muhammadiyah yang ada di Kota Jambi. Penemuan tersebut terjadi pada kemarin, tanggal 12 Oktober 2022 di kawasan tambang yang berada di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Untuk diketahui sendiri, Tribuners, Ahmad Sabri ini sempat dinyatakan hilang pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu. Dengan demikian sudah lebih kurang sepekan hilangnya korban, dan pada kemarin baru berhasil ditemukan oleh tim gabungan setelah melakukan pencarian secara beruntun siang dan malam. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum memastikan apakah tulang yang ditemukan tersebut merupakan milik ataupun korban yang hilang ataupun almarhum, karena hingga saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut di RSUD Kabupaten Sarawangun. Namun dari hasil penguatan dari hasil penemuan tersebut di sekitar lokasi ataupun di sekitar temuan tengkorak juga didapati beberapa barang-barang yang identik dengan korban, di antaranya sepatu boot, kemudian pakaian, handphone, dan juga alat GPS dan identitas nama yang tercantum bernama Ahmad Sabri di lokasi kejadian. Untuk sementara saat ini jasad sudah dibawa ke RSUD Sarawangun untuk dilakukan identifikasi dan otopsi dan masih menunggu kabar selanjutnya. Sementara Kapolres Sarawangun AKBP Anggun Cahyo SIK dikonfirmasi dari update terbaru hari ini, pihaknya masih menunggu hasil otopsi dan masih memeriksa beberapa saksi terkait kejadian tersebut, mengingat lokasi tersebut berada di kawasan tambang yang juga merupakan lokasi tempat siswa tersebut magang. Demikian Dea dari Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi.
Abdullah Usman untuk laporan Anda di Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Oknum anggota petugas pemadam kebakaran atau Damkar di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap Satres Narkoba Bangka Tengah. Pemuda 25 tahun bernama Gemal kedapatan nyambi menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Tidak sendiri, ia ditangkap bersama rekannya bernama Dimas Dwi Cahya, 24 tahun, bersamaan barang bukti sabu seberat 1,91 gram. Untuk laporan selengkapnya terkait kronologi kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Arya Bima Mahendra yang akan melaporkan. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dini hari sekira pukul 00.15 WIB ini telah dilakukan penangkapan terhadap dua orang pemuda di Kelurahan Badang Mulia, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, yang mana keduanya kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu serta melakukan pengedaran narkoba di sekitaran wilayah tersebut. Dan perlu saya sampaikan bahwa dua orang pemuda tersebut ini beridentitas atas nama Gegi Maldini alias Gemal berumur 23 tahun dan Dimas Dwi Cahya berumur 24 tahun. Dan perlu saya sampaikan untuk si pelaku atas nama Gegi Maldini atau Gemal ini sendiri merupakan salah seorang pegawai ataupun petugas di pemadaman kebakaran di Kabupaten Bangka Tengah yang berstatus sebagai tenaga honorer. Perlu saya sampaikan bahwa pengungkapan ataupun penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut ini terjadi pada hari Selasa lalu, Selasa dini hari, di mana pada dini hari sekitar jam 00.15 WIB kedua pelaku ini sedang berada di salah satu di belakang rumah warga yang berada di Kelurahan Badang Mulia, Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah. Pada proses penangkapan tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Bangka Tengah berhasil meringkus kedua pelaku dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat untuk sebesar 1,91 gram. Dari peristiwa penangkapan tersebut, hal ini pun cukup membuat heboh di kalangan di wilayah pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, khususnya di bagian pemadam kebakaran itu sendiri, karena menurut dari Kepala Damkar Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Ari Pertama, menyampaikan bahwa memang sebenarnya tidak ada gelagat aneh ataupun mencurigakan dari pegawai ataupun staf damkarnya tersebut. Bahkan dia menilai bahwa sosok Gemal merupakan salah seorang pekerja yang memiliki etos kerja cukup tinggi dan cukup disiplin ketika bekerja di Damkar Kabupaten Bangka Tengah. Akan tetapi dirinya menduga bahwa terlibatnya pegawai tersebut sebagai pengedar narkoba ini dikarenakan masalah perekonomian. Untuk selanjutnya pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bidang kepegawaian dan Dinas Satpol PP serta pimpinan, yaitu Bapak Bupati Bangka Tengah, untuk mengambil langkah ataupun tindak lanjut apa yang akan dilakukan terhadap si pegawai honorernya tersebut. Dan dari hasil wawancara kami kepada Bupati Bangka Tengah diketahui bahwa jika memang nanti sudah terbukti ataupun sudah ingkrah dinyatakan bersalah sebagai pengedar narkoba, pihaknya dengan terpaksa akan melakukan pemecatan terhadap Gemal tersebut. Demikian rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Bus Prima Abadi bernomor polisi K7129OA tertabrak kereta api Pertamina di perlintasan rel tanpa palang pintu dan penjagaan di Desa Tandaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Bus yang mengangkut 24 penumpang itu ditabrak kereta api hingga terguling ke samping rel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga terkait keadaan korban, Tribuners akan dilaporkan reporter Sriwijaya Pos. Kami sudah terhubung dengan rekan Edi Amin di sana. Silakan rekan. Baik, dia dapat kami sampaikan telah terjadi peristiwa laka lantas atau kecelakaan yang melibatkan bus Primanaya bernomor polisi K7129 Kia ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu dan penjagaan di Desa Tandaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dapat kami sampaikan bahwa kejadian bermula saat kereta api yang dikemudikan masinis Rizky
Adi Putra melaju dari arah Kertapati, Kota Palembang menuju Kota Lubuk Linggau dengan mengangkut bahan bakar minyak Pertamina. Namun sekitar pukul 12.30 atau tepatnya melintas di lokasi, tiba-tiba datanglah bus dari arah Kota Lahat tujuan Pekanbaru yang dikemudikan Kusdiana, warga Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Malang kecelakaan tidak bisa dihindarkan sehingga bagian belakang bis tersebut ditabrak oleh kereta api sehingga terpental berjarak sekitar hampir 10 meter. Bus sendiri membawa sekitar 24 penumpang dan atas kejadian itu 8 diantaranya mengalami luka dan patah tulang dan 5 diantaranya mengalami luka berat, kemudian 3 diantaranya mengalami luka ringan. Hingga saat ini untuk korban luka-luka sendiri masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat. Sementara untuk penumpang lain dapat kami kabarkan dia setelah peristiwa kejadian itu langsung kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus lain. Kami sampaikan juga bahwa saat ini pihak kepolisian Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat belum melakukan evakuasi terhadap bus yang terguling akibat ditabrak oleh kereta api tersebut. Kejadian sendiri cukup membuat para penumpang trauma dan merasakan sakit terhadap yang dialami mereka karena pada saat kejadian itu para penumpang yang kebanyakan merupakan warga Jawa Barat tanpa mengetahui datangnya kereta, tiba-tiba kereta sudah menabrak dari bagian belakang kendaraan. Diceritakan salah satu penumpang bahwasanya waktu itu mereka ikut juga terhempas, terguling-guling di badan kendaraan mengikuti laju badan kendaraan yang terseret akibat ditabrak kereta api tersebut. Demikian kami kabarkan dia dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini juga rekan Edi Amin sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Ruang Perawatan Bedah dan juga penumpang dari bus. Berikut liputannya. Korban laka lantas bus versus kereta api ini berapa orang, Pak? Jumlah korban itu 5 orang. Kondisinya semua sampai saat ini baik. Mengalami ada yang patah tulang, bahu di kakinya. Itu jumlah 5 orang. 5 orang. Ya, kesadaran semuanya sadar. 5 orang itu dari penumpang atau ini, Pak? Semua dari penumpang. Semua dari penumpang. Ya, infonya dari penumpang. Kena satu orang, 4 penumpang kena 1 orang. Saat ini mereka sedang dirawat, Pak? Ya. Ada yang cukup parah dah? Cuma itu sampai operasi dah kira-kira, Kak? Sampai operasi dah kira-kira? Enggak, itu tadi ada reposisi dikit bayang waktu di mata di Amerika. Pas ketabrak depan mobilnya oleng gitu. Oleng, iya, oleng guling gitu. Jadi kena apa ya gitu ya? Kena sampingnya kan, kena samping. Gini kan, posisi kan kayak gini. Nah, kayak gini. Iya. Mungkin kalau mungkin fatal, tengahnya mungkin fatal. Mungkin keseret panjang. Iya, mungkin ada korbannya lah. Kita masih disyukuri lah, masih ada kayak gitu. Kak, bisa dijelaskan Kak mengenai kronologis kejadian yang kemarin itu, Kak? Kalau kronologisnya mungkin karena itu kereta api itu nggak ada palang pintunya. Mungkin itu entah supirnya ngantuk apa gimana, kita nggak tahu. Terus sewaktu itu juga aku kan lagi kayak tertidur lah gitu kan, tahu-tahu ada dari arah belakang itu ada benturan. Ada 2 kali lah puter gitu mobilnya. Saya terus ke depan, paling depan, saya di depan. Oh, Bapak duduk paling depan? Iya, di depan, di belakang supir. Oh, waktu kereta lewat, Bapak sempat lihat keretanya? Ya, tahu-tahu dedek sudah nabrak. Oh, udah nabrak. Oh, jadi nggak lihat itu, Pak? Nggak lihat. Waktu itu tidur atau duduk, Pak? Soalnya duduk. Duduk biasa? Biasa. Tapi ngelekson nggak kereta, Pak? Apa? Keretanya bunyi nggak? Nggak bunyi. Nggak bunyi, langsung bunyi. nabrak aja? Langsung nabrak. Kalau bunyi ya mungkin dia tahan mobilnya, nggak jalan. Pak, pas kejadian itu apa yang
Banjir bandang kembali melanda Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Banjir kali ini merupakan banjir susulan yang sebelumnya sempat menerjang ratusan rumah warga. Rumah warga bernama Mahmudi menjadi satu di antara sejumlah rumah yang rusak dan terendam lumpur lebih dari 1 meter. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Surya. Ada rekan Aftahul Abidin yang siap dengan informasinya di sana. Silakan rekan, bagaimana terkait situasi terkini di sana bisa Anda sampaikan? Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi banjir bandang menerjang Kabupaten Trenggalek, lebih tepatnya di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, pada Senin tanggal 10 dini hari, dan banjir kembali terulang pada hari Rabu kemarin, sehingga dampak dari banjir ini mengakibatkan puluhan bangunan dan rumah rusak, diantaranya adalah 5 rumah mengalami rusak berat. Salah satu rumah yang rusak ini adalah rumah milik Mahmudi yang berada di bantaran Sungai Wancir, tepat tempat luapan air sungai yang mengakibatkan banjir bandang ini. Rumah tersebut hasil pantauan kami menunjukkan tertutup material lumpur dan kekayuan sekitar lebih dari 1 meter, sehingga rumah otomatis tidak bisa digunakan. Ketika kejadian, Mahmudi beserta penghuni rumah lain yang terdiri dari mertuanya, istri, dan 5 anaknya memang sudah bersiaga kalau ada banjir bandang menerjang wilayah tersebut. Dan benar saja waktu pukul 1 Senin dini hari itu banjir bandang terjadi, tidak ada korban jiwa, tapi rumah milik Mahmudi dipenuhi dengan lumpur. Akibatnya banyak barang yang hilang, banyak barang yang tidak terselamatkan, dan hanya beberapa seperti pakaian, beberapa alat elektronik yang masih bisa dibawa pergi. Dan akibat terendam lumpur itu juga rumah Mahmudi tidak bisa dihuni. Pihaknya kini hanya menunggu bantuan dari pemerintah setempat, dan rencananya berdasarkan informasi yang kami himpun, pemerintah setempat berencana membangun ulang rumah-rumah yang rusak berat dengan program bedah rumah yang dimiliki pemerintah setempat. Dan rumah ini akhirnya beserta beberapa rumah lain harus dibongkar total dan dibangun ulang karena kerusakannya cukup masif. Dan dapat kami informasikan banjir bandang ini memang terjadi karena luapan kali Wancir atau Sungai Wancir yang melintas di Desa Tasikmadu. Sungai ini juga melintasi daerah hulu yang berupa hutan yang membawa material berupa kayu dan sebagainya. Akibatnya air meluap hingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah meskipun tidak ada korban jiwa. Hingga saat ini, Kamis ini, proses pembersihan material belum selesai, termasuk di rumah Mahmudi yang terendam cukup parah. Proses pembersihan masih dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar dan oleh aparat setempat. Banjir bandang ini masih terus diantisipasi dengan jika terjadi banjir susulan, karena mengingat hari kemarin, hari Rabu, banjir masih kembali terjadi meskipun kondisinya tidak lebih parah daripada banjir bandang yang menerjang Senin lalu. Begitu laporan dari Trenggalek, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Aflahul untuk laporan Anda. Berikut Tribuners, kami juga sudah mendapatkan keterangan dari korban banjir, Mahmudi. Liputannya kami tampilkan selengkapnya. Pak Mahmudi, ini rumah Bapak terendam lumpur akibat banjir bandang, nggih. Pak, ceritanya waktu detik-detik banjir bandang itu gimana? Sampean pas lagi ngapain itu? Ya, lagi nongkrong-nongkrong di depan itu rumah gubuk kecil ini. Sama istri, sama mertua, sama anak saya, sama semuanya kumpul semua. Itu belum tidur. Itu tengah malam belum tidur Bang ya? Tidur. Karena takut ada banjir. Iya, takut ada banjir. Saya sampai jam 7 sampai jam 8, jam 9 mulai naik. Mulai masuk rumah. Ya, masuk rumah. Jam 10 keras sekali. Ya kayak seperti yang gemuruh, kalau laut kalah. Terus setelah itu material sudah banyak ikut masuk. Semuanya sudah numpuk-numpuk, udah bisa diterjang. Rumah sampean sudah kemasukan lumpur begini. Udah masuk segini. Terus sampean anak-anak masih di sini kan, kecil-kecil pas banjir itu? Iya, masih di sini. Saya pindah ke sana. Terus di sana kok keras sekali. Akhirnya saya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC di Pemadya BNC, Pantualan Palu Selengah memusnahkan barang bukti milik negara hasil sitaan senilai 1,4 miliar rupiah.
Bukti terdiri dari barang kena cukai hasil tembakau atau BKC-HT alias rokok ilegal mencapai 1 juta batang. Selain itu juga hasil pengolahan minuman beralkohol atau MMA ilegal sebanyak 416 botol. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Alan Syahrir, reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, menurut keterangan dari Kepala KPPBC Tipe Media Pabean C. Pantoloan, Wasis Pramono mengatakan pemusnahan barang yang jadi milik negara yang akan dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan di bidang cukai selama periode tahun 2021 kemarin dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memusnahkan berdasarkan surat persetujuan nomor S/MK.6-KN.4/2022 per tanggal 3 Oktober 2022 kemarin. Kemudian karena sejumlah barang ilegal tersebut memiliki karakteristik yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi serta konsumsinya yang dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Olehnya menurut Wasis Pramono perlu dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Lebih lanjut, Wasis Pramono menjelaskan kegiatan pemusnahan ini merupakan perwujudan Bea Cukai Pantoloan dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai community protector, di mana salah satu fungsinya itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi, di mana barang-barang ilegal ini dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan juga keamanan moralitas masyarakat. Menurut penuturan Wasis Pramono kepada media, para pelaku penyelundupan barang ilegal ini banyak menggunakan jasa pengiriman barang, di mana barang-barang tersebut tidak memiliki alamat tujuan dan pengirimnya tidak dapat diketahui, sehingga sulit bagi pegawai Bea Cukai Pantoloan untuk menemukan siapa pelakunya. Kemudian banyak juga temuan dari barang ilegal tersebut tidak menggunakan label yang resmi atau palsu. Hal itu dilakukan para pelaku menurut Wasis Pramono untuk mengelabui para pegawai Bea Cukai yang ada di Pantoloan. Kembali rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Alan Syahrir sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Bea Cukai Pantoloan dan juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut liputannya kami tampilkan. Dan bidang cukai selama tahun 2021, jadi kami melaksanakan 33 penindakan di tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sifatnya konsumsinya perlu diawasi dan peredarannya perlu dikendalikan, makanya barang milik negara ini harus dimusnahkan. Barang bukti ini apakah pada saat masuk di pintu-pintu pelabuhan atau disita atau sudah berada di barang-barang ini kami peroleh dari rata-rata modusnya dalam kiriman, usaha kiriman yang tentunya mereka sudah familiar dengan tidak diketahui pengirim maupun penerima barangnya. Oleh karena itu tidak memenuhi unsur-unsur untuk dilanjutkan sebagai penyidikan, makanya kami tetapkan sebagai barang milik negara seperti itu. Mengoptimalkan kinerja Bea Cukai Pantoloan ini kita kolaborasi apa yang kiranya perlu ditingkatkan, Pak? Ya, jadi tadi Pak Wasis juga sudah singgung kalau di bagian pengawasan itu staf kita hanya 11 orang. Nah, jadi kalau semata hanya mengandalkan dari kapasitas sumber daya internal ya tentu nggak cukup. Nah, dan di berbagai operasi daripada pengawasan itu memang sumber informasi itu yang dibutuhkan. Nah, baru kita menggunakan sumber daya. Nah, jadi itu yang saya masukkan. Jadi dukungan daripada intelijen, dukungan daripada masyarakat yang melihat adanya peredaran barang-barang ilegal. Nah, kemudian juga dari rekan-rekan mitra kerja, Forkopimda misalnya yang mengetahui atau ada tangkapan atau ada informasi yang terkait dengan barang-barang ilegal. Nah, ini sangat membantu supaya sumber daya yang ada di KPBC ya, di Pantoloan ini betul-betul bisa optimal.
Karena tanpa ada informasi ya jadi nggak optimal gitu ya. Jadi kita harus ada informasi yang terukur sebelum kita melakukan penindakan. Pemerintah kota menunda sejumlah rencana kegiatan kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-21 Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati kondisi Malang Raya yang tengah berduka akibat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Sejumlah agenda yang dirancang awalnya dijadwalkan diselenggarakan pada Oktober digeser pada November. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Benny Indo, reporter dari Surya Malang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Benny dengan informasi Anda. Selamat siang Dea dan selamat siang Tribunnya. Saya laporkan langsung dari Kota Batu. Memang benar sejumlah agenda ataupun kegiatan yang awalnya direncanakan pada bulan Oktober untuk memperingati hari ulang tahun ke-21 Kota Batu ini digeser pada bulan berikutnya, yakni bulan November. Wali Kota Batu, Dewan Tirupoko, menjelaskan penggeseran kegiatan ini dilakukan secara mendadak pasca terjadinya peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Karena pasca peristiwa tersebut, kondisi Malang Raya tengah berduka dan Dewanti tidak ingin kemudian kemeriahan ulang tahun Kota Batu ini diselenggarakan di tengah duka masyarakat Malang Raya akibat peristiwa yang ada di Stadion Kanjuruhan. Beberapa kegiatan yang memang sangat meriah ataupun menjadi pusat perhatian masyarakat digeser pada bulan November, namun beberapa kegiatan yang cukup sakral seperti mengunjungi makam para pendahulu ataupun sesepuh Kota Batu, kemudian anjang sana ke keluarga-keluarga para sesepuh itu masih dilaksanakan dalam skala kecil. Demikian dia laporan dari Kota Batu. Baik, terima kasih rekan Benny Indo untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah infrastruktur di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan akibat hujan deras dan angin kencang. Satu di antaranya yakni robohnya jembatan Napoan di Dusun Baraka, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Nrekang. Aliran listrik di satu dusun juga terputus imbas dari tiang listrik yang ambruk. Untuk laporan lengkapnya terkait kondisi di sana akan disampaikan reporter Tribun Timur. Ada rekan Erlan Saputra yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih untuk rekan Dea. Jadi saat ini saya berada di Kabupaten Nrekang melaporkan. Jadi beberapa hari yang lalu itu terjadi bencana alam di sejumlah wilayah di Kabupaten Nrekang. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Maiwa yang tepatnya berada di Desa Lamajang. Jadi seperti yang di depan yang digambar bahwasanya ini adalah satu-satunya jembatan penghubung antar dua kecamatan dari Kecamatan Maiwa ke Kecamatan Bungin ya. Akibatnya dari kerusakan ini membuat satu dusun sempat terisolasi selama 2 hari. Kemudian adapun bencana ini disebabkan karena meluapan air sungai di desa tersebut dan mengakibatkan sekitar 1000-an atau 2000-an lebih masyarakat itu sempat terisolasi ya. Kemudian aliran listrik juga itu terputus total selama 3 hari. Hingga akhirnya PLN kemarin itu gencarkan memperbaiki infrastruktur seperti tiang listrik yang roboh. Di beberapa hari terakhir itu memang Kabupaten Nrekang itu diguyur hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah wilayah itu diterjang bencana alam seperti banjir dan tanah longsor ya. Yang titik terparah itu di jembatan yang berada di Desa Lamajang, karena ini adalah satu-satunya akses penghubung 2 kecamatan. Dan saat ini kebetulan saya berada di kegiatan BPBD ini sedang gencarkan sosialisasi untuk bagaimana menanggulangi bencana antisipasi bencana sejak dini. Seperti itu rekan Dea.
Baik, Tribuners rekan Erlon juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Kepala Desa Metajang, yakni Karman. Berikut liputannya. Pak Desa, sejak kapan ini terjadinya longsor di sini, Pak? Tanggal 10. Tanggal 10. Itu sore atau Malam. malam? Sekitar jam berapa, Pak Desa? Kita tidak tahu jamnya itu ke malam. Itu Air meluap. air mengalir di atas, Ya. datang kayu hantam, masih ada bekasnya di bawah. Airnya itu sampai di mana, Pak Desa? Di atas jembatan. Di atas jembatan. Bersempat naik, Pak Desa, langsung rubuh, Pak Desa. Di sini, Pak Desa, kira-kira apa penyebabnya ini? Apakah hutan gundul, Pak Desa, atau? Bukan, musim kemarau. Musim kemarau. Musim hujan. Di desa itu sudah berapa lama terjadi hujan? Apakah satu hari itu sudah Pokoknya hujan? kalau di kampus ini kan ada memang bilang orang hujan per tahun, 12 tahun baru terjadi lagi seperti ini. Berarti sepanjang hari terakhir ini hujan terus mengguyur. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada. Ini jalan apa ini, Pak Desa? Penghubung kecamatan atau? Menghubungkan ke Kecamatan Mewah dengan Kecamatan Bunga. Oh, jadi ini jalan satu-satunya, Pak Desa? Iya, satu-satunya sudah datang. Oh iya, apa tanggapannya, Pak Desa? Pokoknya ya bagaimana cara supaya membangun ke depan supaya kembali seperti ini. Itu harapannya, Pak Desa, ya? Itu harapan kami. Oh, oke Pak Desa. Makasih. Harimau hutan diduga mulai mendekat ke perkampungan penduduk di wilayah Jorong Koto Tinggi, Nagari Koto Tuwo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat membuat warga resah. Pasalnya informasi yang diperoleh, 4 anjing peliharaan warga Koto Tinggi juga sempat diserang pada sepekan yang lalu. Warga pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas malam di ladang dan berdekatan dengan hutan di kaki Gunung Singgalang. Laporan lengkapnya terkait ini dan juga penanganannya bagaimana Tribuners akan dilaporkan rekan Alif Ilham, reporter dari Tribun Padang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Bisa saya laporkan di Koto Tinggi, Nagari Koto Tuwo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bahwasanya harimau Sumatera sudah mulai melakukan aktivitasnya dan menampakkan jejak-jejak kakinya di pekarangan warga. Salah satunya menurut laporan yang kami dapatkan dari Ketua Jorong, bahwasanya dari laporan warga, dia mendapatkan bahwasanya harimau Sumatera tersebut telah seringkali muncul di ladang warga dengan meninggalkan berbagai jejak-jejak kakinya di sekitar ladang, sawah, dan akibatnya banyak warga yang merasa histeris dan takut serta kaget akibat penampakan jejak tersebut. Selain itu, harimau Sumatera yang ada di Koto Tuwo ini juga pernah mengeluarkan aumannya sebanyak 3 kali dan itu dilaporkan langsung oleh warga. Aungan yang pertama itu sedikit pelan dan lebih lanjut, lebih lama itu semakin terdengar sangat keras. Akhirnya akibat peristiwa tersebut, banyak warga yang takut dan mencegah dirinya untuk pergi ke ladang. Selain itu, terkait dengan kejadian ini, ladang warga tersebut diketahui berada di kaki lereng Gunung Singgalang, yang mana merupakan habitat dari jalannya harimau tersebut. Dan karena hal itu, BKSDA Sumatera Barat telah ada di lokasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara menghalaunya dengan bunyi-bunyian seperti meriam. Berikut rekan Dea. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Alif sudah mendapatkan keterangan dari Wali Jorong Koto Tinggi, yakni Frizal. Berikut liputannya. Inyak ini berputar-putar, memutar-mutar di dekat permukiman warga atau di ladang warga sampai hari Senin. Setelah itu, hari Selasa pagi, warga mau ke kebun atau ke ladang, mau ngambil hasil, terdengar ngaun atau suara dari inyak ini sebanyak 2 kali. Itu hari apa Pak terdengarnya Pak? Hari Selasa malam. Hari Selasa pagi, bukan Selasa malam, Selasa pagi. Oh, dari cerita warga itu setelah mendengar suara dari harimau ini, apa yang warga lakukan Pak? Kalau setelah warga mendengar suara ini, warga langsung menelepon saya dan suruh melapor kepada orang BKSDA, tetapi orang BKSDA cuman hari Selasa sore yang bisa, tetapi hari Seninnya
orang BKSDA udah melakukan pengusiran dengan bunyi-bunyian seperti meriam dari Sprutus, meriam dari karbit selama dari pukul 5 sampai pukul 10 malam. Selama 2 malam, Senin sama Selasa malam. Hasil rembuk rakyat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Nusa Tenggara Timur telah menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo untuk diusung menjadi calon presiden 2024 mendatang pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sika menyatakan dukungan itu merupakan sebuah langkah yang tepat. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Albert Aquinaldo, reporter dari Tribun Flores. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika kami melaporkan bahwa pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Ganjar Pranowo di pemilu 2024 mendatang. Dan berdasarkan hasil rembuk rakyat bersama seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia dan telah menghasilkan suatu keputusan yang itu pernyataan sikap mendukung Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menjadi calon presiden di pemilu 2024 mendatang, dan sudah dilakukan deklarasi oleh DPP PSI pada tanggal 3 Oktober lalu. Dan rekan Dea dan sahabat Tribuners di mana saja berada, dapat kami laporkan bahwa bentuk kesiapan dari DPD PSI Kabupaten Sika untuk mendukung Ganjar Pranowo adalah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sosok Ganjar Pranowo itu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sika lebih khususnya. Terus dapat kami laporkan juga saat ini DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sika sedang mempersiapkan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai 4 November, dan Partai PSI Kabupaten Sika sendiri menargetkan akan merebut satu fraksi pada pemilihan legislatif 2024 mendatang. Dan kami juga menginformasikan rekan Dea dan sahabat Tribuners di mana saja berada bahwa untuk saat ini pada pemilihan legislatif kali lalu di tahun 2019 lalu, DPD PSI Kabupaten Sika tidak atau gagal mengirimkan wakilnya ke kursi DPRD Sika. Namun pada pemilu 2024 mendatang, selain mereka bersiap untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia, mereka juga akan merebut satu fraksi di DPRD Kabupaten Sika. Demikian rekan Dea dan Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Baik, terima kasih untuk informasi Anda rekan Albert. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Junaidi Baharudin, mengatakan Sofifi, ibu kota provinsi Maluku Utara, selama ini tengah mati suri. Junaidi mengatakan hal tersebut akan disampaikan sebagai aspirasi daerah, lebih khususnya dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku Utara. Dirinya juga mengatakan akan menyampaikan ke pimpinan-pimpinan di pusat dalam hal ini, misalnya kementerian. Untuk informasi lebih detailnya terkait maksud dari perkataan beliau, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Ternate, ada rekan Amri Besi yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Terima kasih. Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Junaidi Baharudin, mengatakan Sofifi ibu kota provinsi Maluku Utara mati suri. Ya, Tribuners, terkait dengan Sofifi ibu kota provinsi Maluku Utara selama dalam kondisi mati suri karena dari segi pembangunan sampai saat ini pun tidak terlaksana. Selain itu, Junaidi Baharudin mengatakan bahwa sampai sebagai inspirasi pada Maluku Utara karena Sofifi yang sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara ini sudah 23 tahun usia yang cukup dewasa, namun
dari segi pembangunan dan infrastruktur maupun ekonomi masih terlalu lambat. Itu Junaidi Bahrudin menyampaikan langsung kepada ketua PPP akan Junaidi Bahrudin mengatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada pimpinan-pimpinan di pusat sehingga ini menjadi prioritas aspirasi masyarakat Maluku Utara yang hingga saat ini masih terlihat dalam kondisi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Amri Besi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Puluhan warga desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten menerima uang ganti rugi atau UGR Tol Solo Jogja. Satu di antaranya yakni Justina Pamuji Hastuti, 59 tahun, warga Dukuh, Jembangan. Justina merupakan penerima UGR Tol terbesar di antara 22 lainnya, yakni hampir 3 miliar rupiah. Laporan lengkapnya terkait ini Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Solo. Kami sudah terhubung dengan rekan Ibnu Dwi Tamtomo. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Dia dan Tribuners. Jadi momen kesedihan sekaligus senyum bahagia dirasakan oleh salah satu desa Perawatan Klaten yang saat melepas rumah penuh kenangan begitu akibat pembangunan proyek tol Jalan Solo Jogja di Kabupaten Klaten, dan pembayaran uang ganti rugi guna pembebasan lahan tol proyek strategis nasional Jalan Solo Jogja seksi pertama dengan panjang 42,3 km di Kabupaten Klaten terus dilakukan. Saat ini tercatat sudah 32 desa, yakni di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, masuk ke desa 32 maksudnya, dengan jumlah 22 warga menerima uang ganti rugi dengan jumlah mencapai total 23 miliar, yang salah satu penerimanya adalah Justina Pamuji Hastuti. Dan Justina sendiri adalah warga desa Jembangan, Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Dan saat ditemui, Justina mengaku mendapatkan hampir 3 miliar uang ganti rugi untuk sebidang tanah dan bangunan miliknya. Dan Justina juga mengaku tidak mempermasalahkan proyek tersebut, bahkan mendukung penuh terhadap pembangunan proyek jalan tol khususnya di daerah Klaten. Dan dirinya sendiri mengakui bahwa rumah dan pekarangannya full terkena proyek jalan tol, dan rumah tersebut berada tepat di titik tengah proyek jalan tol di Jalan Jogja Solo, tepatnya di Kecamatan Jogonalan di Desa Perawatan. Dan ini dirinya juga sudah mendapatkan pengganti untuk tempat sekaligus yang akan dibangun sebagai rumah baru yang tidak jauh dari lokasi. Dan saat berbincang dengan Solo, dia juga sempat menyampaikan bahwa tidak bisa menyembunyikan raut kesedihan akibat pembayaran atau ganti rugi, meskipun dia mendapatkan hampir 3 miliar rupiah setelah tanah dan bangunannya tergusur akibat proyek tol tersebut. Lantaran dia menyampaikan sudah sejak kecil menghuni tempat tersebut bersama beberapa saudaranya yang lain. Dan sejak 5 tahun terakhir, dirinya sudah menetap di tempat itu setelah suaminya pensiun dari pekerjaannya. Dan selama 5 tahun tersebut, dia juga melakukan pembenahan, perbaikan, dan inovasi terhadap rumah tersebut, sehingga dia merasa nyaman dengan keadaan rumah tersebut. Namun, apa mau dikata, dia juga tidak bisa banyak berkomentar terkait proyek itu. Intinya, pada dasarnya dia mendukung dan tidak mempermasalahkan itu. Namun dia juga menjelaskan bahwa banyak kenangan yang harus dia lepas bersama rumah itu. Dan meskipun kini dirinya bisa berpindah di tempat yang baru dengan uang yang dia miliki, namun raut kesedihan itu tidak bisa dia tutupi. Dan untuk saat ini dia sedang membangun proyek rumah di tempat yang tidak begitu jauh dari tempatnya. Dan untuk kedepannya dia juga akan berpindah lokasi. Dalam artian tidak hanya menetap di satu tempat saja, lantaran setelah rumah itu dibangun, nantinya dia juga akan lebih sering mengunjungi anak-anaknya. Lantaran untuk saat ini dia merasa sudah tidak memiliki rumah atau kenangan yang masa lalu.
dan nantinya rumah yang akan dibangun tersebut akan diberikan kepada anaknya untuk ditempati dan dia akan berpindah. Intinya dia tidak akan menetap di satu tempat saja, dan nantinya dia akan di Balikpapan dan juga di Klaten untuk menghabiskan masa tuanya. Dan untuk saat ini dia juga menyampaikan bahwa hanya akan menikmati hidup, yaitu mengurusi hidup-hidupnya. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan Ibnu untuk informasi Anda di Klaten, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Barat, Tribuners. Puluhan bangkai kapal yang sudah menahun karam dan dibiarkan begitu saja menyebabkan sampah tersangkut di Sungai Batang Arau, Padang. Imbasnya, kawasan Batang Arau menjadi kumuh hingga tidak diminati pengunjung yang datang ke Kota Padang. Masyarakat sekitar pun kemudian bergotong royong untuk melakukan pembersihan agar kawasan itu menjadi layak kembali. Untuk laporan lengkapnya terkait situasi di sana, Tribuners, akan disampaikan rekan Rezi Azwar, reporter dari Tribun Padang. Silakan dengan informasi Anda. Iya, Dea, kemarin dilaksanakan gotong royong bersama di kawasan Kelurahan Batang Arau, ini aliran Sungai Batang Arau di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana gotong royong ini merupakan program dari Pemko Padang, di mana guru bersama di setiap kecamatan, dan kemarin di Padang Selatan, tepatnya di Kelurahan Batang Arau. Untuk Kelurahan Batang Arau sendiri, kemarin baru bersama dihadiri oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, masyarakat sekitar, dan juga BPBD. Sedangkan di aliran Sungai Batang Arau ini banyak terdapat bangkai kapal yang tidak diangkut oleh pemiliknya dan dibiarkan begitu saja hingga menahun, sehingga bangkai-bangkai kapal ini merusak pemandangan yang ada di kawasan Batang Arau. Padahal Batang Arau ini memiliki potensi untuk menjadi kawasan wisata karena berdekatan dengan Jembatan Siti Nurbaya dan berdekatan dengan Gunung Padang. Untuk jumlah bangkai kapal sendiri, kami berhasil menghimpun dari wawancara Camat Padang Selatan, Bapak Jasman, yaitu diperkirakan bangkai kapal yang ada di Batang Arau terdapat sebanyak 30 sampai 40 unit, dan ini bangkai kapal ini akan diangkut atau diangkat ke atas lalu dibawa dengan mobil Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin sudah dilakukan upaya mengangkut bagian kapal, namun karena berat dan saat itu sedang pasang, hanya sebagian dari bangkai kapal yang bisa diangkut. Selanjutnya, untuk kedepannya akan terus dilakukan gotong royong bersama di Kelurahan Batang Arau, tepatnya di Sungai Batang Arau, untuk pengangkutan bangkai kapal sendiri. Berdasarkan Camat Padang Selatan, nantinya kawasan Batang Arau ini akan dijadikan, direncanakan atau dicanangkan untuk menjadi lokasi wisata. Masyarakat juga sekitar juga berharap dapat ditingkatkan atau dijadikan lokasi wisata air gitu deh. Baik, rekan Rezi, dan Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Rezi bersama Camat Padang Selatan, Jasman, selengkapnya. Yaitu kapal-kapal yang betul-betul tidak dimanfaatkan oleh para nelayan kita. Satu. Yang kedua, kita membersihkan seluruh sampah-sampah yang ada di Batang Arau, termasuk gulma-gulma, rumput-rumput yang ada di pinggiran Batang Arau. Nah, yang ketiga, target kita tentu ini butuh koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan Pelindo, dengan BWS dan Wilayah Sungai Lima, untuk mengeruk kembali, mengangkat kembali sedimen-sedimen yang ada di Batang Arau. Nah, ini 3 target kita. Nah, kedepannya bentuk kegiatan kita, di samping melibatkan semua stakeholder yang ada, unsur kecamatan, OPD-OPD yang terkait dengan Batang Arau, termasuk kita juga memberdayakan seluruh komunitas peduli Sungai Batang Arau.
Nah ini banyak organisasi di sini termasuk Darwis, LPM, RT, RW. Nah ini sudah sudah melalui proses yang panjang pembahasan kita dengan masyarakat. Alhamdulillah ini hari yang kedua. Kemarin hari Minggu kita gotong royong bersama Pak Sekda juga dengan seluruh OPD di Pemko Padang. Hari ini kita melibatkan di samping kantor camat dan lurah-lurah yang ada di Padang Selatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta kawan-kawan dari pemadam kebakaran. Nah, Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI Wilayah 2 di Belitung mengecek kesesuaian pembayaran pajak sebagai langkah optimalisasi pajak daerah. 3 restoran dan 1 hotel di Tanjung Pandan, Belitung menjadi sasaran Satgas kali ini. Selain pengecekan ke lapangan, sebelumnya di sejumlah hotel dan restoran telah dipasang alat rekam pajak atau tapping box. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Adelina Nurmalitasari, reporter dari Pos Belitung. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Benar sekali, sebelumnya Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI Wilayah 2, Andi Purwana bersama pihak terkait mendatangi sejumlah restoran dan hotel di Belitung. Sebelumnya juga di sejumlah hotel dan restoran tersebut telah dipasang alat rekam pajak atau tapping box. Alat tersebut dipasang untuk merekam catatan transaksi sehingga dapat diketahui kesesuaian pembayaran pajak dan catatan transaksi yang telah terjadi. Dan berdasarkan PPRD Kabupaten Belitung, KPK melihat belum optimalnya pemasukan pajak daerah karena beberapa rekannya ke restoran dan hotel agar mengenai enggannya sejumlah restoran untuk memasang tapping box tersebut, selain juga mengecek kondisi di lapangan terkait pemasangan tapping box yang telah dilakukan di hotel. Dan saat kami temui setelah pemantauan, Andi sendiri mengatakan pemasangan alat rekam pajak ini memang belum dilakukan di semua restoran. Saat ini di Kabupaten Belitung baru terdapat 49 alat rekam yang aktif, dan alat rekam pajak tersebut pun baru dipakai di beberapa restoran dan hotel sesuai kriteria yang ditetapkan oleh BPPRD Kabupaten Belitung, diantaranya melihat potensi penerimaan pajak yang besar. Andi juga mengatakan pemasangan alat rekam pajak ini sebagai upaya KPK agar jangan sampai terjadi kebocoran pajak yang berarti korupsi. Dengan pemasangan alat tersebut diharapkan penerimaan pajaknya sesuai antara transaksi dan juga pajak yang dibayarkan. Sementara itu juga Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, MZ Hendra Cahya, yang turut mendampingi KPK mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menambah alat rekam pajak agar sesuai dengan potensi pajak. Dari 49 alat yang aktif, sampai Desember 2022 ini ditargetkan ada penambahan 25 alat lagi yang akan terpasang di hotel maupun restoran. Termasuk juga pada 2023 mendatang, alat tapping box ini akan dipasang lebih banyak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Adelina untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners di Aceh. Para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ridwan Kamil atau jalan dekat Stadion Tunas Bangsa Lok Sumawe ditertibkan. Pasalnya, kios mereka di Jalan Ridwan Kamil tersebut memakan bahu badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Mereka diberi waktu hingga 18 Oktober 2022. Namun para pedagang sempat menolak hingga mengadu kepada Ketua DPRK Lok Sumawe Ismail A. Manaf. Terkait ini Tribuners akan dilaporkan selengkapnya oleh reporter Serambi News. Kami sudah terhubung dengan rekan Saiful Bahri. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Dapat saya laporkan terlebih dahulu bahwa sekitar 2 tahun lalu itu sejumlah pedagang kaki lima mulai membangun kios di Jalan Ridwan Kamil, yakni di jalan masuk ke Stadion Tunas Bangsa Kota Lok Sumawe Provinsi Aceh, di mana kios-kios tersebut dibangun di badan jalan, sehingga menurut versi dari pemerintah Kota Lok Sumawe itu sudah mengganggu ketertiban
Di samping itu, dengan adanya kios di badan jalan tersebut juga menutupi sejumlah sarana publik seperti ada taman bermain anak-anak di belakangnya dan juga ada gedung UPTD yang mengelola Waduk Kota Lux-Mawai. Didasari hal tersebut, maka pada pertengahan September 2022 lalu, pemerintah Kota Lux-Mawai melalui Dinas Perintah Kop setempat sempat menyurati seluruh pedagang yang jumlahnya hampir 50-an orang supaya bisa memindahkan kios mereka dan diberikan solusi untuk pindah ke lokasi-lokasi yang dibenarkan secara aturan di Kota Lux-Mawai. Namun sampai batas waktu diberikan akhir September, mereka tidak juga mau pindah, sehingga dasarnya sesuai dengan keterangan Kepala Disperindak Kota Lux-Mawai Bapak M. Rijal, bahwa pada 7 Oktober 2022 lalu sempat memanggil seluruh para pedagang dan dilakukan upaya musyawarah, sehingga kesimpulan dari musyawarah tersebut bahwa diberikan waktu bagi pedagang hingga 18 Oktober 2022 untuk segera pindah. Bila tidak pindah, maka akan dilakukan upaya penertiban. Didasari keputusan tersebut, maka pada Selasa atau 2 hari yang lalu, para pedagang pun mendatangi gedung DPRK Kota Lux-Mawai untuk mengadu, dan para pedagang pun disambut langsung oleh Ketua DPRK Kota Lux-Mawai Bapak Ismail Amanaf. Dan dalam pertemuan tersebut mereka mengeluhkan dan mengaku tidak mau pindah dari lokasi tersebut. Didasari aduan tersebut, maka Ismail Amanaf sempat memberi statement bahwa agar pemerintah Kota Lux-Mawai dapat mencari solusi yang terbaik terkait persoalan ini. Namun begitu, hasil konfirmasi ulang kita ke pihak Disperindak Kota Lux-Mawai, mereka tetap pada komitmen awal bahwa memberi batas waktu sampai 18 Oktober 2022 ini. Bila tidak mereka pindah, maka akan segera ditertibkan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Saiful Bahri untuk laporan Anda di Aceh. Selamat kembali bertugas. Informasi berikutnya datang dari Provinsi Papua Tribuners. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Papua mengadakan lokakarya di Kota Jayapura. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di sana. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robi Kayame. Bagaimana situasi saat acara ini, Tribuners? Selengkapnya akan disampaikan rekan Aldi Bimantara, reporter Tribun Papua yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Dea dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Laboratorium Kesehatan Daerah Papua menggelar lokakarya di Kota Jayapura yang kali ini dipusatkan di salah satu hotel yang ada di kawasan Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami awak media, kegiatan tersebut berlangsung Rabu kemarin 12 Oktober 2022. Dan ini acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robi Kayame, dengan mengangkat tema peran Labkesmas dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Dan ini berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kepala Labkesda Provinsi Papua, Seli Ajawalia, usai kegiatan berlangsung, ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya membuat ataupun melakukan kegiatan yang bernama Lokakarya Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya tentunya di Provinsi Papua. Dea dan juga Tribuners, ketika ditanya soal urgensi diadakannya Lokakarya tersebut, ini Seli menjelaskan bahwa pentingnya saat ini karena telah terjadi transformasi di bidang kesehatan, yaitu surveillance berbasis laboratorium. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya akan mengarah ataupun menuju menjadi Labkesmas, begitu, dan ia merincikan bahwa dalam Labkesmas ini ada 2 pembagian, yaitu laboratorium medis dan juga kesehatan masyarakat. Dalam laboratorium kesehatan masyarakat juga masih terdapat pemeriksaan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan lainnya begitu. Dan sebelumnya memang hanya berbasis pada klinis saja begitu. Ia juga mengharapkan melalui kegiatan ini ataupun lokakarya ini dengan adanya
kegiatan ini juga masyarakat maupun mereka yang berada dalam jejaring kesehatan dapat semakin paham bahwa sebagai bentuk preventif dan juga promotif memang lebih baik untuk mengetahui kesehatan diri lewat pemeriksaan dini melalui laboratorium. Nah, kesadaran dari masyarakat ini penting sekali menurutnya untuk dibangun sejak dini, dan kehadiran laboratorium dirasa cukup penting begitu. Dan dalam lokakarya ini pihaknya juga mengundang spesialis penyakit dalam, kemudian ada spesialis AIDS, TB dan malaria, serta kepala dinas kesehatan yang berbicara dalam transformasi di bidang kesehatan. Dea dan juga Tribuners dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada ranahnya masing-masing, pihaknya berharap masyarakat semakin paham untuk bagaimana punya kesadaran melakukan pemeriksaan dini dari suatu penyakit tertentu begitu. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu pihaknya juga berharap melalui lokakarya ini dapat meningkatkan kualitas mutu daripada laboratorium, serta masyarakat semakin paham bahwa apapun berbicara soal pemeriksaan kesehatan memang membutuhkan laboratorium, baik sebelum sakit ataupun sesudah sakit begitu. Dan ini ketika ditanya soal persiapan menuju perubahan menjadi Labkesmas ya, dari sebelumnya Labkesda, ini Ajawalia menjelaskan soal hierarki begitu ya. Ia menyebutkan bahwa Labkesmas itu tingkatannya dimulai dari tingkat 1 yaitu Puskesmas, kemudian Labkesmas pada tingkat 2 itu ada Labkesda pada kabupaten dan kota, dan juga Labkesmas tingkat 3 ada pada provinsi, serta Labkesmas regional untuk kawasan, serta Labkesmas nasional ada di tingkat pusat begitu. Ya, dan juga Tribuners, ia juga mengatakan bahwa penyampaian informasi ini penting diketahui masyarakat, bukan hanya soal pengembangan bahan pemeriksaan saja, namun pihaknya menginginkan adanya kesadaran pengetahuan masyarakat yang seperti tadi sudah saya jelaskan begitu. Dan Ajawalia juga mengakui pihaknya memiliki tantangan yang besar ya, karena dihadapkan dengan pembentukan 3 daerah otonomi baru Provinsi Papua saat ini dengan transformasi di bidang kesehatan. Ia mengatakan pihaknya atau kita semua wajib untuk membantu 3 provinsi baru ini ada atau memiliki Labkesmas provinsi, karena selain memperpendek jangkauan pelayanan, tetapi juga mereka harus bisa kuat dalam melakukan penguatan Faskes ataupun fasilitas kesehatan di bawahnya. Dan ditanya soal penyiapan SDM menuju peningkatan status menjadi Labkesmas, pihaknya membeberkan saat ini SDM yang dimiliki telah mumpuni meskipun dengan adanya peningkatan parameter pemeriksaan diakuinya memang membutuhkan tenaga begitu. Dengan status Badan Layanan Umum Daerah BLUD ke depannya maka dapat melakukan pemeriksaan, dan apabila ada penerimaan yang diterima tidak untuk suatu profit tapi juga bisa mengelola sesuai kebutuhan. Dia demikian laporan singkat saya terkait dengan lokakarya yang dilakukan oleh Labkesda Provinsi Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua dalam kaitannya dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Bumi Cendrawasih. Aldi Bimantara dari Kota Jayapura Papua melaporkan. Kembali ke Dea di studio. Baik, rekan. Dan berikut Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Labkesda Provinsi Papua, Seli Ajawalia. Selengkapnya kami tampilkan. Saat ini kami melakukan atau membuat satu kegiatan namanya Lokakarya Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam meningkatkan laboratorium untuk pelayanan kesehatan. Nah, kenapa? Karena sekarang ini terjadi transformasi di bidang kesehatan, yaitu surveillance itu berbasis daripada laboratorium. Dan saat ini kami akan menjadi Labkesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Di dalam Laboratorium Kesehatan Masyarakat itu ada 2 hal. Ada laboratorium medis dan ada laboratorium kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan lingkungan, toksikologi, bakteriologis makanan, sanitasi lingkungan, dan semuanya. Yang dulunya hanya berbasis kepada klinis saja. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya Lokakarya ini, masyarakat maupun mereka yang ada pada jejaring kesehatan itu makin paham bahwa di dalam preventif, ya, kemudian promotif itu lebih bagus bagaimana caranya kita tahu kesehatan diri kita. Nah, kesehatan diri kita dimulai dengan laboratorium pemeriksaan dini. Nah, tadi pun juga ada kami mengundang, jadi pembicaranya itu ada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Grace dari HIV/AIDS sebagai endemik di Papua yang menyampaikan Dr. Berry untuk AIDS, TB dan malaria. Kenapa kami mau seperti itu, dan juga kepala dinas bicara tentang transformasi di bidang kesehatan. Kami berharap bahwa masyarakat semakin paham untuk bagaimana mereka harus melakukan pemeriksaan dini dari suatu penyakit yang saat ini penyakit-penyakit yang bilang bukan tidak menular, tetapi memberikan bahaya bagi proses kematian di Indonesia, khususnya juga di Papua. Nah, kami berharap dengan Lokakarya ini baik kualitas mutu daripada laboratorium itu ditingkatkan, tetapi juga masyarakat makin paham bahwa apapun bicara tentang masalah kesehatan, mau dia sakit atau dia belum sakit, untuk melakukan preventif itu dia butuh laboratorium. Saat ini kami melakukan atau membuat satu kegiatan namanya Lokakarya
laboratorium kesehatan masyarakat dalam meningkatkan laboratorium untuk pelayanan kesehatan. Nah, kenapa? Karena sekarang ini terjadi transformasi di bidang kesehatan, yaitu surveillance itu berbasis daripada laboratorium. Dan saat ini kami akan menjadi Labkesmas, laboratorium kesehatan masyarakat. Di dalam laboratorium kesehatan masyarakat itu ada dua hal. Ada laboratorium medis dan ada laboratorium kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan lingkungan, toksikologi, bakteriologis makanan, sanitasi lingkungan, dan semuanya. Yang dulunya hanya berbasis pada klinis saja. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya Lokakarya ini, masyarakat maupun mereka yang ada pada jejaring kesehatan itu makin paham bahwa di dalam preventif, ya, kemudian promotif itu lebih bagus bagaimana caranya kita tahu kesehatan diri kita. Nah, kesehatan diri kita dimulai dengan laboratorium pemeriksaan dini. Nah, tadi pun juga ada kami mengundang, jadi pembicaranya itu ada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Grace dari HIV/AIDS sebagai endemik di Papua yang menyampaikan Dr. Berry untuk STD dan malaria. Kenapa kami mau seperti itu? Dan Presiden Joko Widodo diketahui telah menunjuk Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan dan Riza Patria. Pada Rabu 12 Oktober 2022 kemarin, Heru mendatangi Balai Kota Jakarta untuk bersilaturahim dengan Gubernur Anies Baswedan. Pertemuan itu berjalan tertutup. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menerima secara langsung kunjungan dari PJ Gubernur DKI Jakarta terpilih, yakni Heru Budi Hartono di Balai Kota. Anies mengaku ia dengan Heru hanya berbincang ringan sembari makan siang. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan karena bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik ke depannya. Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa sebelum menuntaskan tugasnya, ia ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada yang bertugas berikutnya atau Heru. Ia menegaskan, ujungnya nanti adalah masyarakat akan merasakan bahwa proses demokrasi yang selalu berujung pada berakhirnya masa jabatan bukan berarti ada interupsi dalam pelayanan pemerintah. Kemudian Anies juga bercerita bahwa ia bersama Heru akan saling sharing hal-hal apa saja yang sudah dikerjakan di DKI Jakarta dan yang belum tuntas. Anies pun menyebut baik Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut karena menurutnya Heru merupakan sosok yang sangat paham dengan seluk-beluk ibu kota. Anies sangat percaya Heru dapat melanjutkan perjuangannya dalam memajukan DKI Jakarta menjadi kota global. Sementara itu, Heru juga menegaskan bahwa pertemuannya dengan Anies hanyalah berbincang ringan. Heru mengatakan bahwa suatu program yang dijalankan oleh seorang pemimpin jangan dilihat dari siapa yang membuat, tetapi untuk apa program tersebut. Kemudian Heru menjelaskan tentunya ke depan akan ada banyak hal-hal yang menjadi tantangan dan atensinya untuk menyelesaikan permasalahan di DKI Jakarta. Bentar, Pak. Oke. Siang hari ini, alhamdulillah kami dapat kehormatan. Kami mengundang Bapak PJ Gubernur terpilih, Bapak Heru Budi Hartono, untuk kita silaturahmi, ngobrol, dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar program pemerintahan berjalan dengan baik. Kita ingin agar ketika terjadi tuntasnya masa jabatan, maka yang menuntaskan itu santai sebetulnya, tidak ada yang berat-berat. Nanti berat-beratnya minggu depan aja. Nanti santai, minggu depan aja berat-beratnya. Monggo Pak Heru. Itu ya. Selamat siang rekan-rekan media, tentunya yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, dan Pak Sekda. Kemarin saya diundang atau undangan dari Pak Gubernur untuk makan siang bersama, dan hasilnya ada diskusi ringan, ngobrol segala macam, dan tentunya ada hal-hal yang memang
kita bertukar pikiran. Sehingga ada sebuah kalimat, saya tidak panjang lebar, tetapi ada sebuah kalimat, kalau Pak Gubernur membuat program, jangan lihat siapa yang membuat program. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung atau KCJB di stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022. Kedatangan orang nomor 1 itu didampingi juga oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selengkapnya terkait kegiatan peninjauan tersebut akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Lutfi Ahmad di sana. Silakan rekan. Ya baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait peninjauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung, beliau beserta jajarannya meninjau secara langsung proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Menurutnya progres proyek tersebut ini sudah mencapai 88,8%. Untuk kendala dalam pembangunan proyek ini hanya terdapat di tunnel 2 dan tunnel 11, di mana pembuatan terowongan dan tanahnya cukup sulit. Namun sampai saat ini sudah selesai ataupun sudah dibangun dengan baik. Adapun terkait adanya pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh ataupun menjadi kendala terhadap proyek KCJB ini, hanya memperlambat saja. Sebelumnya sempat diberitakan uji coba kereta api cepat Jakarta-Bandung ini akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden China Xi Jinping. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terkait uji coba bersama Presiden China tersebut masih dalam dialog ataupun masih dalam diskusi, belum sampai ke final, belum terdapat kepastian. Dan tadi saat meninjau, Presiden beserta rombongan tidak melihat ataupun masuk ke dalam kereta api cepat tersebut, hanya melihat dari luar dan berjalan menyusuri stasiun yang ada di Tegaluar tersebut. Begitu Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya. Pagi hari ini kembali saya meninjau progres perkembangan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, utamanya di lokasi stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Dan saya tadi mendapatkan keterangan bahwa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, jangan ganti channel Anda karena sesaat lagi rekan kami Yaswinata akan mengupdate informasi seputar dunia olahraga untuk Anda. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di live update Tribun News siang. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Bilar jadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Rizky Bilar dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Pria asal Medan ini pun terancam pidana 5 tahun penjara. Endra Zulpan juga mengatakan bahwa Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah mendapatkan bukti dari laporan istrinya. Meski begitu, polisi belum memutuskan apakah Rizky Bilar resmi ditahan atau tidak. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu 28 September lalu. Pemicu dugaan KDRT itu diduga lantaran Rizky Bilar ketahuan selingkuh oleh Lesti Kejora. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan Rizky Bilar hari ini sebagai tersangka dilanjutkan pada pukul berapa? Ya, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk hari ini yang jelas saudara kita R diperiksa sebagai tersangka. Mulainya pukul berapa? Ya, untuk sementara ini kita masih menunggu ya dari penyidik sudah mempersiapkan semua pertanyaan yang akan dijawab oleh saudara. Tapi hari ini Rizky Bilar ini kemungkinan bisa ditahan dulu ya Bu? Ya, jadi untuk sementara tetap kita mengacu dari keterangan tersangka dan juga barang bukti lanjut dari kesaksian yang sudah kita minta. Namun demikian ini adalah ancaman 5 tahun berarti harus ditahan. Tapi keterangan resmi untuk penahanan masih belum ada ya Bu ya? Jadi ya ini proses masih berlangsung. Jadi untuk itu kita tunggu saja rekan-rekan semua, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik ya. Berarti keputusan penahanannya hari ini ya Bu? Ya, untuk keputusan yang jelas hari ini. Tunggu saja, yang pasti hari ini keputusan pasti diambil. Ya. Berapa pertanyaan Bu yang sudah disiapkan oleh penyidik? Ya, untuk pertanyaan sudah disiapkan 30. Namun demikian seperti kemarin kita menyiapkan 38 pertanyaan, kemudian ditutup dengan 48 pertanyaan. masih seputar kronologi KDRT yang dilakukan? Pasti, ya. Jadi kita mempertanyakan itu pasti adalah laporan yang sudah dilaporkan oleh saudara L. Itu yang pasti kita pertanyakan semua, ya. Yang sudah dijawab oleh saudara L. Ada pemeriksaan saksi lagi atau pemeriksaan pelapor lagi Bu untuk waktu dekat atau mungkin hari ini setelah pemeriksaan tersangka? Ya, besok kita jadwalkan untuk penjaga rumah. Ya, jadi kita sudah jadwalkan untuk penjaga rumah besok sekiranya jam 10 untuk ke penyidik ya memberikan keterangan. Penjaga rumah itu satu orang atau berapa orang? Satu orang. Satu orang. Ibu, untuk pemeriksaan R sendiri ini dimulai dari jam berapa Bu hari ini? Ya, jadi untuk pemeriksaan kita tunggu Mbak. Jadi kita cek kembali ya. Yang jelas hari ini diperiksa sebagai tersangka. Bukan semalam itu artinya dipending ya Bu? Semalam kan udah diperiksa jadi tersangka, artinya dipending dilanjut hari ini. Semalam udah berapa pertanyaan yang dilontarkan Bu? Dan ya, ada sanggahan-sanggahan lain nggak kayak yang kemarin? Ya, jadi untuk semalam ya saudara kita sudah maraton diperiksa sebagai saksi. Ya, kemudian rekan-rekan kita ketahui pertanyaan itu begitu banyak dan itu pun harus punya proses, ada waktu. Ya, jadi seseorang itu jika diperiksa itu butuh istirahat, kemudian juga butuh untuk makan, minum dan ibadah. Ya, jadi
itu adalah proses namanya. Jadi tunggu saja rekan-rekan. Ya, hari ini yang jelas kita periksa sebagai tersangka. Artinya semalam nggak jadi maraton, kan sebelumnya Pak Kabit bilang bahwa setelah ditetapkan jadi tersangka langsung diperiksa sebagai tersangka sebagai tersangka gitu. Artinya semalam dipending itu bukan di ini. Ya, jadi semalam kita sudah meminta untuk saudara kita R diperiksa sebagai tersangka. Namun demikian hari sudah menunjukkan larut malam, ya. Jadi kita mempunyai waktu yang jelas, kita harus proses, ya. Jadi proses itu ya itu tadi saya katakan harus ada istirahat, kemudian makan, minum, ibadah, ya. Jadi kita harus maklum di sini. Jadi kita semua juga merasakan, kita juga harus tahu bahwa kita juga butuh semuanya, ya. Jadi di pemeriksaan itu kita juga harus butuh makan, butuh minum, kemudian juga ibadah yang jelas, ya. Terakhir pemeriksaan tadi malam Bu sempat pending, tapi kenapa bilarnya nggak pulang gitu? Berita selanjutnya, kondisi terkini Rizky Bilar usai diperiksa polisi. Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan KDRT pada Lesti Kejora yang dilakukan pada siang hingga tengah malam pada Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Hotma mengatakan karena hal itu ia meminta penyidik untuk menunda pemeriksaan kliennya. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan ia dinyatakan sehat. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekedar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Soal kondisi Rizky Bilar juga diungkap oleh tim kuasa hukumnya. Pihaknya mengatakan Rizky Bilar telah dicecar dengan 48 pertanyaan. Hal tersebut pun mempengaruhi kondisi fisik dan psikis Rizky Bilar. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Ya. Oke Bu. Hah? Oh, ganti. Aman ya? Ya Bu, gimana Bu? Ya baik, terima kasih, mohon izin rekan-rekan semua ya untuk saudara kita R yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita melakukan pemeriksaan ya. Kemudian pertanyaan sudah kita siapkan 40 lebih kurang, namun demikian untuk perkembangan pasti kita laporkan kembali ya. Itu rekan-rekan. Kabarnya Lesti mau dikonfrontir dengan harga hari ini, kita nggak sih? Ya, nanti itu pasti kita informasikan ya. Untuk sementara ini belum ada. Artinya belum terjadwal. Ya, jadi untuk saudara kita R, kita sudah mendatangkan juga tim kesehatan dari Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa ya. Jika memang dalam keadaan sakit atau yang lain-lain, kita tidak akan memeriksa orang yang sakit. Tapi kita juga setelah dapat keterangan dari tim kesehatan, kita bisa memeriksa saudara kita R. Tapi kondisinya Bu, keluhannya sakit apa Bu? Ya, untuk yang sekarang ya saudara kita masih sehat ya, masih baik ya. Sekarang lagi diperiksa oleh penyidik. Sudah dimulai berarti Bu ya? Sudah dimulai. Jadi siapa mendampingi R nanti? Ya, untuk pengacaranya lagi mendampingi dan juga ada keluarganya. Kabarnya pengacara Bu. Nanti kabarnya pengacara. Ya, itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan Bu? Ditangani di mana rencana?
Ya, nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Proses masih berlangsung. Keluarga berapa kali Bu? Keluarga yang nemenin siapa nanti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya, ada di jemput. Mulai jam berapa Bu? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa Bu? Lebih kurang jam 12 ya, pas. Berdasarkan pertanyaannya sendiri, apa sih yang ditanyakan ke kami hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas, hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Ya. Bu, penegasan aja Bu, berarti bila hari ini belum ditahan Bu ya? Ya, hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap R adalah tersangka ya. Mbak, berarti sudah lebih dari 80 pertanyaan Bu dari sejak kemarin. Ya, lebih kurang ya. Kemarin kita sudah menutup saksi sebagai saksi saudara kita R ada 48 pertanyaan. Semua sudah dijawab. Tapi sejauh ini apa sudah mengakui Bu untuk Rizky Bilar sendiri adanya KDRT itu? Itu pernyataan atau jawaban yang sudah diberikan oleh saudara kita R ada di penyidik. Untuk motif sudah diketahui belum dari Rizky? Kemudian juga motif itu sudah ada di penyidik. Semua sudah dikantongi ya, dikantongi oleh penyidik. Bu, kooperatif nggak Bu sama diperiksa Bu? Udah dilayangkan belum ya dari pengacaranya? Ya, jadi untuk pemeriksaan terhadap saudara R masih sebagai tersangka ya. Jadi untuk itu pasti proses berjalan Pak ya. Jadi untuk penangguhan penahanan itu setelah adanya misal ditahan, nah itu baru boleh Pak ya izin. Jadi itu memang. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Joshua Suherman dan Clarin Clay yang tunda momongan. Pasangan selebriti Joshua Suherman dan Clarin Clay mengaku belum terpikirkan untuk memiliki anak atau momongan. Bukan tanpa sebab, keduanya masih ingin menikmati masa pacaran meski sudah menikah. Tak hanya itu, Joshua dan Clay juga ingin fokus berkarir terlebih dahulu. Selain itu, untuk memiliki anak, keduanya harus mempersiapkan mental serta finansial. Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama keduanya menunda momongan. Di sisi lain, Joshua dan Clay bersyukur kedua orang tuanya sepakat dengan keputusannya. Sebagai tambahan, Joshua Suherman resmi menikahi Clarin Clay pada 22 Desember 2021 lalu. Berikut wawancara dengan pasangan Joshua dan Clarin Clay. Digital sejak nikah, terus aku ada bisnis F&B juga, sama di MLI juga masih, jadi banyak yang memang nggak banyak tampil di depan layar gitu. Jadi ya mungkin mau buat proyek apa dalam kedepannya nih kalian berdua atau di sendiri? Ya kita kan punya duo grup musik ya, kayaknya pengen rilis single lagi tapi masih belum tahu kapan itu sih. Cuman ya itu ya masih lebih banyak ngurus rumah karena rumah baru diisi, jadi masih banyak yang perlu dibenahi lah. Iya. Nah, di rumah baru yang kalian beli bagi-baginya gimana, pemilihan jadi mereka yang kalau urusan estetika itu diserahin sama Clay karena selera estetika saya kurang ya kayaknya. Tapi sekarang mah ngisinya udah lebih ke urusan hobi. Fungsi dan hobi ya. Jadi udah berdua aja. Jo, banyak perubahan nggak sih Jo di antara kalian berdua aja selama menikah ini Jo? Berat badan, ya kan? Berat badan naik 15 kilo sejak nikah. Berat badan, jam tidur. Terus paling itu doang. Apa ya, paling kayak mindset lah ya, yang tadinya kita dari tinggal sama orang tua terus keluar dari rumah orang tua, ya pasti mindset kita jadi lebih dipaksa untuk dewasa, lebih rajin gitu. Iya. Tapi ada yang apa nggak sih sama-sama saling kaget gitu dengan kebiasaan masing-masing? Awal-awal dulu ya, kayak Clay ternyata kalau tidur suka bunyiin gigi gitu-gitu, gigit-gigit gigi sampai krek-krek gitu. Jojo ternyata kalau malam-malam diajak ngobrol itu belum tentu dia ingat, karena itu bisa aja dia udah tidur sebenarnya. Tapi jawab, aneh banget. Untuk momongan sendiri gimana Jo? Momongan sejauh ini emang masih pengen nunda karena pengen pacaran dulu, satu. Kedua, apa ya, punya anak itu kan bukan hal yang
sepele ya, pengen dipersiapkan. Jawabnya seumur hidup. Jadi pengen dipersiapkan mental dan finansial, semuanya tuh udah siap gitu. Namanya keluarga satu sama lain mana dulu nih? Namanya keluarga kan pasti ini ada yang bawel. Kenapa kalian nunda atau apa gitu? Namanya orang tua kan pasti banyak. Untungnya keluarga kami berdua nggak gitu ya. Itulah mungkin kenapa kami menikah, karena keluarganya slow dua-duanya. Iya, paling kayak simple kode-kode doang, tapi kayak mamaku gitu, tapi mama sebenarnya paham kalau aku emang mau nunda. Bukan ngasih pressure. Iya. Tadi menjawab kenapa? Berat badan kan satu sama lain kan saling nambah. Mempermasalahkan nggak sih? Dia enggak nih, curang makanya nambah dikit. Iya. Jadi kita nggak sih mempermasalahkan ya. Kalau masalah berat badan aja masalah sih, kenapa kemarin nikah? Aneh banget. Gak apa-apa lah kalau itu. Dari awal pacaran sampai sekarang itu gimana Kak? Apanya? Perbedaannya. Kayaknya nggak beda jauh deh. Ya karena belum punya anak kali ya. Jadi, iya kayaknya itu. Jadi ya masih kayak pacaran aja. Paling bedanya cuman pulangnya udah satu arah aja. Nggak perlu bolak-balik nganter-nganterin. Dulu jauh ya, utara sama Cibubur tuh kayak wow. Iya. Sekarang mah sama. Tapi ada nggak sih? Untuk menunda momongan sendiri berapa lama rencananya? Nggak direncanain ya. Sih belum tahu. Awalnya sih sok-sokan emang kita targetin ini dulu kali ya, berapa bulan 6 bulan dulu, atau berapa bulan, tapi ini udah lebih dari 6 bulan dan kayaknya emang ada perpanjangan waktu lagi. Iya. Nggak takut yuk. Kenapa takutnya ini kadang-kadang kan nunda-nunda malah nanti pas lagi kepengen belum dikasih sama Tuhan gitu. Berarti belum waktunya. Iya, itu aja. Dan kedua kan secara medis selama masih memungkinkan ya bisa-bisa aja. Jadi sebagai suami yang minta masakin gitu ya? Nggak perlu minta, udah dimasakin. Ini gokil gua. Kalau lagi malas dua-duanya masak. Tapi lebih sering pesen online paling ya. Masak tapi nasi biasanya masaknya. Ya nasi, itu pun nasi instan ya. Yang kasih air panas doang jadi. Saya mah suami apa aja lah, kalau lapar istri nggak mau masak ya masak sendiri. Kak, Berita selanjutnya datang dari artis Sita Marino akan berduet dengan kekasihnya Bastian Steele untuk lagu pertamanya. Artis Sita Marino semakin percaya diri untuk mendalami dunia musik. Terlebih saat ini kehadiran Bastian Steele yang disebut sebagai kekasihnya juga memberikan dampak yang positif. Sita mengaku bahwa Bastian Steele bisa mendukungnya untuk terus berkarya. Meskipun mulai sering membuat lagu, namun adik Putri Marino tersebut merasa belum yakin untuk memamerkan karyanya. Di sisi lain, Bastian justru selalu ada dan menyemangatinya. Kendati demikian, Sita Marino mengaku bahwa dalam waktu dekat akan ada karya duetnya bersama dengan sang kekasih Bastian Steele. Bahkan keduanya sedang dalam proses penggarapan karya tersebut. Berikut wawancara dengan Sita Marino. Di mana Suara ini adalah anak yang lagi liburan di Bali, terus tiba-tiba ketemu sama mantannya, terus dan dia berusaha buat ini sama hatinya dia, sama masa lamanya dia, gimana yang bikin dia sedih sama itu. Suara ini seorang musisi Kak? Iya. Nah tadi bilang seorang musisi. Nah tadi bilang katanya karakter Suara cukup dekat sama karakter Sita gitu. Mungkin kedekatannya seperti apa sih atau kesamaannya seperti apa sih? Kedekatan yang aku bilang ya relate dikit itu karena yang pertama aku suka buat lagu. Yang kedua aku nggak pernah pede buat ngelakuin hal itu semua di depan umum. Dan yang ketiga aku dulu sempat ngerasa bahwa pasangan aku itu nggak pernah mendukung aku. Dan dia ngerasa kalau dirinya dia yang paling top gitu sih sebenarnya. Tadi katanya sempat panas-panasan di... Oh iya. Bisa diceritain Kak? Itu kita syuting di pura, dan puranya tuh kan namanya juga pura, pasti nggak ada indoor gitu kan, pasti kayak full kebuka, dan itu kita mulai syuting dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu masih full panas. Jujur itu kita semua harus setiap cut kita langsung kayak neduh, kasih payung segala macam, soalnya ada sempet yang hampir kayak misalnya karena dapat kepanasan. Tapi happy Kak? Happy banget. Kalau cara mencintai lingkungan versi Kak Sita gimana?
cara mencintai lingkungan itu dengan cara ini sebenarnya sangat gampang sih, karena kita udah pasti diajarin ya, walaupun gak diajarin juga pasti kita tahu lah, buang sampah tuh pada tempatnya dulu deh. Karena kita kalau buang sampah di mana itu pasti ya pertama banjir, apalagi sekarang musim hujan kita kebanjiran, kita yang buang sampah kita yang kena juga. Tapi maksudnya setelah ikut series ini banyak maksudnya dampak yang didapat sih dalam buat bisa direalisasikan ke kehidupan nyata apa aja sih, Sid? Kalau kita apa ya, lebih ya itu sih, lebih kayak lebih mencintai alam aja menurut aku, dan yang healing. Kita kalau mau healing itu gak perlu dalam keadaan yang sangat-sangat depressed gitu ya, walaupun kita emang lagi depressed it's okay, tapi please setelah menjalani proses itu kalian harus happy lagi sama diri kalian, karena diri kalian yang sebenarnya yang kalian paling butuhkan sih, bukan orang lain. Nah biasanya Sita kalau healing ngapain ya sih? Ada kebiasaan nggak sih? Aku nulis lagu sih kalau healing sekarang. Oh. Dan biasanya cari inspirasinya kemana aja? Aku kalau healing ya karena aku sekarang punya pacar yang sangat bikin aku happy, jadi enggak ya. Kalau dulu sih ya paling aku jalan-jalan keluar. Kalau sekarang ya aku diajak Bastian ya, kalau aku lagi sedih segala macam aku ajak Bastian jalan-jalan, nongkrong, terus bikin lagu bareng, renang. Tapi kenapa sampai akhirnya fokus di acting? Musiknya belum memberanikan diri? Soon sih ya, musik aku lagi belum berani karena aku merasa suara aku tidak oke aja. Kayak suara Indonesia tuh ada itunya gitu, kayak ngerti lah gitu. Tapi banyak belajar sama Babas untuk musik. Bakal ada plan kolaborasi gitu nggak sih sama Bastian? Soon, itu udah lagi proses. Nah, siap, makasih Sita. Dari teman-teman media. Udah semua? Ya, aman. Kita foto dulu boleh nggak? Foto dulu. Sebagai apa sih Kak di series Healing Trip? Aku di sini berperan sebagai suara, di mana Berita selanjutnya datang dari artis Meghan Domani, akui tak kesulitan saat syuting serial terbarunya. Pemain film Meghan Domani memainkan peran Kate di serial Bad Boys vs Crazy Girls tayang di Viu Indonesia. Bagi Meghan Domani, peran Kate itu tidak menyulitkan aktingnya. Kate dikisahkan sebagai seorang pelajar SMA yang cuek dan kerap membangkang perintah orang tuanya. Adik aktor Brian Domani itu merasakan wajahnya kerap disebut jutek oleh banyak orang. Serial original Bad Boys vs Crazy Girls menceritakan tentang Kate dan Liam yang diperankan oleh Devano yang populer di sekolah, namun mereka saling membenci. Tujuan mereka sama, yaitu berharap dikeluarkan dari sekolah. Kisah ini mempunyai jalan cerita yang berliku, dramatis, dan menarik bagi kaum muda Indonesia. Berikut wawancara dengan Meghan Domani. Lewatin dan aku senang banget bacanya karena ini seru banget, dan alhamdulillah juga tadi pas nonton episode 1 aku udah merasa senang banget dengan hasilnya, sangat berwarna. Nanti episode selanjutnya kalian bisa melihat lagi fotonya seperti apa. Dan untuk aku dan Devano sendiri, aku senang banget pas tahu Devano main aku, karena seperti yang tadi aku udah bilang, aku udah kenal Devano lumayan lama, belum pernah syuting bareng dia, jadi emang awalnya tak sanas karena awalnya kita teman kan, padahal di filmnya tadinya musuh, jadinya cinta gitu. Jadi emang agak sulit, tapi ya semoga kita mendapatkan chemistry itu. Nyangka nggak kalau di acting dengan Devano di? Nggak nyangka sih, cuman pas tahu aku seneng banget. Kalau lihat sosoknya Devano seperti apa? Devano sebenarnya dia bisa dibilang yang bikin kita semua happy di lokasi, karena dia emang punya pembawaan yang kayak ngelawak mulu, dia tuh lucu banget orangnya. Jadi mau scene apapun itu, mau kita lagi capek atau hari itu pasti kita semua happy kalau syuting bareng Devano, karena dia emang lucu banget. Kalau di sekolah gimana? Jadi kalau kita emang homeschooling, kita jarang ketemu, paling kita ketemunya kalau lagi ujian doang, jadi emang itu serius banget tuh. Tapi lucunya juga pertemanan aku sama Devano sama, jadi kita sering ketemu, hampir setiap film kita sering ketemu, jadi emang udah saling kenal. Jadi nggak ada kesulitan dong
enggak sih. Biasanya kan kalau baru ketemu lawan main kan ada rasa canggung ya, ada rasa kayak aduh gimana ya cara nyamperin. Cuma untungnya sama Devano karena udah kenal jadi ya nggak ngelewatin fase itu. Dengan yang case-case yang lain juga kamu baru kenal atau gimana? Ada beberapa yang aku udah pernah ketemu sebelumnya, ada beberapa ya sebenarnya lebih banyak yang aku baru ketemu. Tapi itu yang tadi aku bilang, untungnya karena umurnya nggak beda jauh, jadi emang lumayan mudah buat mendapatkan chemistry. Tapi pernah nggak di sekolah kamu dikatain jutek juga sama Devano? Iya. Sebenarnya Mau di sekolah, mau aku lagi jalan di mall, orang apa semua orang first impression itu bilang aku kalau aku jutek. Tapi aslinya enggak ya guys, aku kayak jutek aja. Mungkin karena itu juga aku bisa mendapatkan peran ini karena muka aku kelihatannya jutek gitu. Nanti ada kemiripan antara yang tadi di film sama yang aslinya. Banyak miripnya sih, makanya nggak sulit untuk memerankan karakter Kate. Cuman pastinya juga banyak banget yang beda ya. Kate jago bela diri, sedangkan aku nggak. Kate lebih fashionable, sedangkan kalau aku ya apapun yang merasa nyaman aja gitu kalau buat aku. Kalau selain jutek, apalagi kayak yang sama dengan peran Kate? Itu yang tadi aku bilang, kalau Kate untungnya dia suka fashion, aku juga suka fashion. Cuman bedanya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 13 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya.
Menjelang habis masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meresmikan ruang publik baru di Jakarta, Tribuners. Setelah meresmikan 100 taman maju bersama di Taman Delonik Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur pada 12 Oktober kemarin, Anies kini menghadirkan Taman Makam Tokoh Bangsa, tepatnya di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat, Tribuners. Taman yang satu ini diresmikan sebagai upaya untuk menghargai perjuangan dan juga karya sejumlah tokoh ternama. Dan bagaimana informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Iya, Ariska, Taman Makam Tokoh Bangsa yang ada di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat telah diresmikan pada hari ini, hari Kamis, tepatnya di tanggal 13 Oktober 2022. Nah, diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Taman Makam Tokoh Bangsa TPU Karet Bifak ini merupakan sebuah ruang publik berupa galeri khusus yang dibuat untuk menghargai perjuangan dan juga karya dari sejumlah tokoh-tokoh ternama di Indonesia begitu. Nah, mereka ini merupakan tokoh-tokoh bangsa yang telah wafat dan juga dimakamkan di TPU Karet Bifak agar kisahnya ini bisa kemudian diketahui oleh generasi-generasi mendatang begitu. Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki karya atau perjuangannya begitu bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia begitu. Nah, mereka ini kemudian dimakamkan bersama dengan rakyat biasa di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat, mulai dari tokoh politik, kemudian juga ada musisi, seniman, ada tokoh film tanah air dan juga sejumlah tokoh-tokoh lainnya begitu. Nah, oleh sebab itu dengan hadirnya Taman Museum Tokoh Bangsa ini, masyarakat yang datang ke TPU Karet Bifak tidak hanya sekedar bisa berziarah saja, namun mereka juga bisa mengetahui kisah-kisah seputar para tokoh yang dimakamkan di sini melalui galeri yang disediakan begitu. Nah, untuk diketahui bahwa Kadis Pertamanan dan Kehutanan Kota DKI Jakarta Susi Marsitawati pun merincikan bahwa Taman Makam Tokoh Bangsa yang berlokasi di TPU Karet Bifak ini memiliki luas lahan sebesar 1.310 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 980 meter persegi, di mana bangunan ini terdiri dari 2 lantai, yang mana bangunan pada taman ini juga didesain dengan konsep modern tropis yang menampilkan unsur-unsur kearifan lokal begitu. Nah, adapun pada bagian dalam gedung sendiri terdapat ruang galeri yang memang memamerkan informasi digital seputar 15 tokoh bangsa yang dimakamkan di TPU Karet Bifak sendiri. 15 tokoh tersebut meliputi Muhammad Natsir yang merupakan tokoh kemerdekaan dan juga politik Indonesia, kemudian juga ada M.H. Tamrin yang merupakan tokoh pejuang dan politisi di era Hindia Belanda, kemudian juga ada Kusuma Atmaja begitu, yang merupakan Ketua Mahkamah Agung pertama Indonesia, juga Rohana Kudus sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Nah, selain nama-nama tersebut, ada pula tokoh Pramudia Atoer yang merupakan sastrawan dan juga penulis besar begitu. Kemudian ada S.M. Ardan, seorang sastrawan Betawi, Suryadi Suryadharma, seorang pendiri Angkatan Udara, juga Ismail Marzuki yang merupakan seorang komponis besar Indonesia, Iswadi Idris yang merupakan pesepak bola legendaris Indonesia, juga Firman Muntako yang merupakan seorang maestro sastrawan Betawi. Nah, beberapa nama lainnya yang juga turut dihadirkan dalam galeri museum tokoh ini, diantaranya juga ada tokoh-tokoh seperti Fatmawati, yaitu ibu negara pertama Indonesia, kemudian ada Chairul Soleh, tokoh proklamasi yang meninggal sebagai tahanan negara, kemudian ada Benyamin Sueb yang merupakan seorang seniman legenda Betawi, Khairil Anwar, seorang penyair besar Indonesia, juga Abu Hanifah yang merupakan seorang tokoh kemerdekaan dan juga politisi Indonesia begitu, Ariska. Nah, adapun Kadis
Pertamanan dan Kehutanan Kota Susi Marsitawati pun mengatakan bahwa nantinya narasi tokoh yang ditampilkan dalam galeri ini diharapkan bisa terus bertambah dan juga dikembangkan sehingga dapat memperkaya nilai-nilai kesejahteraan dari Taman Makam Tokoh Bangsa yang ada di TPU Karet Bifak ini. Demikian Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. TPU Karet Bifak ini menjadi tempat peristirahatan terakhir begitu banyak tokoh yang akhir hayatnya di Jakarta. Mereka bisa saja lahir dari berbagai tempat di seluruh Nusantara, tapi kemudian mereka hidup, berkarya, bermakna di Jakarta. Nah, ini adalah tempat di mana kita sebagai bangsa bisa mengambil pelajaran hikmah. Karena itulah mengapa kemudian waktu itu saya undang Ibu Kadis Tamhud, Bu Susi, kemudian perancang untuk bagaimana membuat tempat ini lebih dari sekedar pemakaman begitu saja, tapi tempat di mana warga, anak-anak sekolah, mahasiswa bisa datang, bisa kemudian mempelajari kisah-kisah hidup mereka sehingga bisa menjadi hikmah bagi kita, bisa menjadi inspirasi. Nah, itulah kemudian mulai diproses, disiapkan, seluruh ketentuan diikuti karena itu prosesnya menjadi lebih panjang. Dan Tribuners, pada Rabu 12 Oktober kemarin, Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Desa Wisata Kambo yang berada di Kota Palopo. Dalam kunjungannya ini, Menparekraf tersebut tiba sekitar pukul 9:45 WITA, Tribuners. Di Desa Wisata ini, Sandiaga Uno melakukan visitasi Desa Wisata Kambo yang masuk dalam ADWI 2022. Menariknya, kedatangan Sandiaga Uno ini disambut dengan rebana serta tarian Pangaru, Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Calik Mawardi dari Tribun Timur. Silakan rekan Calik. Ya, Ariska, jadi pada Rabu kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Kota Palopo, tepatnya di Desa Wisata Kambo. Nah, di mana Sandiaga Uno tiba di Desa Wisata Kambo dengan menumpangi mobil dari Bandara Ilagaligo, Bua, Kabupaten Luwu, sekitar pukul 9.45 pagi. Nah, kedatangan Sandiaga Salahuddin Uno disambut dengan rebana dan tari-tarian, kemudian disambut juga oleh pemerintah kota setempat, dalam hal ini Wali Kota Palopo Judas Amir dan Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso serta pejabat teras di pemerintahan Kota Palopo. Nah, dalam kunjungannya itu Sandiaga Uno mendengarkan presentasi dari pengurus Desa Wisata Kambo. Setelah itu ia mengunjungi stand UMKM, mencicipi minuman khas Bugis atau Luwu yakni Sarakba, serta mencicipi jajanan khas di Kota Palopo yakni ongol-ongol, di mana ongol-ongol ini terbuat dari tepung sagu. Selain itu, Sandiaga Uno juga menyempatkan permainan tradisional yakni bermain gasing serta menyerahkan bantuan kepada pengelola Desa Wisata Kambo. Sandiaga Uno sendiri mengatakan bahwa Desa Wisata Kambo cukup atau sangat indah karena memiliki pemandangan yang luar biasa, di mana dari atas bukit Kambo kita dapat melihat Kota Palopo. Selain itu, wisata Kambo juga dapat menjadi pilihan untuk melihat sunrise, dan apalagi wilayah Kambo merupakan wilayah dengan cuaca atau suhu yang cukup sejuk.
Setelah 1,5 jam berada di Kambo, Sandiaga dan rombongan langsung kembali ke Makassar menumpangi pesawat dari Bandara Ilaga di Papua. Sementara itu, Wali Kota Palopo HM Judas Amir memastikan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki objek wisata Kambo sehingga dapat menarik wisatawan dari luar kota Palopo. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa akan menambah beberapa atau membangun beberapa fasilitas seperti fasilitas lapangan golf untuk menunjang pariwisata yang ada di Kota Palopo. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Calik Mawardi dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut liputannya untuk Anda. Ikonik. Itu yang kedua adalah bahwa pemandangan ini juga adalah daya tarik yang sangat bisa dikemas dalam konsep sunrise dan juga waktu tadi disampaikan bahwa di saat sore juga sangat indah, terutama malam karena ada lampu-lampu. Jadi ini nanti bisa juga dinner in the sky, konsep-konsep seperti ini, romantic dinner, mungkin Pak Wali sama Bu Wali lagi ada berantem soal dana politik, bisa diajak makan di sini, saya memandang yang indah, itu namanya healing Pak, tapi bikin kantong pening. Dan terakhir saya melihat bahwa produk-produk ekonomi kreatifnya di sini sangat unggul, terutama tadi saya ditantang membuat saraba dan juga onggol-onggol. Onggol-onggol ini sangat khas di sini. Tadi agak asin sedikit, mungkin karena bercampur keringat. Atau dari kelapanya. Saya udah suzon aja, ternyata itu dari kelapanya. Jadi beberapa produk ekonomi kreatifnya bisa kita unggulkan, dan daya tarik wisatanya yang bisa dikembangkan adalah ekoturism, trekking. Tribuner, sejak tanggal 7 Oktober lalu di Grand Batam Mall Kota Batam terdapat pameran properti real estate Indonesia. Dalam pameran ini ada beragam penawaran menarik Tribuners. Tak hanya untuk pembeli unit saja, namun juga bagi para pengunjungnya. Seperti hadiah souvenir dan emas yang dibagikan pada pengunjung yang beruntung Tribuners. Dan bagaimana suasana pameran di sana akan dilaporkan oleh rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam. Silakan rekan Hening. Baik, terima kasih Ariska. Melaporkan dari Kota Batam, Tribuners, selama lebih dari sepekan, Real Estate Indonesia kembali mengadakan pameran properti Re-Expo di Kota Batam. Nah, Re-Expo kali ini menghadirkan beberapa pengembang properti lokal maupun juga nasional yang berlokasi di Grand Batam Mall, Lubuk Baja, Kota Batam. Nah, pameran yang berlangsung dari tanggal 7 sampai 16 Oktober ini dimeriahkan dengan beragam promo menarik yang ditawarkan oleh masing-masing pengembang properti yang terlibat. Salah satunya adalah pengembang Central Group. Pemberian beragam promo menarik ini ditujukan untuk menjaring lebih banyak pengunjung untuk tanya-tanya atau juga membeli properti yang ditawarkan di pameran tersebut. Nah, pengembang properti asal Kota Batam menawarkan promo tidak hanya bagi pelanggan yang membeli properti selama pameran, tetapi juga pengunjung yang sekedar datang untuk tanya-tanya ataupun mencari informasi seputar produk properti yang tersedia. Nah, untuk pelanggan yang melakukan closing pembelian properti selama periode tersebut, pihak developer memberikan beragam promo seperti potongan harga atau diskon jutaan rupiah, kemudian free furniture, free 2 unit AC, voucher menginap di Marina Bay Sands, Singapura, hingga gratis iPhone 13 tanpa diundi. Nah, pengembang pada pameran itu juga menyediakan hadiah berupa logam mulia emas beragam ukuran dari mini gold hingga emas seberat 3 gram untuk pengunjung pameran. Hadiah emas ini diberikan juga secara langsung maupun juga diundi. Nah, untuk memperoleh emas mini gold,
pengunjung tinggal datang ke booth pameran dan berkonsultasi seputar pembelian properti dan tidak perlu harus melakukan closing atau deal pembelian saat itu juga. Pengunjung tetap berpeluang membawa pulang emas jika berhasil menjawab pertanyaan atau property advisor. Nah, sedangkan hadiah emas seberat 3 gram diberikan secara diundi kepada setiap 30 calon pelanggan yang melakukan kunjungan langsung ke lokasi properti. Nah, pihak pengembang menilai pemberian hadiah emas dan promo seperti ini diharapkan dapat membangkitkan minat masyarakat untuk mencari informasi lebih lanjut terkait produk-produk properti yang ada di Kota Batam yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian Ariska. Baik rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, masyarakat antusias melihat pameran yang digelar oleh Museum Sejarah Indonesia di Bekasi, terutama para pelajar yang berasal dari SMP Negeri 2 Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Tribuners, dalam pameran ini menampilkan replika benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan sahabat-sahabatnya. Ada sebanyak 35 benda yang dipamerkan. Selain itu, ada pula tongkat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah saat dikejar Fir'aun yang turut dipamerkan. Dan bagaimana suasana dalam pameran ini akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska dan selamat sore Tribuners. Memang antusias para pelajar dari Kabupaten Kota Bekasi ini sangat tinggi, di mana terdapat pameran replika benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan para sahabatnya yang digelar di Museum Sejarah Islam di Bekasi. Ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama dari para pelajar yang berasal dari SMP Negeri 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Sejak pameran museum keliling ini dimulai, setiap harinya rata-rata ada ratusan pelajar dan juga dari majelis taklim yang datang untuk berkunjung. Ini melihat secara langsung pameran benda-benda bersejarah tersebut. Ditemui wartakotalive.com, yakni Haira, yang merupakan salah satu siswi di SMP Negeri 2 Tambun Utara, mengaku sangat senang dan sangat penasaran sekali untuk melihat langsung benda-benda bersejarah itu. Terlebih pada saat di sekolahnya, ia hanya bisa mendengarkan secara teori saja. Dengan mendatangi langsung Museum Islam di Bekasi, Museum Sejarah Islam di Bekasi ini, ia bisa langsung melihat bagaimana replika dari sendal Nabi, pedang-pedang dari Nabi itu sendiri begitu. Harapannya usai mengunjungi museum tersebut, ia bersama teman yang lainnya pun mendapatkan pengetahuan yang lebih, serta terus diketahui juga untuk Museum Sejarah Islam di Bekasi ini ada sebanyak 35 benda bersejarah peninggalan Rasulullah seperti cincin, sandal, serta pedang sahabat-sahabat Nabi yang dipamerkan. Nah, untuk turut diketahui juga Museum Sejarah Islam di Bekasi ini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat dan terbuka bagi para pengunjung yang datang, untuk para pengunjung yang datang tak hanya dari umat muslim saja, namun teman-teman dari non-muslim pun sangat diperbolehkan untuk menambah pengetahuan dari sejarah Islam tersebut. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan Haira Asama Kirana, salah satu siswi di SMPN Negeri 2 Tambunan Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Aku dari SMP 2 Tambun Utara. Kesini tujuannya untuk mengunjungi museum. Oke, mengunjungi Museum Sejarah Islam ya. Sebelum ini kali pertama atau sudah pernah? Baru pertama. Kali pertama, pasti penasaran banget dong. Gimana dalamnya gitu? Gimana? Oke, terus nanti kan juga bakal ada diputerin film sejarah Islam, pasti penasaran juga dong. Oke. Nah nanti kan di dalam ada koleksi peninggalan Nabi, kayak misalkan sendalnya Nabi Muhammad, terus cincin. Itu nanti bakalan excited banget dong, bakalan penasaran banget dong melihat ke dalam. Iya kan, belum pernah ya, gimana sih kalau
pernah sejarah Nabi tuh. Pernahnya dari belajar di sekolah aja gitu ya, belum ngeliat. Lihat kenyataannya gimana gitu, sejarah-sejarahnya. Oke. Jadi harapannya apa sih setelah dari Museum Sejarah Islam nih gitu? Biar tahu tentang ilmu gitu. Biar kita tahu gimana dulu Nabi tuh gitu. Oke, benar. Tribuners, kabar duka datang dari Kabupaten Ngada. Mama Monica Ngada, pemilik kelompok tenun ikat indigo Langa, tutup usia pada Rabu subuh 12 Oktober 2022. Tepatnya di Rumah Sakit Umum TC Healers Maumere, Kabupaten Sika, Tribuners. Mama Monica Ngada ini merupakan penenun pakaian adat khas Bajawa yang dikenakan Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Kabupaten Ngada 1 Juni 2022 lalu. Jenazah almarhum rencananya akan dikebumikan Jumat esok 14 Oktober 2022 di Kampung Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Patrianus Meo Jawa dari Tribun Flores. Silakan rekan Patrianus. Baik, terima kasih Ariska dan Sobat Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami informasikan sebuah kabar duka bahwa Ibu atau Mama Monica Ngada dengan usia 76 tahun pada Rabu 12 Oktober tahun 2022 kemarin tutup usia. Kabar tentang kematian Ibu Monica Ngada ini sudah dibenarkan oleh salah satu putranya, Pak Ivan Bota, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. Nah, Mama Monica Ngada sebelum meninggal dunia dikabarkan terkena stroke dan pneumonia di seminggu sebelum dikabarkan meninggal dunia. Nah, dari Mama Monica Ngada ini merupakan owner atau pemilik dari Hotel Edelweiss Bajawa, sekaligus namanya mulai terkenal luas ketika disebut dalam hampir di semua pemberitaan mengenai perannya dalam menenun pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo saat pertama kali mengunjungi Kabupaten Ngada pada tanggal 1 Juni tahun 2022 kemarin. Ariska dan Sobat Tribuner semua, setelah tanggal 1 Juni 2022 kemarin atau 134 hari pasca kunjungan Presiden ke Tanah Ngada, Mama Monica dikabarkan sudah tutup usia di Rumah Sakit TC Healers Maumere. Berdasarkan informasi dari anak almarhum bahwa jenazah Mama Monica direncanakan akan dikebumikan besok di kampung halamannya di Kampung Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Nah, Ariska dan Sobat Tribuners semua, Mama Monica meninggalkan satu orang suami dan 6 orang anak, di mana 5 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Begitu Ariska dan Sobat Tribuners. Baik, rekan Patrianus Meo Jawa dari Tribun Flores, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner legendaris yang ada di Semarang, yakni Soto Bokoran 1949 Tribuners. Kuliner yang satu ini memiliki cita rasa yang enak dan juga gurih. Terlebih saat disantap bersama dengan beragam lauk pauk Tribuners, Soto Bokoran akan semakin nikmat. Dan untuk mengetahui lokasi Soto Bokoran ini, kita sudah tersambung dengan rekan Kurnia Huda dari Tribun Travel. Silakan rekan Kurnia. Baik, terima kasih Ariska. Tribuners, jika berkunjung ke Semarang, bisa mencicipi salah satu kuliner yang legendaris yang ada di kota Semarang, yaitu Soto Bokoran 1949. Lokasi Soto Bokoran ini tepatnya berada di Jalan Lampitan, nomor 55 Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Buat Tribuners yang ingin berkunjung dan mencicipi kuliner yang enak, yaitu Soto Bokoran 1949 ini buka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Di sini di Soto Bokoran banyak sekali menu yang dapat Tribuners pesan, mulai dari sate-satean hingga gorengan yang bisa Tribuners pesan. Soto Bokoran 1949 ini terkenal karena gurih manis soto Semarang yang bertahan, bahkan banyak sekali pengunjung yang datang. Lezatnya Soto Bokoran ini terbukti
sampai saat ini masih eksis, di mana soto bokoran telah ada sejak tahun 1949. Cinta soto wajib mencicipi soto bokoran khas Semarang, di mana soto ayam ini merupakan soto ayam legendaris yang tersohor. Jika Tribuners berada di soto bokoran, bisa mencicipi kuliner soto dengan seporsinya, yaitu dengan harga 14.000, dan jika memesan setengah porsi bisa memesan dengan harga 10.000. Lalu ada sate ayam bisa juga dipesan dengan harga 7.000. Lalu ada sate kerang, di mana sate kerang ini dengan harga 7.000, dan ada menu-menu lain seperti yang menjadi andalan, yaitu ada telur pindang. Dan telur pindang ini dihargai dengan harga 7.000. Kemudian untuk Tribuners yang datang ke Semarang dan ingin memesan soto bokoran, juga bisa memesan aneka macam minuman mulai harga dari 2.000 hingga 8.000. Ada banyak sekali pilihan menu yang bisa disantap bersama soto bokoran dengan harga yang bervarian, di mana lokasi soto bokoran ini terletak di Jalan Pelampitan nomor 55 Semarang. Dan soto bokoran ini sudah ada sejak tahun 1949, di mana soto bokoran ini lokasinya ada di Jalan Pelampitan, berada di ruko yang sangat sempit atau mungkin kecil, sehingga jika ingin berkunjung, usahakan di pagi hari agar tidak mengantri lebih lama. Demikian, Ariska. Baik, rekan Kurnia Huda dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, untuk keamanan dan keselamatan kerja, kereta api juga dioperasikan menggunakan rambu-rambu lalu lintas layaknya di jalan raya. Hanya saja rambu lalu lintas yang digunakan kereta api ini terangkai dalam sebuah sistem persinyalan, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, sistem persinyalan ini merupakan prasarana yang sangat menentukan keselamatan perjalanan kereta api, di mana sistem ini digunakan untuk mengatur lalu lintas perjalanan melalui petunjuk, Tribuners, yakni berupa warna, cahaya, atau informasi lainnya dengan arti tertentu. Pasalnya, dengan adanya sistem persinyalan tersebut, perjalanan kereta api dapat terjamin keselamatannya. Diketahui dari akun Instagram @kai121, terdapat 2 jenis sistem persinyalan di Perkeretaapian Indonesia. Di antaranya ada sinyal mekanik yang perangkat sinyalnya digerakkan secara mekanik, Tribuners. Sinyal mekanik ini memiliki papan atau lengan semapur yang dinaikkan dan diturunkan untuk memberikan perintah kepada masinis kereta api. Sinyal mekanik memiliki perangkat dalam ruangan seperti interlocking mekanik dan juga pesawat blok. Lalu ada juga peralatan luar ruangan, Tribuners, seperti peraga sinyal mekanik, penggerak wesel mekanik, petunjuk kedudukan wesel mekanik, penghalang saran, serta saluran kawat. Selain sinyal mekanik, ada pula jenis sinyal elektrik, Tribuners. Berbeda dengan sinyal mekanik, sinyal elektrik ini berfungsi sebagai lalu lintas untuk mengatur jalan atau tidak jalannya kereta api. Jenis persinyalan ini terdiri dari sinyal masuk, sinyal berangkat, dan juga sinyal muka. Sinyal berangkat terdiri dari 3 aspek, Tribuners, yakni aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau, aspek berjalan hati-hati dengan indikasi lampu kuning, serta aspek berhenti dengan indikasi lampu merah. Untuk di Indonesia sendiri, sistem persinyalannya didominasi oleh sistem persinyalan elektrik, dengan perbandingan sistem elektrik sebesar 57% dan sisanya 43% merupakan sistem persinyalan mekanik. Kita beralih ke Kalimantan Selatan, Tribuners. Di sana tengah digelar 12 cabang lomba dalam MTQ Nasional ke-29. Suatu di antaranya ada lomba Qiraat Murotal Al-Quran golongan remaja dan juga dewasa, Tribuners. Pelaksanaan lomba ini dibagi menjadi 2 sesi. Pertama dari pukul 8 sampai 12 WITA khusus golongan remaja, kemudian disambung dengan peserta golongan dewasa dari pukul 13 sampai 17 WITA.
Dan bagaimana suasana lomba di sana? Kita sudah tersambung dengan rekan M. Rahmadi dari Banjarmasin Pos. Silakan informasi Anda, rekan Rahmadi. Sedangkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bersama jajaran pengurus lainnya tiba di kantor Komnas HAM sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore, pendengar. Saat ini saya masih berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Pada hari ini Komnas HAM RI memang mengagendakan permintaan keterangan kepada dua pihak, yakni pimpinan dari Indosiar selaku broadcaster pada saat laga Arema FC dan Persebaya, dan juga pihak PSSI. Ya, tadi dari pihak Indosiar, Direktur Utama Indosiar, Komjen Pol Purnawirawan Imam Sujarwo, dan juga Direktur Program Indosiar Harsi Ahmad juga telah mendatangi Komnas HAM sekira pukul 13.30, dan juga jajaran pengurus PSSI datang sekira pukul 15.00. Tadi hadir tanpa hadir dan jajaran PSSI, diantaranya Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, ada juga Wakil Ketua Umum dan juga Sekjen PSSI. Menurut keterangan dari Komisioner Komnas HAM RI, BK Ulung Hapsara, sebelum agenda permintaan keterangan tadi, BK mengatakan bahwa sejumlah hal akan didalami dalam permintaan keterangan pada hari ini. Kepada pihak Indosiar diantaranya juga akan didalami terkait dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, baik itu Indosiar maupun dari PSSI terkait dengan pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Selain itu juga didalami juga sejumlah hal, diantaranya adalah mengenai tata kelola persepak bolaan nasional. Selain itu, BK juga mengatakan pihaknya telah meminta sejumlah dokumen pokok terkait dengan penyelenggaraan pertandingan Arema FC dan juga melawan Persebaya Surabaya pada saat tragedi Kanjuruhan kemarin, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya, misalnya statuta dari PSSI. Sampai saat ini tadi baru selesai permintaan keterangan terhadap pihak Indosiar. Tadi Direktur Program Indosiar Harsi Ahmad menyampaikan keterangan bahwa sejumlah hal telah disampaikan kepada Komnas HAM, diantaranya adalah bahwa pengaturan jadwal pertandingan sepenuhnya dilakukan oleh PT LIB. Kemudian pihak Indosiar juga membantah bahwa ada penalti terhadap PT LIB jika pengaturan atau tayangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh PT Indosiar dari Indosiar.
Selain itu tadi juga RSI membantah terkait dengan adanya intervensi iklan rokok yang sebelumnya sempat dikemukakan oleh anggota TGIPF Kanjuruhan terkait adanya dugaan intervensi dari iklan rokok terkait dengan pengaturan dan upaya. Sampai saat ini pihak PSSI belum keluar, artinya mereka masih melakukan permintaan keterangan di dalam. Rencananya juga nanti setelah permintaan keterangan akan ada statement dari pihak Komnas HAM terkait dengan permintaan keterangan pada hari ini. Demikian rekan B yang ingin sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komisioner Komnas HAM RI serta Direktur Program Indosiar. Berikut tayangan ini untuk Anda. Apa aja yang didalami, Pak? Ya, tentu saja pendalaman terhadap PSSI, LIB, dan juga broadcaster terkait peran masing-masing pihak. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak tersebut, termasuk juga tata kelola persepakbolaan di Indonesia. Bagaimanapun juga kan PSSI adalah penanggung jawab tertinggi persepakbolaan di Indonesia. LIB jadi pelaksananya untuk ngomong soal kompetisi. Sementara broadcaster lebih bagaimana kemudian soal kebijakan jam tayang dan yang lain sebagainya. Ada dokumen atau bukti-bukti yang diminta sama Komnas HAM untuk dibawa, Pak? Ya, kami semua pokoknya meminta semua dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pertandingan Arema melawan Persebaya kemarin dibawa, termasuk juga dokumen-dokumen pendukung lainnya, misalnya statuta PSSI maupun juga kami sudah menjelaskan mengenai jadwal penayangan, bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1, satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia, yang kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke broadcaster, kemudian pasti akan terjadi diskusi, dan kemudian akan ada solusi-solusi. Nah, biasanya kami dalam diskusi tersebut akan memperhatikan berbagai aspek, dan akhirnya nanti akan ada solusi-solusi yang didiskusikan bersama, dan endingnya karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB, dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final. Bupati Malaka Simon Nahak melalui kuasa hukumnya secara resmi melaporkan Ketua Komisi 3 DPRD Malaka Henry Melkisimu ke pihak kepolisian. Pasalnya Henry Melkisimu diduga telah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Bupati Malaka yang mengatakan Bupati Malaka jangan-jangan masuk angin. Dengan dasar ini, Melkianus Konterius Seran bersama rekan-rekannya secara resmi melaporkan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malaka Henry Melkisimu ke pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Nofri Laka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nofri. Baik, Mei, bersama saya reporter poskupang.com, dapat saya laporkan bahwa Bupati Malaka Dr. Simon Nahak melalui kuasa hukumnya secara resmi melaporkan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malaka Henry Melkisimu kepada pihak kepolisian. Pasalnya Henry Melkisimu diduga telah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Bupati Malaka yang mengatakan Bupati Malaka jangan-jangan masuk angin. Demikian yang disampaikan kuasa hukum Bupati Malaka atas nama Melkianus Konterius Seran, Wilfridus Sonlau, Ferdinandus Maktain, dan juga Sylvester Nahak. Dengan dasar ini, Melkianus Konterius Seran bersama rekan-rekannya secara resmi melaporkan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malaka kepada pihak kepolisian. Ya, ketika dihubungkan, dikonfirmasi oleh Pos Kupang, Melki mengatakan bahwa benar pihaknya sudah melaporkan Ketua Komisi 3 DPR Kabupaten Malaka Henry Melkisimu ke pihak kepolisian. Ya, hal ini berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-B
garing 152 garing angka Romawi 10 garing 2022 garing SPKT garing Polres Melaka pada 11 Oktober 2022. Sementara Ketua Komisi 3 yang dikonfirmasi langsung oleh Poskupang mengatakan bahwa beliau akan siap menghadapi apabila pihaknya dipanggil oleh pihak kepolisian. Dalam kutipannya, ia mengatakan bahwa saya masih dalam prinsip yang sama, yakni sebagai warga negara Indonesia yang baik, siap taat hukum. Ya, kalau ada panggilan dari pihak kepolisian, ia akan menghargainya atau akan memberi keterangan di pihak kepolisian. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Nofri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Bupati Malaka. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita sudah menyampaikan laporannya dan sebagaimana kami sudah jelaskan bahwa laporan atau pengaduan dari tim hukum kuasa hukum Bupati Malaka sudah diterima oleh pihak Polres Malaka melalui SPKT, dan mungkin teknis selanjutnya itu akan dilakukan BAP. Oleh karena itu teman-teman media nantinya bisa mengikuti progres kasus selanjutnya seperti apa. Itu sudah merupakan kewenangan daripada penyidik, dan kami tim hukum yang jelas bahwa tadi sore kita sudah menyampaikan pengaduan itu secara resmi dan sudah diterima berdasarkan STPL nomor sekian ini. Ada 152 garing 9 garing 10 Romawi garing 2002 SPKT garing Polres Melaka. Jadi ini. Ya. Sejumlah aliansi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Geraha Kepri Batam Center. Aksi damai ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian seorang orator membacakan puisi terkait buruh. Sementara itu seorang orator wanita yang berasal dari PT Gimli juga menyampaikan beberapa tuntutan buruh di mobil komando dengan menggunakan pengeras suara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Romauli Sianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Hari ini saya melaporkan langsung dari suasana aksi unjuk rasa buruh di Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, kaum buruh ini terdiri dari beberapa aliansi yang tergabung di Kota Batam. Nah, rekan Mei dan Tribuners, dalam aksi ini ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan kepada perwakilan dari Gubernur Kepri. Yang pertama diantaranya adalah tolak kenaikan harga BBM, lalu yang kedua tolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang ketiga tolak UMK atau UMSK tahun 2023 sebesar 13%. Naikkan UMK, maksud saya naikkan UMK atau UMSK tahun 2023 sebesar 13%. Yang keempat, tolak ancaman PHK di tengah resesi global. Yang kelima, reforma agraria, dan yang keenam, sahkan RUU PRT. Nah, rekan Mei, dalam aksi ini mereka juga mengungkapkan pasca adanya kenaikan BBM, sejumlah harga-harga komoditas pangan di Kota Batam itu melambung tinggi, dan ironisnya upah buruh tidak mengalami kenaikan pasca adanya turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP nomor 36 tahun 2021. Nah, para buruh juga menjelaskan berdasarkan kajian mereka, Kota Batam mengalami inflasi yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu inflasi kelompok makanan yang mencapai 5%, lalu yang kedua inflasi transportasi yang mencapai 20 hingga 25%, lalu yang ketiga adalah kelompok rumah, di mana sewa rumah sudah naik pasca adanya kenaikan BBM hingga 10 sampai 12,5%. Nah, ketiga kelompok inilah yang dikeluhkan juga dalam aksi ini. Nah, dalam aksi ini para buruh atau perwakilan buruh bertemu dengan Kadisnaker Provinsi Kepri dan juga Wakil Ketua 2
anggota DPRD, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Raden. Nah, dalam aksi ini juga mereka menyampaikan aspirasinya di Gedung Geraha Kepri lantai 6. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Roma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah 11 warga RT 37 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur kembali mendatangi kantor pertanahan Balikpapan pada Rabu 12 Oktober. Mereka masih menuntut hak mereka yang dinilai tak kunjung dibayarkan sejak lahan mereka dibebaskan untuk pembangunan tol Balikpapan Samarinda. Mereka bahkan menggelar tikar sekaligus membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zain. Baik, pertama dapat kami laporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana sejumlah 11 warga dari RT 37 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur kembali mendatangi kantor pertanahan Balikpapan untuk menuntut terkait kejelasan dana ganti rugi yang tidak kunjung mereka terima sudah 7 tahun yang lalu, di mana mereka sendiri menuntut agar pembayaran daripada dana ganti rugi tersebut bisa segera dibayarkan. Adapun dari salah satu warga yang bernama Herman Bangri mengatakan bahwa ketidakjelasan ini sudah berlangsung sejak pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda belum dimulai. Bahkan sampai sekarang ini di mana jalan tol sendiri sudah beroperasi, mereka tidak menerima kejelasan terkait pembayaran ganti rugi tersebut. Adapun dari mereka setiap mendatangi kantor pertanahan selalu menerima jawaban di mana mereka belum melengkapi dokumen-dokumen ataupun dasar legalitas kepemilikan tanah terhadap kantor pertanahan, sehingga dari kantor pertanahan sendiri tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi di mana untuk uang ataupun dana ganti ruginya sendiri ini sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan. Jadi untuk Pengadilan Negeri Balikpapan sendiri di sini hanya bersifat pasif, dalam artian ketika persyaratan ataupun dokumen sudah dipenuhi, maka dari Pengadilan Negeri Balikpapan bisa menyalurkan dana ganti rugi tersebut. Seperti yang dimiliki lahan, 2 bidang lahan yang dimiliki oleh Hermin Bangri sendiri, ini ada senilai 1,2 miliar rupiah yang belum dibayarkan. Namun daripada itu mereka harus tetap menunggu daripada kejelasan terkait hak ganti rugi. Nah, penjelasan dari kuasa hukum warga RT 37 Kelurahan Manggar sendiri mengatakan bahwa mereka sudah menyerahkan setiap permintaan daripada kantor pertanahan Balikpapan, dan di mana mereka sudah menyerahkan itu sejauh-jauh hari setelah disepakati nominal dana ganti rugi itu, di mana sedikitnya ada 18 bidang tanah yang sampai sekarang ini belum menerima pembayaran ganti ruginya. Nah, dari tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan tim fasilitator yang dibentuk oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk menelisik apakah ada basis tumpang tindih, karena dari penemuan tim ini ada sedikitnya tanah ataupun sertifikat yang tumpang tindih di Kecamatan Balikpapan Timur dengan Balikpapan Utara, sehingga ini perlu diluruskan terlebih dahulu agar nantinya tidak ada hak-hak warga yang itu tidak tepat sasaran. Namun dia mengatakan dari kantor BPN sendiri sampai saat ini masih ada warga yang belum melengkapi berkas-berkas surat ataupun legalitas kepemilikan tanah. Tapi yang pasti dia menginginkan agar warga bisa memenuhi persyaratannya terlebih dahulu yang sudah disepakati, agar nantinya dari pihak kantor pertanahan Balikpapan bisa mengeluarkan surat rekomendasi yang nantinya menjadi dasar ke pengadilan negeri untuk menyalurkan dana ganti rugi.
Mungkin demikian rekan Mei yang bisa dilaporkan. Terima kasih rekan Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Aceh Timur beraudiensi dengan DPRK Aceh Timur di Idirayak pada Rabu 12 Oktober. Kedatangan puluhan guru honor madrasah swasta ini untuk mengadukan nasib mereka sebagai guru honorer di madrasah tak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Mes dan Tribuners dimanapun berada dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, dapat saya laporkan bahwa puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Kabupaten Aceh Timur beraudiensi dengan DPRK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur di Idirayak pada Rabu 12 Oktober kemarin. Kedatangan puluhan guru honor madrasah swasta ini untuk mengadukan nasib mereka sebagai guru honor di madrasah swasta yang selama ini tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN. Perwakilan guru honorer madrasah swasta di Aceh Timur yaitu M. Ridwan dan Dodi mengatakan bahwa mereka tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN karena terganjal surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa sebagai pegawai non-ASN yang bertugas di madrasah swasta untuk saat ini belum memenuhi kategori pendataan sebagaimana dimaksud dalam surat Menpan RB. Menurut Ridwan, jika merujuk ke surat Menpan RB dan surat kementerian dan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, tidak ada poin yang menyebutkan bahwa instansi swasta tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN. Karena itu mereka merasa keberatan dan kecewa dengan surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sehingga mereka beraudiensi ke DPRK Aceh Timur agar dapat dicarikan solusinya bagi mereka agar dapat didata sebagai pegawai non-ASN. Alasan lain mereka keberatan karena guru honorer di sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan bisa didata sebagai pegawai non-ASN dan beberapa guru madrasah swasta di Aceh Timur juga bisa ikut pendataan. Tetapi kenapa mereka sekitar 200 orang lebih guru di madrasah swasta di Aceh Timur tidak bisa ikut pendataan? Pada pertemuan yang sama Rabu kemarin, puluhan guru PAUD dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini juga beraudiensi dengan Ketua DPRK Aceh Timur. Ketua Himpaudi Aceh Timur Nur Aini mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan bahwa ada sekitar 200 orang lebih guru PAUD di Aceh Timur tidak bisa lagi membuka akun untuk melakukan pendataan sebagai pegawai non-ASN. Dan mereka memohon kepada DPRK agar dibantu solusinya supaya mereka juga bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN dalam tahun ini. Setelah mendengar aspirasi dari guru madrasah swasta dan guru PAUD di Aceh Timur, kemudian Ketua DPRD atau Ketua DPRK Kabupaten Aceh Timur Bapak Fatah Fikri menghadirkan perwakilan dari BKP SDM Kabupaten Aceh Timur, yaitu Bapak Rajali dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Bapak Haji Salamina untuk menanggapi keluhan para guru tersebut. Perwakilan dari BKP SDM Bapak Rajali mengatakan pendataan pegawai non-ASN ini dilakukan oleh masing-masing instansi ataupun masing-masing OPD. Sedangkan permasalahan tidak bisa buat buka akun saat ini karena
pendataan sudah ditutup, sehingga pihaknya membuka helpdesk agar guru yang belum bisa membuka akun dapat mendaftarkan diri. Nah, dalam hal pendataan, kata Rajali, aplikasi membaca data sesuai dengan nomor induk kependudukan karena data harus sinkron dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Sejak aplikasi ditutup, ada sekitar 800 orang guru di Kabupaten Aceh Timur yang tidak bisa lagi membuka akun. Karena itu solusinya harus membuat laporan melalui helpdesk, dan sampai saat ini pihak BKPSDM Kabupaten Aceh Timur masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait dengan helpdesk tersebut. Selanjutnya tanggapan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Bapak mengaku ikut prihatin karena guru honor di madrasah swasta di Aceh Timur tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non ASN. Akan Kemenak Bapak Haji Salamina membenarkan Kakan Kemenak Aceh Timur membenarkan untuk Aceh, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengeluarkan surat untuk memperkuat bahwa guru honorer di madrasah swasta tidak bisa ikut pendataan pegawai non-ASN. Namun ia berharap ke depan ada solusi agar guru honor madrasah swasta di Aceh Timur juga bisa ikut didata. Sedangkan terkait sejumlah guru madrasah swasta yang bisa ikut pendataan, kata Kepala Kementerian Agama, karena mereka guru kontrak daerah yang menerima honor dari APBD Kabupaten Aceh Timur dan diperbantukan mengajar di sekolah madrasah. Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Aceh Timur, Bapak Fatah Fikri, berjanji pihaknya akan menemui Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk mencarikan solusinya agar jika tidak ada solusi di tingkat provinsi, maka pihaknya akan terkait dengan keluhan guru madrasah swasta dan guru PAUD ini hingga ke pemerintah pusat di Jakarta, dan karena Ketua DPRK sendiri tidak mau para guru yang sudah berpuluh tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik ini menjadi korban dan tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai non-ASN. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Seni Hendri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini memimpin langsung warga yang hendak diungsikan sementara dari dampak bencana alam longsor di Gang Barjo, Kota Bogor. Bencana alam tanah longsor imbas dari hujan deras pada Rabu 12 Oktober. Dalam kejadian ini tanah longsor yang terjadi menimbun 8 orang sekaligus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan saya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Rabu 12 Oktober 2022, yang Tri Risma hari ini ke Kota Bogor. Kunjungannya tersebut dalam rangka untuk mengevakuasi warga Gang Barjo, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang dimana dapat diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya sampai saat ini warga yang bertempat tinggal di Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor harus terisolir lantaran ada bencana alam tanah longsor yang menimbun 8 orang sekaligus, yang sampai saat ini pun masih terus dilakukan proses evakuasi pencarian orang yang tertimbun di dalam material tanah longsor tersebut. Kemudian kunjungan Menteri Sosial yang dilakukan pada hari kemarin sekitar malam hari ini sekaligus juga untuk memastikan keamanan para warga yang
bertempat tinggal di Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Langkah tersebut diambil mengingat letak dari rumah warga dengan lokasi longsor ini cukup sangat riskan. Ditambah saat ini Kota Bogor sedang dilanda cuaca yang sangat ekstrim. Kemudian tidak hanya mengevakuasi warga Gang Barjo saja, tetapi Menteri Sosial ini memberikan beberapa bantuan kepada sekira yang baru kami dapat datanya, yakni 111 jiwa dari 43 kakak ini diberikan bantuan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada hari kemarin. Dan sampai saat ini pun warga yang dievakuasi dan dipimpin langsung oleh Mensos Tri Risma hari ini masih bertahan di salah satu aula Yayasan Nurul Ikhlas, di mana lokasi ini memang dianggap aman, tapi tidak jauh dari rumah penduduk di sekitaran Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dan perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, sampai saat ini Kamis bantuan-bantuan itu terus datang kepada ratusan warga yang terpaksa diungsikan lantaran adanya tanah longsor dan takutannya ada susulan. Bantuan-bantuan ini sampai hari ini terus mengalir, tidak hanya dari Menteri Sosial saja. Setelah Menteri Sosial memberikan bantuan pada tadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 350 juta yang akan digunakan sebagai bantuan operasional dan bantuan lainnya. Kemudian sebagai tambahan informasinya, sampai saat ini korban tanah longsor baru berhasil dievakuasi sebanyak 5 orang, dengan 4 orang dipastikan dalam kondisi selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 3 orang lagi sisanya sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Bahkan tadi tim SAR gabungan telah menerjunkan anjing pacak K9 untuk mengidentifikasi di mana titik 3 orang yang masih tertimbun material tanah longsor ini. Begitu Mei laporan yang bisa kami sampaikan terkait kunjungan Mensos Risma hari ini kepada korban longsor di Gang Barjo, Kota Bogor. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda, dan benar wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Mensos RI. Berikut tayangan untuk Anda. Korbannya tambah banyak. Nah, di assessment karena memang masih labil kondisinya. Kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsi kan di bawah, kita tarik semua ke sini. Jadi kita nggak tahu kondisinya. Karena itu untuk supaya amannya ya sudah kita cari tempat yang safe sekalian gitu. Termasuk yang korban masih ada di dalam. Itu nanti ada assessment dari SAR. Kalau memang malam ini bisa diteruskan, mungkin bisa diteruskan, tapi kalau enggak ya kita harus hentikan sampai pagi. Untuk penanganan yang para pengungsi ini bagaimana Bu? Kalau pengungsi kita enggak terlalu berat, karena yang pertama kita juga tidak jauh dari posko. Kebetulan saya bikin posko di Cipinong dan kita juga Sejumlah dosen Universitas Samratulangi atau Unsrat Manado menggelar aksi damai ketika Dirjen Dikti Kemendikbudristek Prof. Nizam tiba di Rektorat Unsrat pada Selasa 12 Oktober. Mereka menyerahkan surat mosi tidak percaya terhadap Rektor Unsrat, Prof. Dr. Insinyur Ellen Kumaat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, kami laporkan kepada Anda bahwa pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sore kemarin aksi damai, di mana bertepatan dengan kehadiran kedatangan dari Dirjen Profesor Nizam ke menyerahkan surat mosi tidak percaya, dan dari surat mosi tidak percaya kita melakukan pergantian ini. Rektor itu sudah diperhadap dengan
Kumaat sebagai di Ursat. Kita menyadari bahwa pertanyaan Memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa diterjang bencana. Di Lekong, Kecamatan Alas, aliran air sungai menghancurkan jembatan. Di Ranan, Kecamatan Ropang, bahu jalan ambruk, dan di Kecamatan Lunyuk, banjir merusak saluran irigasi. Penjelasan ini dipaparkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Galan Reski Waskita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Galan. Baik, terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun berada. Memasuki musim penghujan Kabupaten Sumbawa, tepatnya mungkin bisa dikatakan awal minggu ini, beberapa daerah mengalami bencana, ya. Tepatnya ada 3 titik utama, yaitu di Lekong, Kecamatan Alas, itu ada sempat terjadi banjir yang menggerus sebuah jembatan, kemudian juga di wilayah Ranan, di Kecamatan Ropang, yang menghancurkan jalan, kemudian bencana jalan utama yang sedikit ambruk begitu, kemudian juga yang bisa dikatakan yang terparah adalah di wilayah Kecamatan Lunyuk, yakni banjir yang merendam ratusan rumah warga. Nah, beberapa dilaporkan juga kepada kami melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto AR, bahwa di sana juga bangunan sekolah juga sempat ada yang rubuh. Nah, dari semua bencana yang terjadi itu, satu yang menjadi fokus utama saat ini adalah terkait dengan putusnya saluran air, atau lebih tepatnya jembatan air yang ada di Lunyuk itu. Nah, saluran air ini adalah saluran yang memfasilitasi jalur air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Lunyuk yang mengairi sekitar 7 hektar lahan masyarakat begitu. Nah, sehingga saat ini seperti kami hubungi tadi malam bersama Kalak BPBD M. Nur Hidayat, bahwa pemerintah saat ini masih menyiapkan rekayasa yang paling tepat untuk menangani persoalan kerusakan saluran ini begitu. Mengingat ini sudah memasuki musim tanam. Nah, namun kepada kami dikatakan juga bahwa pemerintah telah memberikan beberapa bantuan persisnya pada saat kejadian terjadi begitu. Misalnya seperti bantuan air bersih, kemudian juga selimut dan juga makanan. Nah, sebelumnya Tribuners dan Mei, di Sumbawa ini juga terjadi bencana kekeringan. Ada sekitar 18 titik kekeringan di Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya diprediksi bahkan berlanjut sampai dengan bulan depan. Nah, bulan-bulan hujan ini sebenarnya juga diprediksi di bulan depan begitu. Cuman intensitas hujan yang begitu deras saat ini adalah di luar perkiraan daripada BPBD. Sehingga bisa kita lihat dari yang kita tampilkan bahwa sebelum bencana banjir ini terjadi, di beberapa tempat di sekitaran kota juga terjadi pohon tumbang yang sedikit menghambat aktivitas masyarakat. Nah, di sekitaran kota sendiri sedimentasi juga menjadi persoalan. Sedimentasi di selokan-selokan juga menjadi persoalan, sehingga BPBD menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap membersihkan area-area selokan secara mandiri begitu, untuk menghindari banjir-banjir yang kemungkinan akan terjadi. Nah, sementara saat ini di desa-desa masih berjalan dengan normal, situasi masih normal, hanya saja intensitas hujan masih dikatakan cukup tinggi. Demikian, Mei, sementara ini yang dapat kami kabarkan, karena memang di hari ini juga diagendakan Wakil Bupati Sumbawa untuk turun langsung ke
area Lunyuk untuk memberikan bantuan sekaligus untuk memantau keadaan. Perkembangan selanjutnya akan kami kabarkan nanti. Terima kasih. Terima kasih rekan Galan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah dosen Universitas Samratulangi Manado menggelar aksi damai ketika Dirjen Dikti Kemendikbudristek Prof. Nizam tiba di Rektorat Unsrat pada Selasa 12 Oktober. Mereka menyerahkan surat mosi tidak percaya terhadap Rektor Unsrat, Prof. Dr. Insinyur Ellen Kumaat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Moa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih rekan Meg. Tribuners, kami laporkan kepada Anda kemarin itu hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sore, sejumlah dosen di Universitas Samratulangi Manado menyerahkan surat mosi tidak percaya terhadap Rektor Unsrat Profesor Ellen Joan Kumaat kepada Dirjen Dikti Ristek Profesor Nizam. Profesor Nizam datang ke Manado dalam rangka untuk menghadiri rapat Senat Akademik Universitas Samratulangi Manado. Dan Tribuners, dalam surat mosi tidak percaya itu, para dosen mengungkapkan bahwa perpanjangan masa jabatan Rektor Ellen Kumaat itu dikhawatirkan akan menjadi ajang untuk melanggengkan kekuasaan serta membentuk dinasti di Universitas Samratulangi Manado. Kemudian alasan lainnya, perpanjangan masa jabatan Rektor dikhawatirkan akan membentuk intervensi terhadap proses pemilihan Rektor Unsrat periode 2022-2026. Dan selain menyerahkan surat mosi tidak percaya, para dosen ini juga melakukan aksi damai dengan membentangkan dua spanduk. Dua spanduk tersebut isinya meminta untuk memberhentikan masa jabatan Rektor Unsrat Profesor Ellen Joan Kumaat dan segera menetapkan PLT atau pelaksana tugas Rektor Unsrat. Dan Tribuners, surat mosi tidak percaya tersebut memang diterima oleh Prof. Nizam secara langsung, tetapi tidak langsung dibuka di tempat ketika diserahkan, tetapi diserahkan kepada stafnya karena dia harus menghadiri rapat Senat Akademik Samratulangi Manado. Khususnya Rektor Profesor Ellen Joan Kumaat dalam keterangan melalui jubir Rektor yaitu Mas Lembang mengatakan kewenangan untuk menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor itu bukan atas kemauan dari Kumaat sendiri, dan Unsrat juga sendiri tidak pernah mengusulkan agar masa jabatan Prof. Ellen itu diperpanjang, tetapi itu sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Dalam hal ini yaitu Dirjen Dikbudristek. Nah, dari Unsrat itu menyatakan tudingan-tudingan dari para dosen itu termasuk intervensi pemilihan rektor kiranya dapat dibuktikan. Jika memang ada bukti-bukti bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian rekan Mei kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan jubir Rektor Unsrat. Berikut tayangannya untuk Anda. Boleh. Benar, tadi ada sejumlah dosen yang menyampaikan mosi, katanya mosi tidak percaya kepada Ibu Rektor terkait dengan perpanjangan masa jabatan, kemudian beberapa keputusan terkait dengan pemilihan pengangkatan pejabat yang katanya improsedural dan tidak sesuai aturan. Bagaimana itu, Benar? Oke, yang pertama tentu penyampaian ekspresi itu normal saja. Dimanapun yang namanya negara demokrasi itu tidak dilarang. Ya. Persoalan substansi dari tuntutan. Karena pernyataan sikap itu adalah dibarengi dengan tentu ada sebuah tuntutan. Tadi mereka menuntut supaya perpanjangan Ibu Rektor itu dihentikan, itu kan? Kalau saya membacanya seperti itu. Soal ini kan bukan kewenangan dari yang bersangkutan. Dia cuma penerima amanah. 3 personel Polrestabes Medan tersandung kasus pencobaan perampokan terhadap seorang warga bernama Beni Sembiring. 3 polisi ini juga melibatkan 2 orang warga sipil untuk melancarkan aksi jahatnya. Saat ini para pelaku masih menjalani proses hukum yang dilakukannya. Bahkan ketiga personel institusi kepolisian itu pun dipecat atau PTDH. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, memang beberapa hari yang lalu ada 4 orang, 3 diantaranya merupakan
personel Polrestabes Medan yang ditangkap atas kasus percobaan perampokan terhadap warga kecamatan Pancur Batu. Itu ingin membeli sepeda motor melalui Facebook. Nah, di sana mereka itu berjanjian untuk ketemu gitu di tengah jalan. Nah, setelah di sana personil ini langsung ingin merampas sepeda motor dari si korban dan mengatakan bahwasanya sepeda motor itu bermasalah begitu. Namun menurut pengakuan dari korban, sepeda motor itu suratnya lengkap begitu. Nah, ketika itu tiga dari 5 orang pelaku mengaku bahwasanya mereka itu merupakan anggota dari Polda Sumatera Utara. Nah, terkait hal tersebut, korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Tidak lama berselang sekitar 2 hari, polisi langsung meringkus para pelaku ini. Ada jumlahnya 4 orang, 3 diantaranya merupakan personel Polrestabes Medan dan 1 diantaranya merupakan warga sipil. Nah, 1 orang lagi yang berinisial O masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Saat ini kemarin ketiga personel tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara dan telah menjalani sidang kode etik dan akhirnya mereka pun di PTDH gitu. Baik, terima kasih rekan Fian. Para pelaku ini, ya silakan dilanjutkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Fian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolrestabes Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk para pelaku ini telah dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga untuk pelanggaran kode etik profesi, karena mereka 3 orang ini adalah anggota Polri, juga sedang berjalan, dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita akan menindak dengan tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan sampai dengan pemecatan ataupun PTDH. Menjadi perhatian dari Bapak Kapolda Sumatera Utara, beliau sudah mengarahkan kami untuk tidak ada toleransi dalam penegakan hukum kasus ini dan dilakukan secara profesional dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pria berinisial I, pelaku penyiram air keras ke mantan istri yang berinisial S di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, berhasil dibekuk Satreskrim Polres Bogor. Pelaku rupanya sempat kabur ke Palembang setelah melakukan penganiayaan kepada mantan istrinya tersebut. Kapolres menjelaskan bahwa pelaku melakukan pemukulan dan penyiraman dengan air keras pada 30 September lalu saat mengunjungi rumah korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa pihak Polres Bogor telah berhasil menangkap pria pelaku penyiraman menggunakan air keras kepada mantan istrinya yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jadi pelaku ini memang melakukan kejahatannya tersebut pada tanggal 30 September lalu, dan pelaku sempat kabur ke wilayah Palembang, dan pelaku ini ditangkap oleh pihak Polres Bogor di wilayah Palembang baru-baru ini. Terkait penganiayaan tersebut, penyiraman air keras tersebut, jadi si pelaku dan korbannya ini merupakan mantan suami istri, namun mereka tetap menjaga silaturahmi sehingga si
pelaku ini, sang mantan suami, kerap mengunjungi rumah korban atau si mantan istrinya. Suatu hari ketika si pelaku ini mengunjungi rumah korban, pelaku meminta untuk dibuatkan kopi. Namun hal itu tidak dikabulkan oleh si korban, si mantan istrinya, sehingga si pelaku ini emosi, kemudian mengambil botol di rumah tersebut, botol pembersih yang berisi cairan air keras, diduga berisi HCl, kemudian disiramkan kepada korban mengenai tangan dan wajah korban sampai korban mengalami luka melepuh. Selain itu, korban juga dipukul oleh pelaku sampai lebam. Setelah itu, pelaku melarikan diri ke wilayah Palembang. Kemudian akhirnya setelah buron berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian Polres Bogor, ternyata si pelaku ini juga memiliki motif dendam karena cerai, kemudian motif cemburu karena si korban ini, si mantan istrinya ini, dia dapati sudah didekati oleh pria lain. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami lanjutkan rekan-rekan untuk pengungkapan perkara yang kedua, berawal dari kejadian yang terjadi di rumah korban, di mana korban dan pelaku adalah mantan suami istri ya. Jadi dulu suami istri, kemudian sudah tercerai. Si pelaku datang ke rumah korban, meminta dibuatkan kopi, kemudian karena tidak dilayani oleh si korban, lalu kemudian si pelaku memukul korban, dan setelah dipukul dengan menggunakan tangan kosong oleh pelaku, baik punggung maupun wajahnya korban, lalu kemudian pelaku mengambil cairan yang diduga ini asam klorida ya. Pihak Rutan Kelas 2B Maumere Kabupaten Sika sempat kewalahan mencari keberadaan Yohanes Christian Jano, seorang narapidana yang kabur hampir 2 minggu. Pasca dikabarkan hilang pada 30 September, Rutan Maumere langsung membentuk tim gabungan dan memperluas wilayah pencarian di beberapa kabupaten dalam wilayah Flores dan Lembata. Memasuki hari ke-11, informasi soal tempat persembunyian Yohanes mulai terendus. Petugas langsung menuju titik informasi dan langsung menangkapnya saat itu juga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Paulus, wartawan Tribun Flores, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Paulus. Baik Mei dan juga sahabat Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa hari kemarin tanggal 11 Oktober 2022 seorang narapidana bernama Yohanes Christian Jano, usia 18 tahun, ditangkap oleh petugas dari Rutan Maumere hasil kerjasama dengan Rutan Larantuka di Kabupaten Flores Timur. Yohanes ditangkap di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur setelah kabur selama 11 hari. Dan pihak Rutan Kelas 2B Maumere sempat kewalahan mencari keberadaan Yohanes Christian yang dikabarkan sempat menghilang di beberapa tempat sebelum akhirnya ditangkap setelah informasi terkait dengan keberadaan Yohanes diketahui di sebuah rumah temannya yang berada di kota Larantuka. Dan petugas langsung menuju titik informasi dan langsung menangkapnya saat itu juga. Menurut Antonio Semuki, Kepala Rutan Kelas 2B Maumere, mengatakan bahwa Yohanes merupakan seorang narapidana kasus pencurian dan baru menjalani masa tahanan 6 bulan lebih. Dia diduga kabur menggunakan sepeda motor yang dicuri dari seorang aparat Polres Sika di unit Buser. Dan saat mencuri, napi tersebut
merubah tampilan warna motor menjadi hitam. Motor tersebut juga hendak dijual untuk biaya kabur yang katanya ia hendak melarikan diri ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Beruntung aksi Yohanes yang disebut sudah profesional melakukan tindak pidana pencurian berhasil dibekuk oleh 4 orang petugas di tempat persembunyian. Yohanes lalu dibopong petugas menuju ke rutan Larantuka menggunakan sepeda motor bebek milik petugas. Antonius saat dikonfirmasi kemarin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dalam hal ini aparat Polres Sika dan aparat Polres Flores Timur yang sudah berjibaku mencari dan memberikan informasi, juga membantu menangkap napi yang kabur tersebut. Dan terkait dengan keberadaan sepeda motor milik anggota Polres tersebut, saya sudah melakukan koordinasi, sudah sempat menghubungi pihak rutan Larantuka dan mereka mengaku bahwa motor tersebut sudah diamankan di sana dan hingga saat ini belum diketahui kapan akan dikembalikan. Demikian Mei dan Tribuners, informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih rekan Paulus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang mahasiswi tewas setelah ditabrak bus sumber selamat di Jalan Raya Timur, tepatnya di Dukuh Lemah Bang, Desa Karanganyar, Kabupaten Sragen pada Rabu 12 Oktober. Motor yang digunakan mahasiswa tersebut juga rusak parah. Kecelakaan melibatkan bus sumber selamat dengan sepeda motor Honda Beat. Dari kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septi. Ya baik Med dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 kemarin telah terjadi kecelakaan maut yang tepatnya berada di Jalan Raya Timur di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, di mana terjadi sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan satu bus sumber selamat dengan nomor polisi W7365UZ dengan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AD6379 yang APE yang dikendarai oleh Tina Wahyu Wulandari, berusia 21 tahun, warga seorang mahasiswi yang tercatat di UIN Salatiga dan merupakan warga Dukuh Ringen Harjo, Desa Banyurip, Kecamatan Sambung Macan, di mana kejadian tersebut diawali ketika bus sumber selamat tersebut melaju dari arah timur menuju ke barat dan sepeda motor melaju dari arah sebaliknya. Kemudian pada saat mendekati lokasi kejadian diperkirakan bus tersebut hendak menyalip satu pengendara sepeda motor yang ada di depannya. Kemudian bus tersebut berjalan terlalu ke kanan. Kemudian dari arah berlawanan atau dari arah timur, dari arah barat menuju timur melaju sepeda motor yang dikendarai Tia tersebut. Dan akhirnya karena jarak sudah dekat, kemudian kedua kendaraan tersebut berbenturan dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Tia rusak parah di bagian depannya. Kemudian dari kecelakaan tersebut Tia mengalami beberapa bagian patah tulang dan luka parah di bagian kepala. Dari kejadian tersebut saat pertama kali dievakuasi, Tia masih bernafas dan kemudian setelah bantuan datang yakni ambulan datang, kemudian korban yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tersebut diketahui sudah tidak bernafas dan meninggal dunia di tempat. Dari kejadian tersebut juga terjadi pada saat tidak hujan dan berdasarkan CCTV yang baru saja beredar di media sosial yang menampilkan bahwa memang bus sumber selamat tersebut melaju dengan cukup kencang sehingga menabrak atau berbenturan keras dengan sepeda motor tersebut hingga diperkirakan sepeda motor tersebut sehingga terpental dan membuat korban terjatuh ke aspal dan hingga mengakibatkan luka parah. Begitu Mai dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah.
Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Babel pada Rabu 12 Oktober melakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan Al-Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Wali. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan P21 yang merupakan kode naskah untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan dilakukan penyidik kepolisian sudah lengkap. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Oktober 2022, jajaran Polda Bangka Belitung melakukan ungkap kasus atau press release terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah karyawan bank dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cabang Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, di mana dalam ungkap kasus ini ditemukan sejumlah tindak pidana korupsi atau nasabah fiktif yang dilakukan oleh para karyawan BPRS cabang Bangka Selatan. Mereka maksudnya mereka meminjamkan atau memberikan pembiayaan terhadap nasabah dengan fiktif, artinya tidak ada nasabah yang meminjamkan, tapi mereka seolah-olah adanya peminjaman yang dilakukan, sehingga terjadi kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan daerah sebesar 530 juta. Di mana saat konfirmasi perskom atau jumpa pers yang dilaksanakan oleh Polda Bangka Belitung disampaikan bahwa ada otak pelaku dari kejadian ini, di mana salah satu karyawan yang bernama Andri Padri alias Paten selaku appraisal dan legal dari Bank BPRS diduga merupakan otak pelaku, di mana ia merupakan yang mengesahkan awal legal tidaknya peminjaman nasabah fiktif ini, di mana 530 juta diduga menjadi kerugian dari Bank BPRS cabang Bangka Selatan. Untuk tindak lanjut selanjutnya, saat ini Polda Bangka Belitung telah melakukan sidik terhadap kasus dugaan korupsi ini, di mana mereka dikenakan atas beberapa pasal, yaitu berkaitan dengan pasal 2 dan 3 atau 9 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Dan saat ini mereka sedang ditahan di Mapolda Bangka Belitung, selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Riki Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Babel. Berikut tayangannya untuk Anda. Oleh para tersangka, yaitu berupa nasabahnya fiktif ya. Jadi dengan cara dokumen yang telah berhasil mereka kumpulkan, selanjutnya objek jaminan serta usaha yang telah disiapkan oleh pelaku selanjutnya diserahkan kepada tersangka AP, AO untuk diproses, mendapatkan persetujuan dan diberikan uang pembiayaan. Pada saat itu juga pelaku merupakan teman akrab ya. Pembiayaan tidak sebagaimana aturan yang berlaku atau fakta. Viral video komunitas trail menemukan tambang batubara ilegal di Gunung Titi, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Tindak lanjuti tim gabungan dari Pemkab HST, Polres HST, Polsek Limpasu, dan Ramil, serta Kepala Desa Limpasu pada Rabu 12 Oktober. Menggunakan mobil Polsek dan sejumlah trail, rombongan menuju Desa Pihandam hingga mendaki gunung dan sampai di Tugu Pilar Batas Utama.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Hanani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanani. Baik rekan Mei dan Tribunur, selamat sore. Pada kunjungan atau pantauan langsung ke lokasi kemarin, setelah berjalan kaki sekitar 1 kilometer, tim gabungan dari Polres Hulu Sungai Tengah dan Pemkab Hulu Sungai Tengah itu menemukan tumpukan batu bara yang berdasarkan pelacakan batas wilayah masuk di Desa Campan, Kabupaten Balangan. Nah, di sana juga terdapat akses jalan keluar masuk menuju Desa Campan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, hingga jalan turun menuju Desa Nateh, Kecamatan Batang Ala Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pantauan saya saat mengikuti perjalanan tim gabungan di lokasi pinggir jalan yang masih berupa tanah merah itu ditemukan tumpukan batu bara yang sudah ditambang dan ditumpuk, namun saat itu tidak ada satupun pekerja maupun mobil angkutan yang ada di sana maupun alat berat di lokasi tersebut. Setelah menyusuri jalan menurun dekat tumpukan batu bara, tadi sekitar 2 km ditemukan batu bara yang sudah dikupas, di mana secara lokasi dari titik koordinat pilar batas utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan berada di Desa Nateh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jaraknya menurut ahli geodesi atau ahli pemetaan dari Dinas Perkim Pemkab Hulu Sungai Tengah Sadianor itu berada di sekitar 450 meter dari batas Kabupaten Balangan. Desa Nateh sendiri berbatasan langsung dengan Desa Campan Kabupaten Balangan. Kedua desa tersebut juga terhubung ke Gunung Titi di Desa Pihandam Kecamatan Limpasu. Namun lokasi tambang dipastikan berada di Desa Nateh. Sebelumnya di titik lokasi tumpukan batu bara, tim Pemkab HST melakukan pemetaan menggunakan drone. Hasil foto drone nanti diverifikasi apakah masih ada di titik penambangan ilegal di wilayah Hulu Sungai Tengah lainnya. Diduga batu bara hasil penambangan ilegal tersebut diangkut dan dibawa keluar menggunakan angkutan truk melewati akses jalan Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk akses jalan ke Desa Nateh, dari lokasi penambangan ditutup oleh pihak penambang sehingga tidak bisa dilewati sepeda motor. Terkait ditemukannya penambangan ilegal tersebut, pihak kepolisian belum memasang garis polisi atau polis line di tempat kejadian. Kepala Seksi Humas Polres Hulu Sungai Tengah, AKP Subagio, menyatakan pemasangan garis polisi baru dilaksanakan pada 19 Oktober 2022 mendatang. Selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk pelaku terkait penambangan ilegal tersebut. Demikian Mei dan Tribunur yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Terima kasih rekan Hanani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masyarakat penyandang disabilitas kini mendapat kemudahan saat mengakses layanan ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pekanbaru. Ada sejumlah sarana untuk mendukung kemudahan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas guiding block dari akses halaman depan menuju pintu masuk mempermudah para tunanetra untuk melangkah menuju tempat layanan. Ada juga fasilitas berupa alat bantu dengar, kacamata baca plus maupun minus, hingga buku petunjuk dengan tulisan braille di loket prioritas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Tribuners semua. Pada hari ini Tribuners, kami melaporkan dari Pekanbaru bahwa untuk layanan di BPN Pekanbaru Tribuners saat ini sudah sangat ramah untuk bagi penyandang disabilitas Tribuners, karena memang pihak BPN sendiri sudah menyediakan sejumlah layanan yang mempermudah akses penyandang disabilitas untuk mendapat layanan di kantor BPN yang ada di Jalan Nagasakti, Kota Pekanbaru, Tribuners. Jadi bagi penyandang tunanetra sudah terdapat guiding block yang membimbing para tunanetra nantinya bisa
masuk ke dalam ruang layanan dan juga tersedia landasan yang landai Tribunas di akses masuk kantor layanan BPN Pekanbaru bagi penyandang tunadaksa yang mungkin menggunakan kursi roda. Ada juga tersedia beberapa kursi roda lainnya bagi para penyandang disabilitas yang mungkin tidak membawa kursi roda Tribunas. Ada juga tongkat disediakan Tribunas di bagian depan dan nantinya petugas bisa membantu para penyandang disabilitas yang hendak melakukan pengurusan dokumen tanah di BPN Pekanbaru Tribunas. Dan selain itu Tribunas tersedia juga di kantor BPN Pekanbaru saat ini loket prioritas Tribunas. Jadi loket prioritas ini tidak hanya bagi penyandang disabilitas saja Tribunas, namun memang juga diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil dan juga ibu yang membawa balita saat melakukan pengurusan secara langsung, pengurusan surat-surat dan dokumen tanah di BPN Pekanbaru Tribunas. Dan mereka mendapat layanan prioritas karena memang mereka berbeda Tribunas, tidak harus antri lebih dahulu, tapi petugas langsung membimbing para penyandang disabilitas, lansia maupun ibu hamil untuk menuju dan untuk mengakses layanan di loket prioritas Tribunas. Jadi memang di loket prioritas itu sudah disediakan juga Tribunas ada kacamata baca baik plus maupun minus Tribunas bagi para lansia. Ada juga alat bantu dengar bagi penyandang tunarungu maupun juga bagi lansia yang sudah mulai kurang pendengarannya, kemampuan pendengarannya. Kemudian ada buku panduan Tribunas yang khusus dibuat bagi tunanetra karena memang tulisannya berupa tulisan braille Tribunas. Jadi para penyandang disabilitas maupun para lansia dan juga ibu hamil maupun ibu-ibu yang membawa balita saat mengakses layanan di BPN tidak perlu khawatir lagi karena mereka bisa mendapatkan layanan dan anak-anaknya sudah bisa dititipkan Tribunas di tempat arena bermain anak Tribunas yang memang disediakan oleh pihak BPN karena memang layanan ini untuk mempermudah layanan bagi para ibu yang membawa balitanya Tribunas. Dan juga ibu-ibu yang menyusui juga terdapat ruang laktasi Tribunas yang bisa menjadi tempat khusus bagi ibu menyusui Tribunas. Dan juga selain itu pihak PPN juga menyediakan ruang toilet Tribunas yang memang khusus bagi penyandang disabilitas Tribunas. Jadi mereka tidak perlu khawatir ketika mengakses layanan di kantor BPN Pekanbaru Tribunas. Dan untuk layanan ini Tribunas bisa diakses setiap hari Tribunas karena memang pihak BPN sendiri memang membuka layanan hingga hari Minggu karena pada Sabtu dan Minggu juga mereka membuka layanan khusus pada akhir pekan yang buka dari pukul 8 hingga pukul 12 Tribunas. Dan jadi informasi ini terima kasih sekian dulu dari saya Fernando Sukuma Tribunas, kembali lagi ke Mei di studio. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan staf bagian umum BPN Pekanbaru. Berikut tayangan untuk Anda. Pertama, difabel yang kami prioritaskan di loket ini ada ibu hamil, ibu dengan balita atau anak kecil, lansia, disabilitas, ada tunarungu, tunanetra. Nah, tentunya untuk menunjang layanan ini kami meningkatkan fasilitas dari sarana dan prasarana ya. Dari sarana dan prasarana, tentunya tadi mungkin di depan Mas Janto sudah melihat ada greeting box, tunanetra. Lalu di sini kami juga punya buku panduan permohonan hak tentang layanan pertanahan, itu buku braille bagi tunanetra juga ada alat bantu dengar dan juga ada kacamata baca bagi tunanetra. Nah,
Nah, jadi fasilitas yang kami berikan ini menunjang pelayanan kami di layanan pertanahan, dan di mana loket pun juga kami bedakan di antara pemohon-pemohon langsung dengan pemohon prioritas. Dan juga loket ini selain kaum-kaum yang kami sebutkan tadi seperti lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan kelompok disabilitas, loket ini juga diperuntukkan untuk pemohon yang hanya mempunyai keperluan 1 hari atau. Dalam rangka menekan masalah kemiskinan ekstrim, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik mengaku telah melakukan intervensi di setiap desa yang masuk kategori tertinggal melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Hal ini disampaikan Bupati seusai pelaksanaan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa di Aula Kantor Bupati bersama rombongan Kemendes DTTRI pada Rabu 12 Oktober. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Nur Hidayat Gani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gani. Kami di studio, saya akan sampaikan laporan terkait dengan Bupati Halmahera Selatan tekan masalah kemiskinan ekstrem. Pengakuan Bupati Halmahera Selatan dalam rangka menekan kemiskinan ekstrem di Halmahera Selatan itu disampaikan seusai menggelar rapat dan menggelar sosialisasi prioritas penggunaan dana desa bersama dengan rombongan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada Rabu kemarin. Nah, Bupati sendiri menyampaikan bahwa penekanan kemiskinan ekstrim ini difokuskan kepada desa-desa yang masuk dalam kategori tertinggal maupun kategori sangat tertinggal, di mana di Halmahera Selatan sendiri dari 249 desa kurang lebih sekitar 176 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Nah, oleh sebab itu Bupati Usman Sidik mengatakan bahwa dalam rangka melakukan pencegahan kemiskinan ekstrim, pihaknya sekarang ini tengah melakukan intervensi melalui program Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD. Nah, untuk proses penganggarannya sendiri menurut Bupati itu digelontorkan melalui APBD. Nah, selain itu, selain daripada intervensi kemiskinan ekstrim, Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan intervensi terkait dengan kasus stunting di Halmahera Selatan, di mana intervensi ini juga melalui dengan program TMMD. Mei di studio dan Tribuners, sebelumnya Bupati Halmahera Selatan juga mengumpulkan seluruh jajarannya dan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka menyampaikan 4 arahan Presiden. Nah, 4 arahan tersebut, satu diantaranya adalah pencegahan kemiskinan ekstrim. Itu telah dilakukan sosialisasi atau penyampaian arahan tersebut oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Dan untuk TMMD sendiri, Bupati dalam upacara pembukaan TMMD ke-115 bersama dengan Kodim 1509 Labuha menyerukan sinergitas terkait dengan pembangunan desa tertinggal. Nah, oleh sebab itu program TMMD ini merupakan instrumen atau program yang akan dilaksanakan secara bersama dengan TNI untuk mengintervensi terkait dengan kemiskinan ekstrim yang fokusnya di setiap desa tertinggal atau desa yang masuk dalam kategori sangat tertinggal. Demikian Mei di studio laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih rekan Gani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Halmahera Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Desa tertinggal itu kita sudah intervensi melakukan dengan TMMD, Tentara Manunggal masuk desa. Kita menggelontorkan menggunakan APBD. Nah, itu di desa-desa yang tertinggal itu sudah sekarang mulai bergerak.
Karena di kecamatan ada beberapa kecamatan, tahun ini juga kita di 2 kecamatan. Kita intervensi daerah desa-desa yang tertinggal itu menggunakan TPD. Mulai dari desa tertinggalnya, stuntingnya, semuanya. Kemiskinan ekstrimnya. Desa tertinggal itu kita sudah intervensi, melakukan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu 12 Oktober kemarin baru saja meresmikan hunian Kampung Susun Bayam yang bersisian dengan Jakarta International Stadium Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berbeda jauh dari permukiman Kampung Bayam dulu, kali ini mereka sudah memiliki tempat tinggal yang lebih mewah dengan latar belakang infrastruktur bertaraf internasional. Kampung Susun Bayam dibangun di atas lahan seluas 17.354 meter persegi dalam waktu 4 bulan 20 hari, tepatnya sejak 7 Mei hingga 27 September 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Rabu 12 Oktober 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meresmikan hunian di dekat Jakarta International Stadium, yakni Kampung Susun Bayam, di mana memang hunian Kampung Susun Bayam ini, Mei dan juga Tribuners, untuk mewadahi atau memfasilitasi sejumlah warga yang sebelumnya terdampak pembongkaran daripada pembangunan Jakarta International Stadium. Adapun hunian Kampung Susun Bayam ini terdiri dari 3 tower dengan 4 lantai, di mana masing-masing unitnya ini dibangun dengan konsep mezanin, yang artinya hunian bertumbuh. Pemprov DKI Jakarta, seperti disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memang menginginkan adanya sedikit ruang yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para penghuni masing-masing unit rusun ini untuk nantinya dikembangkan entah untuk membuat kamar lainnya ataupun tempat usaha di masing-masing unitnya. Adapun warga yang terdata menghuni Kampung Susun Bayam ini jumlahnya mencapai sekitar 138 orang, di mana memang Pemprov DKI Jakarta menyediakan juga 3 hunian di Kampung Susun Bayam untuk lansia yang berada di lantai dasar daripada Kampung Susun Bayam ini. Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Kampung Susun Bayam ini memiliki fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti adanya rem untuk kaum disabilitas, begitupun ada juga lahan untuk nantinya para warga penghuninya bisa melakukan kegiatan produktif seperti bertani, dan juga pada halaman Kampung Susun Bayam ini juga terdapat lapangan sepak bola mini yang bisa dimanfaatkan oleh warga maupun anak-anak warga setempat untuk bisa beraktivitas olahraga setiap harinya. Dan juga Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa memang Kampung Susun Bayam ini berada persis atau berada bersebelahan dengan Jakarta International Stadium, di mana memang sebagian dari unitnya ini tepatnya di bagian balkonnya memang berhadapan langsung, berlatar belakang langsung stadion megah bertaraf internasional yang memang sebelumnya juga sudah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun pembangunan dari Kampung Susun Bayam ini menurut Gubernur Anies Baswedan bukan merupakan relokasi dan juga bukan maksud menggusur warga, melainkan menghormati warga setempat untuk menyediakan hunian yang memang berdampingan dengan infrastruktur berkelas internasional yang telah dibangun Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berharap keberadaan Kampung Susun Bayam ini ke depannya, berpuluh-puluh tahun ke depan, dapat menjadikan wilayah yang memang produktif bagi warga setempat untuk beraktivitas maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Kembali ke Anda, Mei. Terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kanit Pembinaan Ketertiban Sosial Satbinmas Polres Merauke, Aibda Jasman Tristanto, memberikan bantuan 1 unit mesin pengupas kopi kepada petani kopi Muting, Kabupaten Merauke, Papua pada Rabu 12 Oktober. Bantuan mesin pengupas kopi tersebut diserahkan oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional atau KBO Satuan Binmas Polres Merauke, Ibda Junior Joko, didampingi Aibda Jasman Tristanto kepada kelompok Tani Mekarsari, Kampung Said Agung, Distrik Muting, Merauke. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Hidayatilah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hidayati.
rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa kemarin dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan 1 unit mesin pengupas kopi kepada petani Muting oleh anggota Polres Merauke dari Satbinmas. Kemudian dari bantuan ini merupakan bantuan dari Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Merauke, yaitu Aibda Jasman yang merupakan owner Rumah Kopi Duarong atau RKD Merauke. Beliau ini telah mengumpulkan hasil penjualan kopi Muting jenis Robusta dari petani asli Merauke selama 6 bulan dan akhirnya bisa membeli 1 unit mesin pengupas kopi ini dengan harga senilai 3,5 juta. Nah, ini merupakan hasil penjualan setiap gelasnya disisihkan sebanyak Rp2.000 saat pelanggan membeli hingga selama 6 bulan ini. Kemudian Aibda Jasman ini memang sudah 2 tahun terakhir ini berkomitmen untuk memasarkan kopi lokal dari petani Muting Merauke, dan karena memang selama ini masyarakat atau petani kopi ini mengalami kesulitan di sektor pemasaran. Kemudian dari sebanyak 100 lebih petani kopi di Muting ini membutuhkan kurang lebih 8 unit mesin pengupas kopi, namun Aibda Jasman ini akan mendorong minimal akan tercapai sebanyak 4 unit mesin kopi dengan mengajak para pegiat kopi di Kabupaten Merauke untuk berkolaborasi membantu memasarkan kopi-kopi lokal Merauke, khususnya Robusta Muting. Dan Aibda Jasman ini juga saat ini sudah mulai melakukan survei pembinaan juga kepada petani di distrik Purik Kabupaten Merauke, yaitu jenis kopi Liberica yang nantinya juga ikut dipasarkan. Nah, di kesempatan yang sama KBO Satbinmas Polres Merauke Ibda Junior Joko mengapresiasi komitmen dari Aibda Jasman yang membantu kebutuhan petani kopi Merauke. Beliau juga mengajak para pegiat kopi yang ada di Merauke untuk menyentuh langsung para petani yang saat ini, khususnya petani Muting ini sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektar untuk menanam kopi dan sudah ditanami sebanyak 25 hektar, kemudian yang sudah dipanen sebanyak 15 hektar dan ini hasilnya ada sekitar 2 ton. Dan KBO Satbinmas Polres Merauke ini juga mengapresiasi Aibda Jasman yang memotivasi para petani yang pada tahun 1995 ini mereka menanam kopi, kemudian sempat panen melimpah namun tidak terjual, dan akhirnya seiring berjalannya waktu 2 tahun terakhir ini mereka bertemu Aibda Jasman sebagai Babin Kamtibmas Muting dan akhirnya sekarang petani setempat mau kembali menanam kopi ini. Kemudian dari petani kopi Muting yaitu Inengah Sudiana juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Aibda Jasman yang sudah membantu kebutuhan pemasaran dari petani kopi setempat. Demikian yang dapat saya laporkan, Mei dan Tribuners. Terima kasih. Terima kasih rekan Hidayatillah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Merauke serta petani kopi Muting Merauke. Berikut tayangannya untuk Anda. Keunggulan alat ini bisa digunakan baik yang biji basah, cherry basah atau kering. Cuma kalau yang kering itu memang kita akan mengalami kesulitan karena memang sudah terlalu keras, sangat keras sehingga memerlukan tenaga yang ekstra. Tapi kalau dalam masih basah itu lebih cepat, jauh lebih efektif ya Pak. Bang, ini kan abang sudah tugas di tempat lain tapi tetap komitmen untuk memberdayakan masyarakat
Meeting ya? Ya, memang saya sudah kembali tugas di kota, namun ini merupakan penekanan daripada Bapak Kapolres, kemudian Pak Kanit Bimas, Pak KBO Bimas, bahwa kita untuk selalu bersinergi dan menyambung tali silaturahmi untuk melakukan. Sangat berterima kasih kepada Bapak Jasman sebagai koordinator kami yang ada di kampung. Semenjak beliau ada tugas di Muting sebagai Babi Kamtibmas, kami termotivasi petani kami sehingga kami bisa bangkit kembali. Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan paspor Republik Indonesia dengan masa berlaku 10 tahun mulai Rabu 12 Oktober. Pelaksanaan implementasi kebijakan penerbitan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah mulai dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai pada Rabu kemarin. Penerapan masa berlaku paspor yang baru ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 18 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Permenkumham nomor 8 tahun 2014. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kesuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Terima kasih rekan Mei. Tentunya masa berlaku paspor 10 tahun ini disambut antusias oleh masyarakat Kota Dumai khususnya dan juga Provinsi Riau pada umumnya, yang mana paspor 10 tahun ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para pelancong yang ingin berpergian ke luar negeri, yang mana Kota Dumai merupakan salah satu pintu dari pintu internasional di Provinsi Riau dan merupakan dari jalur laut, sahabat Tribunnews. Jadi dengan berlakunya masa paspor 10 tahun ini tentunya menjadi kegembiraan bagi para pelancong yang ingin berwisata ke luar negeri khususnya ke Malaysia. Jadi pada Rabu tepatnya tanggal 12 Oktober 2022 di mana kantor imigrasi Kota Dumai itu sudah mulai mencetak paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Bahkan Kepala Imigrasi yakni Rezeki Putra Ginting mengungkapkan bahwa tidak ada mengenai harga tidak ada permasalahan, bahkan harga itu masih yang lama, itu sekitar 350.000. Namun khusus untuk 10 tahun ini yakni umurnya itu wajib minimal itu 17 tahun, sedangkan yang di bawah 17 tahun itu masih menggunakan paspor dengan masa berlaku 5 tahun. Tidak ada hal yang syarat-syarat yang lain selain syarat yang sama. Bahkan setiap harinya itu untuk pengurusan paspor di imigrasi Kota Dumai itu berkisar sampai 70 hingga 80 pemohon. Untuk memudahkan para pemohon paspor, pihak dari imigrasi sendiri juga sudah menyediakan tempat ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat yang menjadi atau melakukan permohonan pembuatan paspor baik itu perpanjangan maupun baru. Begitu rekannya. Terima kasih rekan Doni atas laporan Anda, dan benar wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Imigrasi Dumai. Berikut tayangannya untuk Anda. Paspor berlaku 10 tahun seperti apa untuk di Kota Dumai ini? Jadi perlu kita ketahui sesuai kemarin peraturan Menteri nomor 18 tahun 2022 sudah dikeluarkan untuk mengganti peraturan Menteri nomor 8 tahun 2014. Jadi adanya perubahan masa berlaku paspor yang tadinya 5 tahun maksimum sekarang menjadi 10 tahun. Itu dapat dipergunakan, dapat diberikan kepada masyarakat yang usia 17 tahun ke atas. Kalau 17 tahun ke bawah ini akan diberikan 5 tahun. Untuk apa sendiri Bang? Harga mungkin ya? Ada perubahan nggak? Untuk harga kita masih tetap masih sama 350.000 rupiah. Kalau persyaratannya? Kalau persyaratan sama
KTP, kartu keluarga, akta lahir untuk baru. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi membeberkan detik-detik gas air mata ditembakkan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober lalu. Detik-detik penembakan gas air mata itu diperoleh LPSK dari video yang diambil supporter Arema dari sisi tribun VIP. Lebih lanjut, Edwin memaparkan detik-detik gas air mata ditembakkan berdasarkan video yang diperoleh LPSK tersebut. Pada pukul 21:59 waktu Indonesia Barat, pertandingan selesai. Terlihat ada pergerakan diduga steward dan aparat keamanan dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian pukul 22 waktu Indonesia Barat terlihat seorang penonton pertama dari Tribun Timur yang memasuki lapangan untuk memberikan semangat pada pemain Singoedan. Tapi menurut Edwin, penonton pertama tersebut gagal menemui pemain Arema. Pada pukul 22:03 waktu Indonesia Barat, masuk penonton kedua yang berhasil memeluk pemain Arema. Edwin mengungkapkan jumlah penonton yang turun ke lapangan masih relatif sedikit hingga ada supporter yang berkeliling membawa ke lapangan. Edwin mengatakan situasi juga masih terlihat kondusif dan tidak mengkhawatirkan. Pada pukul 22:04 waktu Indonesia Barat, penonton dari Tribun Timur mulai merangsek masuk ke lapangan untuk memberi semangat pada pemain, khususnya kiper. Namun terlihat seseorang berpakaian hitam berlari ke arah pemain yang sedang menuju ruang ganti. Hal tersebut masih didalami oleh LPSK. Pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, terlihat sebuah flare menyala di depan tribun VIP dan terjadi konsentrasi massa. Pada pukul 22:06 waktu Indonesia Barat, aparat berseragam menghalau supporter merangsek ke lapangan. Massa dari tribun utara yang merangsek mematuhi permintaan petugas untuk kembali ke tempat mereka. Pada pukul 22:08, tampak massa dari arah tribun 8 dan 9 mengarah ke tengah lapangan. Kemudian oleh aparat berseragam dihalau untuk kembali ke tempat asalnya. Pada pukul 22:09 terdengar suara tembakan gas air mata disusul kepulan asap. Tembakan gas air mata yang pertama diarahkan ke tribun selatan 12 dan 13. Setelahnya, aparat berseragam terus melepaskan rentetan tembakan gas air mata meski supporter Arema sudah kembali ke tribun dan berusaha menjauh. Edwin mengatakan dari tembakan pertama ke rentetan berikutnya berjarak 1 menit 25 detik. Total jumlah korban tragedi Kanjuruhan ada sebanyak 132 korban. Korban yang terakhir diketahui tercatat atas nama Helen Priscilla meninggal dunia pada Selasa 11 Oktober. Sementara itu, tragedi Kanjuruhan hingga kini juga masih menyisakan trauma bagi para korban selamat. Helen Priscilla sendiri menjadi korban ke-132 dalam tragedi Kanjuruhan. Ia merupakan Aremanita berusia 20 tahun asal Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Helen sebelumnya menjalani perawatan intensif selama 10 hari di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 11 Oktober pada pukul 14:25 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gagal napas akut. Tubuh Helen mengalami hipoksia, yakni kondisi rendahnya kadar oksigen di dalam sel-sel tubuh yang menyebabkan kematian jaringan dan kerusakan organ tubuh. Dokter menerangkan kondisi Helen saat dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. Kondisinya saat itu ada patah tulang serta luka di bagian wajah. Selain itu, korban juga mengalami multitrauma yang berdampak pada cedera paru-paru. Helen sempat menjalani operasi, namun kondisi pasca operasi malah semakin memburuk. Hingga Selasa sore, jumlah korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat masih ada 21 orang. Mereka menjalani perawatan di 7 rumah sakit di Malang Raya. Sementara untuk korban rawat jalan ada sebanyak 585 orang. Wanita penjual dawet hoax yang viral dalam tragedi Kanjuruhan ternyata merupakan mantan kader Partai Solidaritas Indonesia. Kini wanita yang diketahui bernama Suprapti Fauzi ini sudah mengakui perbuatannya yang membuat geger dalam tragedi Kanjuruhan. Ia pun sudah meminta maaf ke Aremania sambil menangis histeris atas apa yang telah diperbuatnya. Aksi Suprapti viral sehari setelah peristiwa tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Hal itu bermula dari tersebarnya rekaman suara perempuan
perempuan yang mengaku sebagai penjual dawet di sekitar pintu keluar 3 Stadion Kanjuruhan, di mana perempuan itu memberi kesaksian saat tragedi di Kanjuruhan pecah. Kemudian ia menyebut bahwa dalam tragedi Stadion Kanjuruhan gas air mata tidak seberapa. Namun sebaliknya, ia menyebut bahwa Aremania justru berdesak-desakan dan saling injak antar sesama supporter. Ia juga menyebut ada seorang anak yang terjepit dan kemudian dilindungi oleh seorang polisi bernama Arif. Selain itu, ia menyimpulkan bahwa Aremania minum alkohol, termasuk korban yang mati berbau alkohol. Rekaman itu kemudian mendapat berbagai hujatan dari Aremania karena dinilai menggiring bahwa tragedi Kanjuruhan bukan akibat gas air mata, tapi karena berdesakan dan saling injak antar sesama supporter. Belakangan diketahui bahwa penjual dawet itu adalah hoax. Suprapti Fauzi yang merupakan pembuat rekaman tukang dawet hoax itu ternyata merupakan mantan petinggi PSI di Malang, Jawa Timur. Menurut informasi yang diunggah salah satu netizen di Twitter, Suprapti Fauzi tercatat pernah menjadi Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang dan Pembina Dewan Pembina Daerah PSI Kabupaten Malang periode 2020-2024. Mengenai status keanggotaan Suprapti Fauzi, DPP PSI pun telah buka suara. Melalui akun Twitternya, DPP PSI menegaskan jika Suprapti Fauzi sudah bukan merupakan kadernya sejak 22 Juni 2020. Ibu tersebut usai ulahnya viral dan mendapat hujatan, Suprapti Fauzi akhirnya meminta maaf kepada Aremania saat ia menemui salah satu Aremanita. Dalam video yang beredar, Suprapti Fauzi yang mengenakan pakaian dinas Pemda meminta maaf. Ia berdalih tak ada niat untuk mencemarkan nama baik Aremania dalam tragedi Kanjuruhan. Ia juga menegaskan tidak disuruh oleh siapapun untuk melakukan hal tersebut. Ia pun kemudian bersimpuh sambil menangis kala mencium tangan seorang Aremanita. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan nilai merah terhadap kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan Anies lebih pintar menata kata-kata dibandingkan bekerja. Hal ini dikatakan Gembong berdasarkan capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022. Menurut Gembong, Anies memiliki banyak janji dan kinerjanya sangat buruk. Bahkan ia menyebut Anies bisa dikatakan sebagai gubernur 0%. Gembong pun menyoroti beberapa program kerja yang gagal dijalankan di era kepemimpinan Gubernur Anies. Beberapa program kerja yang capaiannya dinilai 0% ialah naturalisasi atau normalisasi sungai, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, pembangunan LRT KPDBU ambil alih air bersih dari swasta, dan pembangunan ITF dalam kota. Kemudian pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur, pembangunan Science Park, Electronic Road Pricing, fasilitas Park and Ride, dan Taman Pintar yang awalnya ditargetkan 175 lokasi. Tak hanya itu, PDIP juga memberikan catatan merah terhadap beberapa program unggulan Anies yang realisasinya jauh dari target, seperti rumah DP 0 rupiah yang baru terrealisasi 2.332 unit dari target 232.214 rumah aman yang hanya tercapai 4 unit dari target 267, dan program OKOC yang kini sudah berganti nama menjadi Jakpreneur yang hanya menghasilkan 6.000 wirausahawan dari target 200.000. Berbagai hal yang dianggap sebagai kemunduran itu ialah keputusan menutup akses ke website anggaran, video rapat tidak diupload ke kanal YouTube Pemprov DKI, menolak warga yang mengadu ke Balai Kota, dan menghambat akses informasi kepada wartawan. Kemudian melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi 152 miliar dalam program pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah, serta melanggar janji tidak akan menggunakan dana koefisien lantai bangunan dari swasta. Selama 5 tahun memimpin Jakarta, Gubernur Anies Baswedan pun dinilai banyak membuang waktu dengan memprioritaskan program estetika kota.
Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kompak saat membahas soal Heru Budi Hartono. Keduanya sama-sama memberi tugas berat pada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta itu. Diketahui Heru Budi yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara itu ditunjuk langsung Presiden Jokowi untuk menggantikan Anies sampai 2024. Anies sendiri akan lengser dari kursi DKI 1 pada 16 Oktober mendatang karena habisnya masa jabatan. Heru Budi pun harus siap mengemban tugas berat serta menanggung tugas yang diberikan Jokowi dan Anies. Jokowi meminta Heru Budi untuk mengatasi masalah banjir dan macet yang terus-menerus membayangi ibu kota. Selain banjir dan macet, Presiden juga meminta Heru untuk membenahi masalah yang berkaitan dengan tata ruang kota di Jakarta. Jokowi menjelaskan alasan memilih Heru sebagai penjabat Gubernur DKI. Ia mengatakan telah mengenal sosok Heru sejak lama. Oleh karena itu, menurut Presiden, ia sangat tahu betul rekam jejak dan kemampuan Heru. Selain memiliki kapabilitas, Heru juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapapun. Sementara Anies meminta Heru Budi selaku PJ Gubernur DKI Jakarta untuk melanjutkan sejumlah program kerja yang telah disusunnya. Anies pun jauh hari sebelumnya telah mengeluarkan peraturan gubernur agar orang yang menggantikannya dapat meneruskan sejumlah program kerjanya. Hal itu tertuang dalam Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 agar orang yang menggantikannya dapat meneruskan sejumlah program kerjanya. Di sisi lain, Anies berencana mengintegrasikan Jakarta International Stadium dengan sejumlah moda transportasi. Hal ini tertuang dalam Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Dengan demikian, integrasi ini nantinya akan menjadi pekerjaan rumah Heru Budi. Dalam dokumen RPD 2023-2026 yang diterima Tribun Jakarta, Anies menyebut penyediaan akses transportasi umum bisa menghidupkan kawasan JIS, apalagi stadion yang menjadi ikon baru ibu kota dibangun dengan konsep green building. Anies juga meminta penerusnya untuk meneruskan program sumur resapan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Misada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berangkat ke sekolah, ayah dan anak tewas kecelakaan di Jalan Yosudarso. Ayah dan anak meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Yosudarso, Panjang, Bandar Lampung pada Kamis 13 Oktober 2022 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang terjadi di dekat terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang tersebut menewaskan Safaat yang berusia 43 tahun, merupakan ayah kandung dari Syifa Aulia Putri berusia 15 tahun yang juga turut menjadi korban. Keduanya merupakan warga Kampung Rawa Laut, Kelurahan Panjang Selatan, Panjang, Bandar Lampung. Pada saat kecelakaan terjadi, Syafaat saat itu hendak mengantarkan anaknya sekolah ke SMK 4 Bandar Lampung. Syifa merupakan siswi SMK 4 Bandar Lampung dan masih duduk di kelas 10. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan kronologis kejadian terjadi saat korban Syafaat mengendarai motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan nomor polisi BE4483AP. Saat itu Syafaat membonceng putrinya Syifa Aulia Putri melintas dari arah Panjang menuju Teluk Betung. Setibanya di lokasi TKP, korban hendak mendahului mobil Mitsubishi dump truck berwarna kuning dengan plat nomor polisi BE8516DY yang melaju di depannya dari sebelah kiri. Namun, dikarenakan di bagian jalan sebelah kiri tak cukup ruang, motor korban lalu terjatuh ke kanan. Akibatnya, pengendara dan juga penumpang yang dibonceng terjatuh serta terlindas ban mobil belakang sebelah kiri dump truck. Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan mengalami cedera berat di bagian kepala. Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Abdul Muluk. Sementara itu, sopir drum truk John Sanipar, warga Lampung Selatan, sudah diamankan dan masih dimintai keterangan lebih lanjut. Berita selanjutnya, guru pensiunan di Bandar Lampung curhat uang tabungan pensiunan di koperasi belum cair. Ratusan guru pensiunan sekolah dasar negeri di Bandar Lampung mempertanyakan uang tabungan pensiun yang belum cair setelah tidak lagi mengajar. Perwakilan ratusan guru Siti Nahoda yang berumur 60 tahun mengadu ke asisten pribadi pengacara Hotman Paris Hutapea, yakni Putri Maya Rumanti, di depan Gendis Butik Jalan Tengku Umar, Bandar Lampung pada Kamis 13 Oktober 2022. Menurut Siti, uang pensiun ratusan guru SD di Bandar Lampung itu dipotong langsung dari gaji tiap bulannya. Uang pensiunan yang dipotong itu masuk ke Koperasi Betik Gawi Bandar Lampung. Siti mengatakan uang pensiunan dipotong senilai Rp175.000 per bulannya dari gaji. Dan saat ini sudah pensiun, tetapi uang tabungan pensiunan belum juga dibayarkan. Adapun uang tabungan pensiunan yang belum dibayarkan yakni dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk itulah ia meminta pihak Koperasi Betik Gawi Bandar Lampung untuk membayarkan uang pensiunannya. Ia mengatakan uang tabungan pensiun tiap anggota Koperasi Betik Gawi berkisar antara 23 hingga 26 juta rupiah. Sementara itu, Giniarti, guru pensiunan lainnya, mengatakan dirinya baru dapat uang tabungan pensiun senilai 8 juta rupiah. Padahal berdasarkan perjanjian, seharusnya uang pensiunan yang dibayarkan adalah 26 juta rupiah. Penasihat hukum Putri Maya Rumanti mengatakan ada ratusan guru SD negeri yang berstatus pensiunan yang mengadukan hal tersebut kepadanya. Guru pensiunan yang mengadu pensiun sejak 2020 hingga 2022 dan ingin mengambil uang tabungan pensiun namun tidak bisa.
Berita selanjutnya, polisi tetapkan tersangka baru kasus pembuangan bayi di Pringsewu. Polisi tetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembuangan bayi di kolam pembuangan sampah di Pekon Parerejo, Gading Rejo, Pringsewu beberapa hari lalu. Kasat Reskrim Polres Pringsewu Ibtu Feabu Adiko Mayura Pranata mengatakan, penetapan tersangka baru ini setelah pihak penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka, serta dikuatkan dengan adanya alat bukti dan hasil gelar perkara. Tersangka baru kasus pembuangan bayi di Pringsewu ini adalah seorang wanita berinisial RP yang berusia 21 tahun, warga Kelurahan Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. RP merupakan rekan kerja tersangka R saat masih sama-sama bekerja di salah satu koperasi di Bandar Lampung. Menurut Feabo pada Kamis 13 Oktober 2022, RP berperan menyarankan tersangka R untuk mengaborsi kandungannya yang berusia 38 minggu. Selain itu, RP berada di lokasi yang sama untuk membantu tersangka R. Aborsi yang dilakukan R dan dibantu RP ini dilakukan di kamar mandi sebuah penginapan di Bandar Lampung pada Sabtu 2 Oktober 2022 lalu. Tak hanya menyarankan R untuk mengaborsi bayinya, RP juga berperan untuk menyediakan obat aborsi. Dikatakan oleh Feabo, RP diduga mendapat keuntungan dari menjual obat tersebut. Tersangka RP diduga mendapat keuntungan senilai Rp350.000 dari kejadian tersebut. Keuntungan itu didapat dari menaikkan harga obat aborsi dari harga Rp1.350.000 menjadi Rp1.700.000. Diketahui sebelumnya, gara-gara malu hamil di luar nikah, gadis asal Pringsewu Lampung nekat membuang bayi ke kolam pembuangan sampah. Gadis itu yakni R yang masih berusia 21 tahun, merupakan warga Pekon Parerejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Berita selanjutnya, Kemenkumham Republik Indonesia resmi terapkan masa berlaku paspor jadi 10 tahun. Kemenkumham Republik Indonesia memperpanjang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Penerapan perpanjangan paspor menjadi 10 tahun tersebut diberlakukan mulai Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Sebelumnya, masa berlaku paspor hanya 5 tahun. Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Kalianda Yulianto Bimanegara menerangkan, perpanjangan masa berlaku paspor berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Menurut Bima, untuk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bisa diterbitkan masa berlaku paspor 10 tahun. Ia mengatakan bagi yang masih berusia di bawah 17 tahun, masa berlaku paspor tetap 5 tahun. Bima mengatakan untuk penerimaan negara bukan pajak bagi pemohon dikenakan biaya yang sama, yakni senilai Rp350.000. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya senilai Rp350.000 itu untuk paspor biasa non-elektronik, sedangkan Rp650.000 untuk paspor elektronik. Lalu bagi pemohon yang ingin mengakses layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, bisa membayar Rp1 juta di luar biaya penerbitan paspor. Biaya permohonan paspor ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan kemudian. Berita selanjutnya, puluhan jurnalis di Lampung Utara gelar aksi tuntut menegakkan
menemui siapapun. Mereka hanya dikawal anggota kepolisian dari Polres Lampung Utara. Demo kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan diterima oleh Roy Andika selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Utara. Berita selanjutnya, KFC Kedaton hadirkan promo combo HUT KFC hanya dengan Rp43.000. KFC Kedaton memiliki banyak promo menarik untuk semua para pelanggan setianya. Store Manager KFC Kedaton Fauzan Azim Azmi mengatakan promo ini diantaranya adalah promo untuk menyambut ulang tahun KFC yang ke-43 tahun. Dalam promo ini, KFC memberikan promo combo HUT KFC yang berlaku mulai tanggal 17 hingga 21 Oktober 2022. Combo HUT KFC adalah paket yang isinya 1 ayam, 1 french fries reguler, dan 1 mocha float ditambah dengan crispy burger. Adapun harganya hanya Rp43 dari harga normal Rp74.000. Promo lainnya yakni promo The Best Church Day yang berlaku setiap hari Kamis di bulan Oktober 2022. Dalam promo ini, 9 ayam hanya senilai Rp132.000 dari harga normalnya yakni Rp167.000. Ada juga promo drive-thru. Dalam promo ini, 2 nasi dan 4 ayam hanya Rp65.000. 4 ayam itu terdiri dari 2 paha bawah dan juga 2 dada. Masih promo drive-thru, setiap pembelanjaan minimal Rp70.000 bisa mendapatkan gratis burger, sop ayam, puding, krim sup, atau perkedel. Syarat untuk bisa mendapatkan promo ini harus memiliki stiker drive-thru. Untuk bisa mendapatkan stiker drive-thru harus membeli produk KFC apa saja lewat drive-thru. Promo berikutnya adalah promo yang berlaku hingga 31 Desember 2022, yakni promo combo kopi. Dalam promo ini, kopi hazelnut dengan 1 donat atau 2 cookies hanya senilai Rp15.000 saja. Kalau tidak ingin kopi hazelnut, boleh diganti menjadi americano. Kemudian es kopi susu hanya Rp15.000 dari harga normal Rp23.000. Terakhir, khusus tanggal 18 Oktober ada promo bagi yang merayakan ulang tahun KFC, yakni beli combo ultra gratis ice cone yang menyesuaikan jumlah tamu undangan ulang tahun. Berbicara mengenai ulang tahun, siapa saja bisa merayakan ulang tahun di KFC Lampung? Kata Fauzan pada Kamis 13 Oktober 2022, kalau dulu hanya anak-anak yang bisa merayakan ulang tahun, kini orang dewasa juga bisa. Fauzan juga menambahkan, di KFC ada produk baru bernama Mini Mozza dan Mozza Roll yang harganya hanya Rp11.000. Mini Mozza adalah pasta dilumuri saus keju dan saus mozzarella, dan Mozza Roll adalah tortilla yang diberi bakso serta dilumuri saus keju dan saus mozzarella. Untuk lebih lanjut mengenai menu-menu di KFC dan promonya, bisa langsung lihat di media sosial Instagram KFC yakni @kfc_kedaton. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini akan merekomendasikan tempat nongkrong yang kece abis loh. Namanya Duno Coffee. Duno Coffee ini merupakan sebuah tempat nongkrong yang berkonsep garden di Bandar Lampung loh. Lokasinya berada di Jalan Cendana, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Di sana, Tribuners bisa nongkrong di tempat yang nyaman serta menjajal kopi dan juga mie yang lezat loh. Fasilitas nongkrong yang dimiliki Duno Coffee ini adalah ruangan outdoor, ruangan indoor, ruangan semi-indoor, wifi, musola, toilet, dan hiburan musik langsung seminggu 3 kali. Garden atau taman yang menjadi konsep Duno Coffee ini memiliki kesan industrialis modern. Taman tersebut cukup luas dan memiliki bentuk yang unik mulai dari jalan setapaknya hingga tata letak meja dan juga kursi yang permanen. Meja dan kursi bisa menampung sekira 80 orang. Jarak antar tempat duduk sengaja agak berjauhan, biar nyaman kalau ngobrol nggak begitu kedengaran satu sama lain. Selain itu, Duno Coffee juga berkolaborasi dengan satu restoran minjerit pertama di Pulau Sumatera. Jadi, selain minuman kopi dan juga camilan dari Duno Coffee, pengunjung juga bisa loh mencoba olahan mie yang super pedas sampai ke level 10. Harga menunya hanya mulai dari Rp8.000 sampai Rp25.000 aja. Duno Coffee ini diketahui juga sering mengadakan promo setiap bulan loh. Makanya tunggu aja deh. Bicara soal menu, Duno Coffee memiliki kopi khas andalan berupa kopi susu yang dicampur dengan karamel, pisang, mint, hazelnut hingga selai. Ada pula menu es dengan rasa matcha, red velvet, cocoa mint, dan sebagainya. Di lain itu, Duno Coffee juga menyajikan menu minuman kopi dengan rasa yang kuat seperti espresso, americano, cafe latte, cappuccino, kopi rumahan, dan lain-lain.
Kemudian masih ada loh camilan untuk melengkapi asiknya nongkrong. Sementara Minjerit menyediakan varian olahan mie dengan beragam topping kekinian. Terdapat Minjerit kuah, Minjerit goreng, Minjerit samyang hingga Minjerit ramen. Topping yang tersedia juga nggak kalah asik loh. Ada ayam, jamur, keju mozzarella, siomay, bakso hingga dimsum. Saat dikunjungi, dicicipi 4 menu yang bisa jadi rekomendasi Tribuner saat berkunjung ke Duno Cafe. Ada Minjerit ramen, Minjerit ayam jamur, kopi susu banana, dan red velvet. Menu Minjerit disajikan dengan tata letak yang mirip selayaknya makanan mewah loh. Di dalam piring hitam, tampilan mie terlihat sedikit kemerahan karena telah dibalurkan pada campuran bumbu cabai. Karena yang sedang dijajal adalah mie ayam jamur, di atasnya ditaburi topping sejenis jamur kancing beserta ayam. Didapati pula kerupuk pangsit dan dimsum yang juga ikut terlibat menyempurnakan rasa Minjerit. Kemudian yang terakhir ada 2 lembar selada dan juga irisan tomat yang mempercantik tampilan. Nah, kini saatnya menjajal untuk masuk ke dalam mulut. Lidah mulai peka terhadap rasa pedas yang langsung menggigit begitu menyentuhnya. Pedasnya tentu masih bisa dinikmati karena dibarengi dengan rasa gurih dari bumbu rahasianya. Sedangkan karakter mie yang digunakan adalah mie kenyal berukuran kecil, sehingga pas sekali dengan topping jamur kuping kenyal yang semakin menggoyang lidah. Sementara varian mie ramennya juga wajib dijajal loh. Ramen Jerit memiliki porsi yang mantap dan memuaskan. Seperti ramen pada umumnya terdapat banyak topping di atasnya, yakni ada telur, bakso seafood, dimsum, jamur kuping, potongan nori, irisan tomat, selada hingga sayuran seperti kacang polong, wortel dan juga jagung. Us.
Saat diseruput, kuahnya segar. Bedanya ramen jerit dengan lainnya adalah kuahnya yang cukup pedas. Ciri khas rasa pedas yang dimiliki kedua varian mie tersebut akan segera diredakan oleh kedua minuman yang jadi pahlawan kita kali ini, yakni kopi susu banana dan red velvet. Perpaduan rasa manis dari pisang dengan kopi susu yang segar mampu mengobati langsung jejak kepedasan mie jerit. Begitu pula dengan red velvet. Si kue merah ini memiliki rasa manis yang menyenangkan. Duno Coffee memiliki jam operasional mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 10 malam. Bila penasaran ingin segera langsung menuju ke sana, ini dia rutenya. Lokasi Duno Coffee dan juga mie jerit mudah dijangkau loh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun sedikit masuk ke dalam gang sejauh 50 meter dari Jalan PU atau Jalan Pagar Alam. Sementara jarak dari Kota Karang Pusat hanya 6 km. Bila Tribuners berasal dari Kota Karang Pusat, begini rutenya. Dari Kota Karang Pusat, Tribuners bisa berangkat dari Tugu Adipura atau Bundaran Gajah. Keluar Bundaran Gajah menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, setelah 650 meter belok kanan ke Jalan Kartini. Lanjut, lurus saja lalu melewati Jalan Teuku Umar sejauh 3,3 km. Belok kiri ke Jalan Pagar Alam, kemudian setelah 950 meter belok kanan deh ke Jalan Cendana. Maka akan sampai ke Duno Coffee dan mie jerit setelah 50 meter.
Sementara bila dari arah terminal Kemiling, jaraknya sekira 4,7 km. Rutenya adalah pergi ke arah timur di Jalan Imam Bonjol, lalu setelah 1,7 km belok kiri ke Jalan Pagar Alam. Mengikuti jalan sejauh 3 km, kemudian belok kiri ke Jalan Cendana. Maka akan segera sampai di Duna Cafe dan Minjerit. Terakhir, apabila Tribuners berasal dari Palapa 10, ambil arah timur di Jalan Mayor Soekardi Hamdani, kemudian ke kanan menuju Jalan Palapa 5. Terus lurus saja melewati Jalan Palapa 5B sejauh 400 meter. Kemudian belok kanan ke Jalan Cendana, lanjut belok kiri. Maka akan sampai di Duna Cafe dan Minjerit. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Duna Cafe.